tindak pidana. Barang siapa turut serta tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan auditor militer telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan auditor militer dalam keterbuktian unsur-unsur dakwanya dapat diterima. Menimbang bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa dan di persidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan ketentuan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menimbang bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara terdakwa ini secara umum, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. 1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, sehingga menjatuhan pidana pada diri terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana pada terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di TNI. 2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini karena terdakwa bersama-sama dengan saksi 6 membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan jenis dadu guncang di wilayah Umbul Naga Karangmanik, Register 44, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, yang dapat merusak moral dan mental masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan sekitar serta dapat memicu konflik antara individu atau antar kelompok karena adanya unsur persaingan dan taruhan. Selain itu, perbuatan terdakwa juga telah meresahkan dan memberikan contoh yang tidak baik bagi anggota yang lain maupun bagi masyarakat, dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satuan Kodim 0427 WK merasa terganggu dalam pelaksanaan pembinaan disiplin di satuan yang seharusnya terdakwa bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan karena terdakwa berdinas di satuan teritorial, yaitu satuan yang berada di tingkat kewilayahan, dan satuan teritorial ini yang merupakan ujung tombak TNI karena berhubungan langsung dengan masyarakat di daerah-daerah serta bertanggung jawab atas pembinaan pertahanan dan keamanan wilayah serta membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Terdakwa seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, malah justru sebaliknya terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena terdakwa bersama-sama dengan saksi 6 membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan jenis dadu guncang. Perbuatan terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, dan menyudutkan terdakwa tidak mempunyai loyalitas terhadap Satuan Kodim 0427 WK, kemudian bahwa Majelis Hakim menilai dalam menegakkan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa maka dapat meningkatkan semangat, mentalitas, dan moral seluruh anggota Kodim 0427 WK dan akan meningkatkan kepercayaan seluruh anggota jajaran Kodam 2 Sriwijaya kepada kewibawaan hukum dan kewibawaan pimpinan TNI
bahwa setiap yang bersalah akan dijatuhkan pidana, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kesalahannya. Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut. 1. Bahwa motivasi terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, dengan cara membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan jenis dadu kuncang di wilayah Umbul Naga, Karangmanik, Register 44, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum, namun terdakwa masih melakukannya berharap mendapatkan hasil uang yang lebih banyak dan sebagai mata pencarian terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. 2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan jenis dadu kuncang di wilayah Umbul Naga, Karangmanik, Register 44, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, bersama saksi 6 telah merusak nama baik institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dan kesatuan terdakwa Kodim 0427 WK yang selama ini penilaian masyarakat sebagai institusi yang dapat dipercaya karena institusi TNI AD tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga aktif membantu masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa TNI AD hadir sebagai garda terdepan dalam mengatasi kesulitan rakyat dan menjaga stabilitas nasional, dan perbuatan terdakwa tersebut malah justru tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Perbuatan terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum. Selain itu, pada saat kegiatan sabung ayam dan dadu kuncang pada tanggal 17 Maret 2025 telah terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian dan berakibat gugurnya 3 orang petugas kepolisian yang sedang bertugas dan juga menjadi perkara pidana atas nama saksi 6 yang saat ini masih dalam proses persidangan. Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sabta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu keadaan yang memberatkan. 1. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI AD, khususnya Satuan Kodim 0427 WK, yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI Angkatan Darat. 2. Bahwa terdakwa sebagai Dansub Ramil tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, justru membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan jenis dadu kuncang. 3. Bahwa terdakwa selaku atasan yang pangkatnya lebih tinggi tidak melarang perbuatan yang dilakukan oleh saksi 6, malah justru ikut bersama dengan saksi 6 membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan jenis dadu kuncang. 4. Bahwa akibat dari adanya kegiatan sabung ayam dan dadu kuncang yang terdakwa dan saksi 6 selenggarakan pada tanggal 17 Maret 2025 telah terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian dan berakibat gugurnya 3 orang petugas kepolisian yang sedang bertugas dan juga menjadi perkara pidana atas nama saksi 6 yang saat ini juga masih dalam proses persidangan. Keadaan-keadaan yang meringankan. 1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit. 2. Bahwa terdakwa berterus terang mengakui semua kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 3. Bahwa terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin. 4. Bahwa terdakwa telah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat selama lebih kurang 27 tahun. 5. Bahwa terdakwa pernah melaksanakan beberapa tugas operasi dan tidak kami sebutkan lagi. 6. Bahwa terdakwa telah mendapatkan beberapa tanda kehormatan. Yang terakhir, tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun dan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksina Redia nomor 10 TK tahun 2024. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lama pidana penjara yang dimohonkan oleh auditor militer dalam tuntutannya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Bahwa dalam pemeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta dan
secara objektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi, akibat, dan perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas. Hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. 2. Bahwa untuk menentukan lamanya serahmat pidana yang dianggap sesuai, selaras, dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman. Bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Di samping itu, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jerah bagi terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. 3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi, akibat, dan perbuatan terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengakui semua perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa bersama saksi 6 telah melakukan perbuatan membuka tempat gelanggang sabung ayam dan dadu kuncang tersebut sekira bulan April 2024, dan saksi 6 sebagai pemodalnya. Tempat sabung ayam tersebut buka seminggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Terkadang jika sepi tidak buka sama sekali. Sedangkan gelanggang sabung ayam dan dadu kuncang yang berada di wilayah Umbul Naga, Register 44 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, tersebut milik terdakwa dan milik saksi 6. Terdakwa berperan sebagai koordinator bagian dadu kuncang, sedangkan saksi 6 sebagai koordinator sabung ayam dan tempat sabung ayam yang berada di Umbul Naga, Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan tersebut mulai berjalan pada April 2024. Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain jenis dadu kuncang, merupakan mata pencarian terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Untuk dadu kuncang hasilnya tidak menentu, sedangkan untuk sabung ayam terdakwa tidak mengetahui karena yang mengelola adalah saksi 6. Selanjutnya dalam persidangan, terdakwa berterus terang mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mencerminkan rasa adil dan keseimbangan antara perbuatan terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum, tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Berkaitan dengan bentuk pemidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap, yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak. Oleh karenanya, untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan yang memberikan manfaat bagi semua pihak, Majelis Hakim juga berpendapat tuntutan auditor militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kesalahan terdakwa. Selain itu, sebagaimana asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jerah bagi terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh penasihat hukum terdakwa dapat dikabulkan sebatas pidana pokoknya saja. Menimbang bahwa oleh karena auditor militer dalam tuntutannya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan
oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, motivasi, serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri terdakwa, menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. 2. Bahwa untuk mengukur layak tidaknya seorang prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim memperdomani SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan kamar pleno. Ulangi, rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, di mana pada huruf D rumusan kamar militer untuk menghindari subjektivitas hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku atau subjek, aspek perbuatan atau objek, aspek akibat, dampak yang ditimbulkan, dan aspek keadilan-keadilan yang menyertai perbuatan pelaku. 3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka majelis hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dilihat dari aspek subjek pelaku, di mana terdakwa berpangkat pembantu letnan 1 dan telah berdinas selama 27 tahun, dan dilihat dari tempat tugas terdakwa yang pernah berdinas di Yonif 303 SSM Kostrat dari tahun 98 sampai dengan 2012. Kemudian dari tahun 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan, terdakwa berdinas di Kodim 0427 KW. Seharusnya dalam diri terdakwa yang pernah berdinas di satuan tempur dan satuan teritorial melekat tertanam kesadaran, jiwa disiplin, kepatuhan dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum dan tata tertib yang berlaku, serta taat pada perintah pimpinan baik dalam dinas maupun di luar dinas. Perbuatan terdakwa dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa pada saat menjabat sebagai Dansub Ramil 42701 Pakuan Ratu, Sub Negara Batin, Kodim 0427 WK, yang merupakan satuan teritorial, yaitu satuan yang berada di tingkat kewilayahan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, serta penyelenggaraan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan darat dan menjaga keamanan wilayahnya. Tugas terdakwa yang berdinas di satuan teritorial selanjutnya memiliki peran penting dalam mendukung kelangsungan tugas dan kesejahteraan masyarakat, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membangun hubungan baik, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, baik sosial, ekonomi, maupun keamanan. Malah justru terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena terdakwa bersama dengan saksi 6 membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan judi jenis dadu guncang atau koprok, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan merupakan perbuatan yang dilarang di kesatuan, namun demikian terdakwa tetap melakukannya semata-mata untuk keuntungan pribadi dan sebagai mata pencarian terdakwa tanpa menghiraukan perintah pimpinan serta akibat yang ditimbulkan. Sikap dan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan pangkat yang disandang dan lamanya berdinas, menunjukkan sikap terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara, dan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian dihubungkan dengan tempat tugas terdakwa di Kodim 0427 WK, perbuatan terdakwa telah mengganggu kepentingan militer, di mana seharusnya setiap perbuatan dan tindakan terdakwa dapat mendukung tugas pokok satuan. Bahwa dilihat dari aspek objek tindak pidana perbuatan terdakwa dalam perkara ini, tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah barang siapa turut serta tanpa mendapatkan izin dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan adalah melanggar hukum dan dilarang oleh hukum dan pimpinan TNI. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merusak nama baik institusi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0427WK, yang selama ini penilaian masyarakat sebagai institusi yang dapat dipercaya karena institusi TNI AD tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga aktif membantu masyarakat dalam berbagai bidang, dan dampak perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat serta dapat menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan sekitar serta dapat memicu konflik antara individu dan kelompok karena adanya unsur persaingan dan taruhan terkait dengan perjudian. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dapat meresahkan dan memberikan contoh yang tidak baik bagi anggota lain maupun masyarakat. Dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan tabiat terdakwa yang tidak baik. Dengan demikian, perbuatan terdakwa nyata-nyata merugikan masyarakat dan satuan serta dapat menjadikan penilaian buruk masyarakat terhadap TNI dan telah mengabaikan perintah pimpinan TNI. Hal tersebut menunjukkan terdakwa tidak menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Dengan demikian, terhadap perbuatan terdakwa harus diberikan sanksi yang tepat dan tegas dan harus dipisahkan dari kehidupan militer sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan bagi prajurit lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dan dampak penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagai berikut. 1. Dampak dari perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa telah berdampak luas, yaitu terganggunya kepentingan masyarakat karena dampak perbuatan terdakwa dapat meresahkan dan merusak moral dan mental masyarakat serta dapat menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan sekitar serta dapat memicu konflik antara individu dan kelompok karena adanya unsur persaingan dan taruhan terkait dengan terdakwa dan saksi 6 yang telah membuka tempat gelanggang sabung ayam dan permainan jenis dadu kuncang. Dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bahwa dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI, penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat, di mana dengan dijatuhi pidana pemecatan, maka karir seorang prajurit berhenti dan hilangnya mata pencarian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna. Selain itu pula, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatan berdampak terhadap kepentingan militer. Dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Keprajuritan, maka akan menimbulkan kepercayaan prajurit dan masyarakat terhadap kewibawaan hukum bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran dan diberikan sanksi yang setimpal dan dengan kesalahannya. Dengan penjatuhan pidana yang tegas dan tepat terhadap terdakwa diharapkan menjadi efek jera bagi terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. 4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas dan merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab. Prajurit seperti terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit, karena apabila terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit, maka keberadaan terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di Kesatuan Kodim 0427WK. Oleh karenanya, untuk menjaga kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan terdakwa perlu diberikan pidana yang berat dan tegas, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dan tidak terulang lagi bagi prajurit-prajurit yang lain. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa kesatuan TNI, khususnya Kodim 0427WK yang saat ini sedang dibangun oleh pimpinan TNI bersama seluruh prajurit TNI lainnya.
Majelis Hakim berpendapat terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Darat dan terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer. Dengan demikian, maka terhadap permohonan penasihat hukum terdakwa agar terdakwa diberikan kesempatan untuk berdinas menjadi prajurit TNI tidak dapat dikabulkan, dan mengenai tuntutan auditor militer terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada diri terdakwa dapat dikabulkan. Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut. 3 lembar penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Blambangan tertanggal 9 April 2025. 5 lembar foto barang bukti tindak pidana perjudian disita dari saudara Zulkarnain. 1 lembar foto barang bukti tindak pidana perjudian disita dari Bribka Kapri Sucipto, dan 2 lembar printout rekening koran Bank BRI atas nama Yun Heri Lubis. Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini. Tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, dan dalam penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan pasal 190 ayat 3 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Terdakwa sikap sempurna. Mengingat pasal 303 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto pasal 26 KUHPM Jungto pasal 190 ayat 1 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 3197 tentang peradilan militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa tersebut yaitu Yun Heri Lubis, Pembantu Letnan 1, NRP 219800 23920378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Turut serta dalam tanpa mendapatkan izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok 3 tahun dan 6 bulan. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat huruf A sampai dengan huruf D tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang pada hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025 oleh Dr. Endah Wulandari SHMH, Mayor CHK Kowat NRP 11070056110484 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Arianto SSHMH, Mayor CHK NRP 110007401185 dan Sugiarto SH, Kapten CHK NRP 11120031710786 masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
yang dihadiri oleh para hakim anggota tersebut: Auditor Militer Yarkasi SH, Letnan Kolonel NRP 11020019950473, ulangi 78, beserta 1 rekan lainnya penasihat hukum: Fadli Yahri Sitorus SIP SH, Kapten JHK 111008141888, dan 1 rekan lainnya panitra pengganti: Tobri Antoni SH, Kapten CHK 21000151611077, serta di hadapan umum dan terdakwa. Selesai. Terdakwa sudah mendengar putusan dari majelis hakim? Putusannya apa? Dipecat 3 tahun 6 bulan. Bisa diulangi? Tahanan 3 tahun 6 bulan, tambahan pemecatan dari dinas tentara. Kemudian selain itu apa lagi terdakwa? Jadi setelah majelis hakim bermusyawarah dalam menentukan putusan atas nama terdakwa, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa mendapatkan izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian. Kemudian terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jadi selama terdakwa ditahan dari proses penyidikan sampai dengan saat ini kan masih ditahan, itu nanti dikurangkan dari pidana pokoknya. Kemudian pidana tambahannya dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Darat. Barang bukti tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Kemudian terdakwa juga tetap diperintahkan untuk tetap ditahan. Kemudian karena terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Atas putusan majelis hakim, terdakwa mempunyai hak untuk menerima putusan dari majelis hakim. Yang kedua, dapat melakukan upaya hukum. Jika dirasa putusan majelis hakim masih terlalu berat, maka terdakwa boleh mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Nanti berkas perkara terdakwa akan dikirim ke tingkat banding untuk diperiksa ulang oleh hakim tingkat banding. Atau ketika terdakwa masih membutuhkan waktu untuk berpikir, terdakwa mempunyai waktu 7 hari untuk pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Karena terdakwa didampingi penasihat hukum, silahkan terdakwa menghadap penasihat hukumnya dan minta petunjuk atau berkoordinasi dengan penasihat hukum terdakwa. Silakan. Silakan. Terdakwa sudah berkoordinasi dengan penasihat hukum terdakwa? Mau dijawab sendiri atau dijawab oleh penasihat hukum terdakwa? Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik, setelah kita mendengarkan bersama hasil putusan terdakwa, kami selaku penasihat hukum menyatakan pikir-pikir. Hak yang sama diberikan kepada auditor militer atas putusan majelis hakim. Baik, terima kasih Hakim Tua. Kami dari auditor juga menyatakan sikap untuk pikir-pikir. Baik, terima kasih.
Atas putusan dari Majelis Hakim, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa maupun auditor militer sama-sama mengambil sikap pikir-pikir. Jadi ada waktu 7 hari ke depan untuk menentukan sikap apakah menerima atau mengajukan upaya hukum. Sedikit yang perlu saya sampaikan kepada terdakwa terkait dengan perkara terdakwa ini. Saat ini tadi yang disampaikan oleh Majelis Hakim itu bagi kami adalah yang dirasa adil bagi terdakwa dan bagi semua pihak yang berperkara dalam perkara ini. Jadi yang sudah terjadi diterima dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Lain halnya nanti kalau upaya hukum itu kan prosesnya tersendiri. Tetapi dalam tingkat pertama ini kami merasa bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil menurut Majelis Hakim. Nasihat ke depan yang sudah terjadi dihadapi, jangan diulangi. Banyak hal-hal yang jiwa tentara terdakwa ini selama 27 tahun menjadi seorang prajurit, banyak hal tentunya yang sudah dialami oleh terdakwa. Ketika saat ini jatuh, silahkan terdakwa kembali bangkit, melanjutkan hidup untuk orang-orang yang terdakwa sayangi dan kasih. Mungkin setelah persidangan ini bisa datang ke para korban. Sudah pernah datang atau belum? Belum. Sampaikan apa yang ingin disampaikan, mungkin bisa dengan keluarga terdakwa. Intinya yang sudah terjadi hadapi dengan penuh rasa tanggung jawab, karena terdakwa adalah seorang prajurit yang sudah menjadi Oke, Tribuners, tadi baru saja sudah kita dengarkan pembacaan putusan vonis terhadap terdakwa Peltuyun Heri Lubis, terdakwa kasus pengelolaan judi yang bersama Kopda Bazarsah dalam penggerbekan gelanggang judi Sabung Ayam dan juga dadu koprok yang terjadi di Waikanan, Provinsi Lampung. Tadi baru saja sudah kita dengar bahwasanya terdakwa Peltuyun Heri Lubis dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta dipecat juga dari Satuan TNI Angkatan Darat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, diantaranya perbuatan terdakwa ini tidak mencerminkan kepada masyarakat sekitar. Terdakwa juga yang pangkatnya lebih tinggi dari Kopda Bazarsah tidak melarang perbuatan tersebut, serta perbuatan ini juga merusak nama baik TNI, serta hal-hal yang meringankan juga tadi dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Militer, diantaranya terdakwa ini cukup kooperatif dan tidak berbelit-belit selama persidangan, dan juga terdakwa ini sudah berdinas di militer selama 27 tahun dan tidak pernah mendapatkan sanksi. Selain itu juga dalam hal yang meringankan juga tadi terdakwa pernah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya tanda kehormatan karena sudah berdinas puluhan tahun di militer. Itu saja Tribuners yang dapat kami sampaikan. Setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan sidang pembacaan vonis kepada terdakwa Kopda Bazarsah. Silakan terdakwa bisa menerima petikan putusan. Ada hal lain yang mau disampaikan oleh terdakwa? Tidak ada. Majelis Hakim? Saya rasa sidang perkara terdakwa sudah selesai. Auditor dapat membawa terdakwa keluar ruang sidang. Perkara terdakwa sudah selesai. Auditor dapat membawa terdakwa keluar ruang Kopda Bazarsah akan menjalani sidang putusan vonis di Pengadilan Militer 104 Palembang pada Senin 11 Agustus. Adapun Kopda Bazarsah saat ini tengah menjadi terdakwa kasus penembakan terhadap 3 polisi di Waikanan, Lampung. 3 polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib. Mereka gugur saat melakukan penggerebekan arena judi Sabung Ayam di Dusun Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada 17 Maret lalu. Lantas,
Seperti apa perjalanan kasus tragis ini? Peristiwa berdarah tersebut bermula saat AKP Anumerta Lusianto yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolsek Negara, Aibda Anumerta Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta Galib melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam pada 17 Maret 2025 pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, 17 polisi dari tim gabungan Polres Wekanan dan Polsek Negara Batin menemukan sejumlah orang sedang berjudi. Polisi kemudian melakukan pembubaran tepat pukul 5 sore. Hanya selang 10 menit situasi mendadak mencekam setelah terdengar suara tembakan mengarah ke petugas. Serangan mendadak ini mengakibatkan Lusianto, Petrus Aprianto, dan Galib tewas terkapar bersimbah darah. Penembakan brutal tersebut rupanya dilakukan oleh Kopda Basarsah menggunakan senjata laras panjang yang dirakitnya sendiri. Seusai menembak, Basarsah sempat kabur ke kebun singkong sembari membawa senjata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan semua bahwa sesaat akan kami bacakan putusan dari perkara kedua, yaitu Kopral Basar. Sebelum saya bacakan, perlu saya ingatkan, kami ingatkan sekalian, karena ini cukup panjang nanti, sehingga saya untuk menjaga ketertiban dalam pembacaan putusan nanti supaya tidak terganggu dan tidak mengganggu yang lain, saya minta untuk pengunjung untuk tertib, tidak mengeluarkan suara-suara lain sampai dengan selesai pembacaan putusan, tidak merespon apapun tentang hal itu, kemudian sinyal HP untuk segera di silentkan. Jangan sampai nanti, kemarin beberapa sekali sidang masih ada yang bunyi, terus kemudian yang keluar masuk tolong dibatasi, karena jelas mengganggu persidangan. Ya, setelah pembacaan putusan nanti akan kami gelar konvers di sini tempatnya. Nanti rekan-rekan media pers silahkan yang kalau mau bergabung, kami akan konvers setelah pelaksanaan sidang di sini tempatnya untuk bisa tempat di tempat untuk mengikuti konvers. Setelah itu nanti kami berikan kesempatan untuk Kaotmil sudah hadir, Kakumdam sudah hadir. Kalau mau memberikan konvers sendiri juga dipersilakan, nanti bisa tempatnya di sini atau di tempat yang lain. Kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan media untuk bertanya seluas-luasnya kepada Kaotmil maupun kepada Kakumdam. Saya rasa itu bisa diterima dan dilaksanakan bersama-sama untuk kelancaran persidangan. Selamat pagi Tribuners, inilah persiapan sidang vonis Basarsah, Kopda Basarsah di Pengadilan Militer Kota Palembang. Nah, sekarang persiapan sudah masuk ke ruang sidang Kopda Basarsah, Tribuners. Lapor
terdakwa di ruang atas nama terdakwa dalam perkara ini. Memperhatikan 1. Keputusan Papra dari Danrem 043 Katam. 2. Surat dakwaan auditor militer. 3. Penetapan Tapkim, penetapan penunjukan hakim. 4. Penetapan penunjukan panitera pengganti. 5. Penetapan hari sidang. 6. Surat panggilan dan tanda terima rilas. 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mendengar 1. Pembacaan surat dakwaan auditor militer di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh terdakwa di dalam persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah. Memperhatikan 1. Tuntutan pidana auditor militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya A. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Ke-1 primer, pembunuhan dengan rencana. Dan kedua, memiliki dan menggunakan senjata api serta amunisi. Dan ketiga, mengadakan perjudian secara bersama-sama sebagai mata pencaharian. B. Auditor militer memohon agar terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Ceki TNI AD. Auditor militer memohon agar barang bukti berupa surat-surat seluruhnya dilekatkan dalam berkas perkara. Barang-barang sebagaimana yang dibacakan oleh auditor militer dalam tuntutannya tidak dibacakan ulang. Mohon agar terdakwa tetap ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada negara. 2. Nota pembelaan pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut. Sebagaimana nota pembelaan dibacakan oleh penasihat hukum tidak kami bacakan lebih lanjut.
Demikian dengan replik auditor militer yang pada pokoknya sebagaimana kita ikuti bersama dalam persidangan yang lalu tidak dibacakan. Begitu pula dengan duplik dari penasihat hukum yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya tidak kami bacakan. Halaman 28. Menimbang bahwa terdakwa didamping penasihat hukum dari Kumdam 2 Sriwijaya atas nama Amir Welong S.A, Kolonel CHK dan kawan-kawan 10 orang berdasarkan surat perintah dari Pangdam 2 Sriwijaya dan surat kuasa khusus dari terdakwa. Menimbang bahwa surat dakwaan auditor militer pada pokoknya bahwa terdakwa sebagaimana dakwaan auditor militer yang disampaikan pada awal persidangan tidak kami bacakan kembali. Di mana pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal ke-1 primer 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan kedua pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 tentang senjata api, munisi dan bahan peledak, dan ketiga pasal 303 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Halaman 76. Ya. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan, mengerti dan atas dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Menimbang bahwa urutan saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan pemeriksaan para saksi di persidangan. Menimbang bahwa saksi 12 Saudara Zulkarnain, saksi 26 Bribka Kapri Sucipto, dan saksi 30 Saudari Dwi Ana Oktaviani tidak hadir secara langsung di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan pasal 139 dan 140 Undang-Undang 3197. Saksi 12 dan saksi 26 tidak dapat hadir karena sedang berada di lapas Waikanan, sedangkan saksi 30 tidak dapat hadir karena sedang sakit pasca mengalami keguguran. Selanjutnya auditor militer memohon agar pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan secara elektronik. Menimbang bahwa berdasarkan Perma 8 2022 tentang perubahan Perma 4 2020 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik, bahwa dalam pasal 11 ayat 2 menyebutkan pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik. Dalam ayat 3 huruf D menyebutkan dalam keadaan tertentu hakim atau majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan atau ahli berada dalam tempat lain yang ditentukan oleh majelis hakim. Selanjutnya dalam ayat 7 menyebutkan pemeriksaan saksi dan atau ahli sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan oleh hakim atau majelis hakim dalam ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh auditor militer dan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka majelis hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan auditor militer bahwa pemeriksaan para saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik. Menimbang bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan maupun secara elektronik menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut. Sikap istirahat. Saksi 1 nama lengkap Peltuyun Henry Lubis sebagaimana keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan. Di mana pada pokoknya keterangan saksi 1 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 2 Kopral 1 Rizal Muhtariantara sebagaimana keterangan saksi 2 dalam persidangan. Atas keterangan saksi 2 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 3 Kopral 1 Zulkarnain, di mana keterangan sudah kita dengar bersama dalam persidangan. Atas keterangan saksi 3 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 4 Ivandri Safria, di mana keterangan saksi 4 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 5 Dewa Ketut Buana, di mana keterangannya sudah kita dengar bersama dalam persidangan yang lalu. Atas keterangan saksi 5 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 6 nama lengkap Herman, di mana keterangan saksi 6 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 7 Topan Husada, di mana atas keterangan saksi 7 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 8 Koriman,
Di mana saksi 8 atas keterangan saksi 8 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 9 Horizal. Atas keterangan saksi 9 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 10 Nur Samsiah. Di mana atas keterangan saksi 10 tersebut terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa selama terdakwa membuka gelanggang judi sabung ayam di daerah Umbul Naga, saksi 10 tidak selalu berjualan di lokasi tersebut, walaupun pada tanggal 17 Maret 2025 saksi 10 ada di lokasi tersebut. Atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi 10 tetap pada keterangannya semula. Saksi 11 Baidi. Di mana atas keterangan saksi 11 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 12 Zulkarnain. Keterangan saksi 12 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 13 Ibda Engga Depati. Di mana atas keterangan saksi 13 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 14 Aibda Wara Andani. Atas keterangan saksi 14 tersebut terdakwa menyangkal sebagian, yaitu tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. Atas sangkalan terdakwa tersebut saksi 14 tetap pada keterangan semula. Saksi 15 Aibda Nofriadi Sinuraya. Atas keterangan saksi 15 tersebut terdakwa menyangkal sebagian, yaitu tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. Atas sangkalan terdakwa tersebut saksi 15 tetap pada keterangan semula. Saksi 16 Bribka Sarjana. Atas keterangan saksi 16 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 17 Bribka Heri Suryadi. Bahwa keterangan saksi 17 terdakwa menyangkal sebagian, yaitu 1. Bahwa tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. 2. Bahwa saksi 17 pernah datang ke gelanggang judi sabung ayam. Atas sangkalan terdakwa tersebut saksi 17 tetap pada keterangan semula. Saksi 18 Bribka Robert Pardede. Di mana atas keterangan saksi 18 ini terdakwa menyangkal sebagian, yaitu 1. Bahwa tembakan pertama berasal dari dalam gelanggang. Ulangi, bahwa tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. 2. Bahwa saksi 18 pernah datang ke gelanggang judi sabung ayam. Atas sangkaan terdakwa tersebut saksi 18 tetap pada keterangan semula. Saksi 19 Aibda Joko Supriyadi. Bahwa atas keterangan saksi 19 terdakwa menyangkal sebagian, yaitu tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. Atas sangkaan terdakwa tersebut saksi 19 tetap pada keterangan semula. Saksi 20 Aibda Saponi. Di mana sekarang saksi 20 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 21 Bribka Arnika Putra. Bahwa sekarang saksi 21 terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 22 Brigadir Diren Lungan Kaul. Atas sekarang saksi 22 terdakwa menyangkal sebagian, yaitu tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. Atas sangkalan terdakwa tersebut saksi 22 tetap pada keterangan semula. Saksi 23 Brigadir Rio Dayel Agustuk. Atas keterangan saksi 23 tersebut terdakwa menyangkal sebagian, yaitu tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. Atas sangkalan terdakwa membenarkan. Saksi 34 atas nama Milda Dwiyani. Atas keterangan saksi 34 terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 35 Suryalina. Atas keterangan saksi 35 terdakwa membenarkan seluruhnya. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa mengajukan tambahan di bawah sumpah berikut, yaitu saksi 36 ahli Reza Indragiri Amril. Atas keterangan saksi 36 tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya. Menimbang bahwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang bersama dalam persidangan keterangan terdakwa akan dibacakan lebih lanjut. Sampai dengan poin 63.
Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Twitter kepada majelis hakim sebagai berikut, yaitu yaitu satu barang-barang poin A sampai dengan poin I dan surat-surat poin A sampai dengan poin H. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Twitter tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Satu. Barang-barang A. Satu buah senjata api laras panjang warna hitam rakitan kanibal milik Kopda Basarsa dan satu buah magasin hitam berbungkus karet silikon coklat serta 20 buah munisi kaliber 5,56 sisa dalam magasin. Terhadap barang tersebut majelis hakim akan menanggapinya sekaligus api laras panjang dan munisi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari senjata dari sebuah senjata sehingga senjata tersebut dapat fungsi dan digunakan. Setelah majelis hakim meneliti barang tersebut ternyata merupakan senjata yang dibawa dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap tiga korban, yaitu Kapolres Aprianto, Ibtu Lusianto, dan Bribda Garis Suryaganta pada saat terjadi penggerbekan di Desa Bungaya di daerah Umbul Naga Karangmanik Negara Patin. Pada hari Senin 17 Maret 2025 sekira pukul 17.30 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. B. Satu buah selongsong munisi kaliber 5,56 mm sisa uji tembak PT Pindad. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan sisa uji tembak yang dilakukan oleh PT Pindad dan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa munisi tersebut mempunyai kaliber 5,56 sehingga mempunyai relevansi dengan munisi yang digunakan pada senjata laras panjang yang ditembakkan pada saat terjadi penggerbekan di Desa Bungaya di daerah Umbul Naga Karangmanik Register 44 Negara Patin sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. C. 8 buah selongsong kaliber 5,56 dan 3 buah selongsong munisi kaliber 7,62 dan 2 buah selongsong munisi kaliber 9 mm. Terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan menanggapinya sekaligus merupakan hal yang sejenis, yaitu selongsong munisi sama-sama ditemukan di TKP. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan munisi yang keluar dari beberapa jenis senjata dengan kaliber yang berbeda baik yang digunakan oleh terdakwa maupun oleh para kepolisian pada saat melakukan penggerbekan di Desa Bungaya di daerah Umbul Naga Karangmanik Register 44 Kecamatan Negara Patin. Hal ini terlihat dari kaliber munisi yang berbeda dan adanya keterangan dari para saksi yang mendengar adanya beberapa kali letusan sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. D. Satu buah munisi tajam kaliber 9 mm, 2 buah munisi hampa kaliber 5,56, satu buah munisi karet kaliber 5,56, 4 buah selongsong munisi kaliber 9 mm, 3 buah selongsong munisi kaliber 5,56 mm. Terhadap barang tersebut majelis hakim akan menanggapinya sekaligus karena merupakan hal yang sejenis, yaitu beberapa munisi dan selongsong yang sama-sama ditemukan di rumah terdakwa. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata menunjukkan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan munisi secara ilegal sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. E. Satu buah mobil Toyota Hilux warna hitam BE Nopol BE 13 AS milik Kopda Basarsa. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melancarkan kegiatan judi sabung ayam yang selama ini dilakukan oleh terdakwa, serta digunakan oleh terdakwa untuk membawa senjata api laras panjang menuju lokasi judi sabung ayam sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. F. Satu buah kaos hitam bertuliskan Yamaha, satu buah celana Levi's warna biru, satu buah ikat pinggang warna hijau, satu buah pasang sepatu warna biru. Terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan menanggapi. Menurut laporan staf pada diri terdakwa, setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan pakaian dan perlengkapan yang digunakan oleh terdakwa pada saat terjadi penggerbekan pada hari Senin 17 Maret 2025 di daerah Umbul Naga Karangmanik Register 44 Negara Patin sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. G. Satu buah kaos hitam, satu pasang sepatu hitam, satu buah celana dalam, satu buah ikat pinggang, satu buah celana Levi's warna biru. Terhadap barang bukti tersebut majelis hakim menanggapi sekaligus barang bukti tersebut sama melekat pada Petrus Aprianto sehingga majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan pakaian dan perlengkapan yang digunakan Bribka Petrus Aprianto pada saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 di daerah Umbul Naga Karangmanik Register 44 Kecamatan Negara Patin sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Satu buah baju dinas Polri lengan panjang, satu buah kaos dinas Polri lengan pendek, satu buah celana panjang dinas Polri, satu buah ikat pinggang, satu pasang sepatu dinas Polri dan kaos kaki, satu buah celana
dalam warna abu-abu, 2 buah masker hitam, 1 buah sarung pistol, dan 1 buah pena. Terhadap barang bukti tersebut, majelis hakim akan menanggapi sekaligus karena merupakan barang yang sama-sama melekat pada diri Ibtu Lusianto. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan pakaian dan perlengkapan yang dipakai oleh Ibtu Lusianto pada saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam pada hari Senin 17 Maret 2022 di daerah Bulnaga Karangmalik, Desa 44, Kecamatan Garapatin, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. I. 1 buah celana levis warna abu-abu, 1 buah kaos warna hitam, 1 buah celana dalam, 1 buah pasang sandal selop warna krem, 1 buah aksesoris kalung silver, 2 buah aksesoris gelang, 1 buah tasbih, 1 buah rokok dan korek, 1 buah jam tangan bertuliskan quicksilver, 1 buah aksesoris kalung, 2 buah aksesoris gelang, 1 buah aksesoris cincin batu, dan 2 buah topi. 6 proyektil HIMARS. Terhadap barang bukti tersebut sekaligus karena merupakan barang bukti yang sama-sama melekat pada diri Galip Suryakanta. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan pakaian dan perlengkapan yang dipakai oleh Bribka Galip Suryakanta pada saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 di daerah Bulnaga Karangmalik, Desa 44, Kecamatan Garapatin, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. C. 2 buah golok. Majelis hakim meneliti barang bukti tersebut meskipun tidak diketahui siapa pemiliknya, namun barang ditemukan di TKP pada saat penggerbekan judi sabung ayam pada hari Senin 17 Maret 2025 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. K. 1 buah swab baju atas kiri milik Petrus Aprianto, 1 buah swab kelopak mata kiri milik Petrus Aprianto, 1 buah swab dada kanan milik Ibtu Lusianto, 1 buah swab baju luar milik Ibtu Lusianto, 1 buah swab kemeja dalam milik Ibtu Lusianto, 1 buah swab kemeja depan bagian luar milik Ibtu Lusianto, 1 buah swab kemeja atas belakang kanan milik Ibtu Lusianto, 1 buah sampel darah, 1 buah swab 4 peluru bersarang milik Bribka Galip Suryakanta, 1 buah swab baju milik Bribka Galip Suryakanta, 1 buah swab residu luka milik Bribka Galip Suryakanta. Terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan menanggapi sekaligus karena merupakan hal yang tentang hasil swab yang dilakukan pada korban penembakan yaitu Bribka Petrus Lusianto dan Bribka Galip. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata persediaan pada diri para korban sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini. L. 1 buah tabung isi serpihan alat peluru yang bersarang di tubuh Bribka Petrus Aprianto, 1 buah tabung isi serpihan alat peluru yang bersarang di tubuh Lusianto, 1 buah tabung isi serpihan alat peluru yang bersarang di tubuh Bribka Galip Suryakanta, 1 buah tabung isi benda asing yang berada di tubuh Bribka Galip Suryakanta, 1 buah tabung isi benda asing. Terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan menanggapi sekaligus merupakan hal sejenis yaitu berupa tabung jenis isi serpihan peluru. Majelis hakim setelah meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan tabung tempat menyimpan serpihan alat peluru yang bersarang pada tubuh korban yang mempunyai relevansi dengan hasil forensik pada diri korban sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Mengenai surat-surat bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik senjata api Balmet 4 nomor sekian-sekian tanggal 26 Maret 2025 setelah majelis hakim meneliti barang tersebut ternyata merupakan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap serpihan anak peluru yang diambil dari jenazah ketiga korban yang menunjukkan hasil bahwa serpihan anak peluru tersebut merupakan serpihan anak peluru kaliber 5,56 full metal jacket yang bersesuaian dengan senjata dan munisi yang terdakwa gunakan pada saat terjadi penggerbekan pada hari Senin 17 Maret 2025 di Bulnaga Karangmalik, Garapatin, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. B. Satu bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik DNA nomor sekian tanggal 7 Maret 2025 setelah majelis hakim meneliti barang tersebut ternyata menunjukkan bahwa profil DNA yang dianalisa dari swab darah di TKP 1, TKP 2, TKP 3 cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel darah milik Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribka Galip Suryakanta
menjadi korban pada saat terjadi penyebab judi sabung pada Senin 17 Maret 2025 di daerah Umbul Naga Karangmanik, Negara Patin, sehingga menjadikan barang bukti dalam perkara ini. C. 5 lembar hasil surat visum et repertum nomor sekian tanggal 28 Maret dan 5 lembar hasil visum et repertum nomor sekian tanggal 24 Maret dan 4 lembar hasil visum et repertum nomor sekian tanggal 28 Maret terhadap para tersebut akan menanggapi sekaligus karena merupakan surat sejenis yang berupa hasil visum et repertum dari para korban penembakan. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan visum et repertum yang ditangani oleh tim dokter pemeriksa yaitu Dr. C. Andriani dan Dr. I. Putu Suwartama yang memberikan kesimpulan terhadap penyebab kematian para korban yaitu sebagai berikut. Atas nama Lucianto akibat kendaraan masih pada rongga dada akibat luka tembak masuk jarak jauh. Jarak tembak tersebut menembus paru kanan bagian tengah dan bawah, kandung jantung, serambi kanan, tulang belakang ke-10, ke-11 dan 12 serta tidak ditemukan luka tembak keluar. Atas nama Petrus Aprianto akibat kendaraan perengga kepala akibat tembakan senjata api pada kelopak mata kiri yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan luka tembak jarak dekat. Luka tembak tersebut menembus bola mata, otak besar kiri, otak kecil, batang otak serta mematahkan hidung rongga mata kanan dan kiri, tulang hidung, tulang pipi kiri, tulang tengkorak pelipis hingga samping kanan, tulang tengkorak pelipis hingga samping kanan dan kiri. Tidak ditemukan luka tembak luar dan atas nama M. Galih Suryakanta akibat pendarahan pada batang otak akibat tembakan senjata api di pipi dan bawah kiri yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tembak masuk jarak jauh. Luka tembak tersebut menembus tulang rahang kiri bawah, batang otak menyebabkan patah tulang dasar otak dan robekan selaput tebal dan selaput tipis otak, menembus tulang lidah dan tulang rawan gondok, tulang leher kelima, 6 dan 7, tulang dada pertama tidak ditemukan luka tembak luar sehingga dapat menjadikan barang bukti dalam perkara ini. D. 7 lembar berita acara uji balistik forensik senjata laras panjang yang menyerupai FNC tanggal 16 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT Pindad. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata menunjukkan bahwa senjata yang digunakan oleh senjata merupakan senjata campuran atau penimbalan antara senjata SS1 Pindad dengan senjata FNC yang tidak berseri, tetapi terdapat logo FN Herstal dan tulisan FNC 5,5 dan masih berfungsi dengan baik yang dibuktikan dengan uji tembak pada jarak 25 meter dengan hasil penembakan menembus target. Hal ini menunjukkan adanya relevansi atas penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan senjata tersebut yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia pada saat penggerebekan judi sabung ayam pada hari Senin 17 Maret 2025 di daerah Umbul Naga Karangmanik, Negara Patin, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. 3 lembar surat penetapan sita dari Pengadilan Negeri Belambangan Umpu nomor sekian tanggal 9 April 2025. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat penetapan sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Belambangan Umpu yang ditandai oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Belambangan Umpu atas nama Mini SHMH yang berisi tentang penyitaan terhadap barang-barang sebagaimana dalam isi penetapan yang dikuasai oleh Zulkarnain bin H. Ciaman almarhum atas permohonan dari penyidik untuk dilakukan penyitaan sebagaimana surat penyidik nomor sekian pada tanggal 28 Maret 2025 tentang persetujuan penyitaan surat penetapan Pengadilan Negeri Belambangan Umpu tersebut mempunyai relevansi dengan terjadinya penggerebekan judi sabung ayam pada hari Senin 17 Maret 2025 di daerah Umbul Naga Karangmanik, Negara Patin, sehingga dapat menjadikan barang bukti dalam perkara ini. Dan F 6 lembar foto dokumentasi barang bukti dari Polda Lampung tanggal 27 Maret 2025. Setelah majelis hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti berupa foto dokumentasi pada saat kejadian judi sabung ayam pada hari Senin 17 Maret 2025 di Umbul Naga Karangmanik, Negara Patin, sehingga dapat menjadikan barang bukti dalam perkara ini. Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut berupa barang-barang semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan satu persatu di persidangan di depan para saksi, terdakwa, penasihat hukum, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan sah diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan setelah dihubungkan satu dengan yang lain saling berhubungan serta persesuaian dengan bukti-bukti yang lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi majelis hakim melakukan pendapatnya
sebagai berikut. Satu, sangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi 10 Saudari Nur Samsiah yang menerangkan bahwa selama terdakwa membuka gelanggang judi sabung ayam di daerah Bunaga, saksi tersebut tidak selalu berada di jualan di lokasi tersebut walaupun pada tanggal 7 Maret 2025. Saksi 10 ada di lokasi tersebut. Saksi 10 ada di lokasi tersebut. Sangkalan tersebut tidak ada hubungannya dengan materi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karenanya pada dasarnya terdakwa tidak menyangkal keberadaan saksi 10 pada hari Senin 17 Maret 2025, di mana pada tanggal tersebut terjadi dugaan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut. 2. Sangkalan terhadap sangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi 14, saksi 15, saksi 17, saksi 18, saksi 19, saksi 22, saksi 23, dan saksi 25 yang menerangkan bahwa tembakan pertama kali tidak berasal dari arah dalam gelanggang tetapi dari arah luar gelanggang terlebih dahulu. Sangkalan tersebut didukung oleh keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 4, Dalam 24 jam terakhir, saksi 5, saksi 6, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 11, dan saksi 26 yang semuanya menerangkan bahwa suara tembakan pertama berasal dari arah luar gelanggang. Selain itu saksi 4 dan saksi 7 tidak hanya mendengar tapi juga melihat ketika pihak kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan pertama kali. Selanjutnya majelis hakim juga menilai bahwa secara logika sangatlah wajar jika pihak yang melakukan perjudian yang akan mengeluarkan tembakan terlebih dahulu. Tembakan peringatan sehingga sangkalan terdakwa terhadap hal ini dapat diterima. 3. Sangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi 17 dan 18 yang menerangkan bahwa saksi 17 dan 18 pernah datang ke gelanggang judi sabung ayam. Sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain karena dari keterangan para saksi tidak ada yang menerangkan bahwa pernah melihat saksi 17 dan saksi 18 datang ke lokasi judi sabung ayam. Yang agak mendekati adalah keterangan saksi 3 itu Zulkarnain. Itu pun hanya menerangkan bahwa saksi 17 dan 18 mengetahui tentang keberadaan gelanggang judi sabung ayam tersebut, sehingga sangkalan terdakwa tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara yang sedang disidangkan majelis hakim berkewajiban untuk memeriksa dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 Undang-Undang 197 di mana menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah. Lebih lanjut dalam pasal 172 ayat 1 Undang-Undang 197 tentang menyebutkan alat bukti yang sah saksi, keterangan ahli, keterangan surat Sistem pertahanan udara Rusia juga disebut menimbang bahasanya akan menilai keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa surat-surat dalam perkara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut. 1. Terhadap keterangan para saksi majelis hakim menggunakan pendapat sebagai berikut. Bahwa pasal 173 Undang-Undang 197 jiwa sejak invasi dimulai. menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi dalam persidangan. Lebih lanjut dalam ayat 6 menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya. B. Bahwa setelah majelis hakim meneliti para saksi yang diberikan di persidangan kemudian dihadapkan pada ketentuan pasal 173 ayat 1 junto ayat 6 ternyata keterangan para saksi saling persesuaian satu dengan yang lain serta persesuaian dengan alat bukti lain sehingga majelis hakim berpendapat keterangan para saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi. 2. Bahwa mengenai keterangan ahli majelis hakim bukan pendapat sebagai berikut bahwa menurut Undang-Undang 197 tentang peradilan militer pasal 1 angka 29 menyebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian hal yang diperlukan untuk memperterang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian pasal 166 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan
pengetahuan dalam bidang keahlian demi keadilan. demi Dilanjut dalam pasal 1 dapat diberikan keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan ahli di sidang pengadilan. B. Setelah majelis hakim meneliti keterangan para ahli yang diberikan di persidangan, kemudian dihadapkan pada ketentuan pasal 1 angka 29 junto pasal 174 Undang-Undang 197 ternyata para ahli dalam perkara ini yaitu saksi 29. Saudara Dewi Ana Piani sebagai ahli forensik Bio4 saksi 20 saksi 30 AKP Vidyarina Wulandari sebagai ahli senjata api forensik saksi 31 Dr. Katrina Andriani saksi 32 Dr. Ibu Tuswartama Wiguna sebagai ahli bedah forensik serta saksi 36 sebagai ahli psikologi forensik adalah para ahli yang telah tersertifikasi sesuai dengan bidang semuanya masing-masing keterangan yang diberikan persidangan dan pengetahuan dalam bidang keahliannya yang membuat dalam pembuktian perkara ini, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan para ahli dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan ahli. 3. Bahwa terhadap keterangan terdakwa majelis hakim menganggap pendapatnya sebagai berikut. Bahwa pasal 175 ayat 1 Undang-Undang 97 menyebutkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Lebih lanjut dalam ayat keterangan terdakwa saja disebutkan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi tidak disertai dengan alat bukti lain. B. Bahwa setelah majelis hakim meneliti keterangan terdakwa yang diberikan di persidangan kemudian dihadapkan pada ketentuan pasal 175 ayat 1 junto pasal 4 mulai ayat 1 junto ayat 4 Undang-Undang 97 tentang peradilan militer, ternyata keterangan terdakwa yang menerangkan tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan ketahui dan alami sendiri bersesuaian dengan alat bukti lain dalam perkara ini, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan alat bukti dalam keterangan terdakwa. 4. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat majelis hakim mengeluarkan pendapatnya sebagai berikut. A. Bahwa pasal 176 Undang-Undang 97 tentang peradilan militer disebutkan surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan dengar dilihat dan dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegasan keterangannya itu. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. C. Surat keterangan dari ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, dan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lain. B. Bahwa barang bukti berupa satu bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik nomor sekian tanggal 25 Maret 2025, satu bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik 5 lembar hasil visum et repertum 5 lembar hasil visum et repertum dan 4 lembar hasil visum et repertum dan 7 lembar berita acara uji balistik forensik senjata laras panjang yang FNC yang dilakukan oleh PT Pindad semuanya merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. C. Bahwa barang bukti berupa 3 lembar penetapan sita dari penetapan pengadilan negeri Lapangan nomor sekian dan 6 lembar dokumentasi barang bukti dari Polda Lampung, semuanya merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian perkara terdakwa. D. Bahwa setelah majelis hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut kemudian diharapkan pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat. 5. Bahwa terhadap keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa surat sebagaimana diberikan catatan pendapatnya sebagai berikut.
A. Bahwa pasal 177 Undang-Undang Kisah 97 menyebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang tanpa sesuainya, baik antara satu dan yang lain maupun Washington Post dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kabar ini menunjukkan Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan atau surat. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nurani. wacana ini langsung B. Bahwa setelah ditolak. majelis hakim meneliti keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan para bukti berupa surat-surat kemudian dihadapkan dengan ketentuan pasal 177 Undang-Undang 3197 ternyata diperoleh keadaan yang saling bersesuaian sehingga menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat dalam perkara ini juga diperoleh alat bukti berupa petunjuk. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Udinita di persidangan dihadapkan dengan ketentuan pasal 172 ayat 1 Undang-Undang 3197 maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Kita tunggu saja kelanjutannya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa dan para bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Kopda Basarsah menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata pinggang tahun 2005 di Dodik secata utang lahan 2 Sriwijaya lulus dan dilantik pada tahun 2006 dengan pangkat pradana. Kemudian melanjutkan pendidikan secapaian di Dodi Lakpur setelah itu ditugaskan di Unit 141 AIJP Muara Enim sampai dengan pangkat Praka. Kemudian pada tahun 2014 pindah tugas di Kodim 0427 Waikanan. Kemudian pada tahun 2022 pindah tugas di Koramil 427/01 sampai dengan melakukan perbuatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara yang terdakwa masih berdinas aktif sebagai Babin Saramil 427/01 Kesatuan Kodim 0427 Waikanan Korem 043 Garuda Hitam Lampung dengan pangkat Kopral 2 NRP 3106 007 3 821184. 2. Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI. Hal ini berkuat dengan adanya perkara Dendarem 43 Papra nomor 34 tanggal 19 Maret 2025 dan surat dakwaan nomor 43 tanggal 20 Mei 2025. 3. Bahwa benar dihadapkan di persidangan menggunakan seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atributnya serta masih menerima rawatan dinas negara melalui TNI AD. 4. Bahwa benar selain sebagai TNI AD terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia merupakan subjek hukum pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pada saat pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 5. Bahwa benar awal mula terdakwa membuka gelanggang judi sabung ayam pada tahun 2017 di Kampung Tulang Bawang ke Provinsi Lampung. Namun sekitar tahun 2018 tutup. Kemudian membuka kembali gelanggang judi sabung ayam dan dadu koplo pada sekira pertengahan 2023 sampai dengan bulan Maret 2025 di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung bersama saksi. Kemudian membuka kembali gelanggang judi sabung ayam dan dadu koplo. 6. Bahwa benar tempat di mana terdakwa dan yang satu membuka gelanggang judi sabung ayam dan dadu koplo berpindah-pindah yaitu sebagai berikut. A. Sekira pertengahan tahun 2023 membuka gelanggang judi daerah letter S register 44 Kecamatan Negara Batin sampai dengan sekira bulan Juni 2024 di tempat tersebut. Jadwal membuka gelanggang judi tidak setiap hari. Terkadang membuka gelanggang selama 2 bulan. Setelah itu tutup selama beberapa bulan. Kemudian membuka kembali selama 2 bulan. Kemudian tutup kembali. Jadwal membuka gelanggang B. judi Sekira bulan Juni sampai dengan
September terkadang 2024 membuka gelanggang judi di daerah Simpang 8, Kecamatan Negara setelah Patin. itu Di tutup tempat tersebut selama pengunjung beberapa yang bulan, datang kurang kemudian ramai, membuka kembali sehingga selama kembali 2 menjadi bulan, tempat yang kemudian baru. tutup kembali. Sistem pertahanan C. negara Sekira B. bulan Sekira September bulan sampai Juni dengan sampai Desember dengan September 2024 membuka gelanggang judi di daerah gelanggang Unggulan judi di daerah Karangmanik, Register Simpang 4, 8, Kecamatan Kecamatan Negara Patin. Di tempat tersebut pengunjung tidak yang cukup datang banyak kurang ramai dan sehingga ramai kembali karena menjadi dekat tempat tengah yang jalan baru. dan mempunyai lahan untuk parkir C. kendaraan Sekira yang bulan cukup September luas, sampai dengan tapi pada Desember akhir 2024 membuka mendapat gelanggang keluhan judi dari di daerah beberapa Unggulan warga setempat Karangmanik, Register sehingga 4, kembali Kecamatan mencari Negara Patin. tempat Di yang tempat baru. tersebut pengunjung D. tidak Bahwa cukup awal banyak 2025 kembali dan membuka ramai gelanggang karena judi di dekat daerah dengan jalan Simpang dan 8, mempunyai Kecamatan lahan Negara untuk Patin. parkir kendaraan Di tempat yang tersebut cukup luas, pengunjung yang tetapi datang pada kurang akhir ramai sehingga hanya 2024 bertahan siapa selama keluhan dari 2 bulan beberapa dan warga kemudian setempat mencari tempat yang baru. sehingga kembali mencari tempat yang Sekira baru. akhir bulan Februari D. Bahwa awal 2025 kembali menggelar 2025 kembali gelanggang judi membuka di gelanggang judi di daerah Unggulan Simpang 8, Kecamatan Negara Patin. Di Karangmanik, tempat Register tersebut 4, pengunjung yang Kecamatan datang Negara kurang Patin ramai sampai sehingga dengan bertahan terjadi selama 2 bulan penggerbekan kemudian tersebut. mencari tempat yang baru. 7. Bahwa benar Akhir tempat bulan judi yang Februari terakhir 2025 daerah kembali Unggulan menggelar Karangmanik, gelanggang judi Register di 4, daerah Kecamatan Negara Unggulan Patin bukan Kecamatan merupakan wilayah binaan terdakwa Karangmanik, karena Register 4, Kecamatan tempat Negara tersebut Patin berada sampai di dengan terjadi tanah register atau penggerbekan tanah tersebut. perkebunan. kendaraan pendukung militer. 7. Bahwa Dan benar di tempat Kecamatan judi Negara yang Patin terakhir hanya daerah terdapat Unggulan Karangmanik, gelanggang Register judi 4, milik terdakwa, Kecamatan tidak ada Negara Patin gelanggang judi bukan lain merupakan selain wilayah milik binaan terdakwa. terdakwa karena tempat 8. tersebut Bahwa berada benar di setiap ada warga tanah setempat register yang atau tanah protes. perkebunan. Ulangi, bahwa benar setiap ada warga Dan di Kecamatan Negara Patin setempat yang hanya protes terdapat atau terganggu dengan gelanggang judi milik keberadaan terdakwa, gelanggang tidak ada judi milik gelanggang terdakwa, lain selain milik terdakwa terdakwa. akan pindah tempat untuk mencari lokasi 8. judi Bahwa yang benar baru. setiap ada warga setempat yang protes. 9. Bahwa benar tempat Ulangi, judi di bahwa daerah benar Unggulan setiap tersebut ada berada di warga daerah perkebunan yang setempat ditanami yang pohon protes karet atau oleh terganggu saksi dengan 5. keberadaan Dan gelanggang judi terdakwa milik sudah terdakwa, izin dengan saksi terdakwa 5. akan Setelah pindah setiap tempat membuka untuk gelanggang mencari judi, lokasi terdakwa judi yang selalu lain. memberi uang kepada saksi 5. 9. Bahwa Jika benar sepi tempat judi di Rp100.000 daerah dan Unggulan jika tersebut ramai berada di Rp300.000. daerah perkebunan yang ditanami pohon karet oleh saksi 10. 5. Bahwa benar di lokasi judi Dan sungai terdakwa tersebut sudah juga izin dengan terdapat saksi warga 5. sekitar Setiap yang membuka membuka warung gelanggang untuk judi, berjualan terdakwa selalu memberi uang kepada dan saksi minuman pada 5. hari Senin dan Jika Kamis. sepi Rp100.000 Dan warga yang dan membuka warung jika tersebut ramai tidak dipunyai oleh Rp1.000. 11. Bahwa Bahwa benar benar memiliki di ide lokasi pertama judi kali Sabung Ayam membuka gelanggang juga judi terdapat Sabung Ayam warga yang terdakwa sekitar dengan yang tujuan membuka melakukan warung untuk penghasilan berjualan atau makanan mencari keuntungan dan minuman materi. pada hari Senin dan Kamis. Dan warga yang membuka warung 12. Bahwa tersebut benar tidak terdakwa dibiayai oleh membuka terdakwa. tempat perjudian tersebut bekerja sama dengan 11. saksi Bahwa 1 benar yang di mana memiliki ide terdakwa pertama kali dengan membuka gelanggang judi lagi di Sabung mana Ayam terdakwa adalah sebagai terdakwa dengan tujuan koordinator melakukan pengemudi penghasilan Sabung Ayam atau mencari dan saksi keuntungan 1 sebagai materi. koordinator judi dadu koprok. 12. Bahwa benar Bahwa benar terdakwa di membuka tempat lokasi perjudian judi tersebut tersebut terdapat bekerjasama dua dengan saksi 1 jenis di mana judi yaitu terdakwa judi sabung dengan ayam yang dilakukan ulangi di mana terdakwa sebagai dengan koordinator cara judi pemain sabung ayam memasang taruhan dan di saksi antara 1 dua sebagai ayam yang koordinator akan diadu. judi dadu koprok. Setelah ayam 12. diadu, Bahwa benar pemilik ayam yang di menang lokasi judi dan tersebut pemain yang terdapat memasang dua taruhan pada jenis ayam yang judi, menang judi akan sabung ayam mendapatkan yang uang dilakukan kemenangan. Yang kedua dengan adalah cara pemain judi dadu memasang koprok yang taruhan dilakukan di dengan antara cara dua dadu ayam yang ditutup akan dan diadu. dipuncang. Setelah itu para Setelah ayam pemain diadu, menebak pemilik angka yang ayam akan yang keluar. menang Bagi dan pemain yang pemain benar yang memasang taruhan pada ayam yang menang akan akan mendapatkan uang uang kemenangan. Yang kemenangan. kedua adalah judi 14. dadu Bahwa koprok benar yang dilakukan keuntungan dengan cara membuka dadu judi dadu ditutup koprok dan diperoleh dari dipuncang. uang Setelah sewa itu lapak para main pemain menebak angka yang akan keluar. disewa oleh Pemain bandar yang judi benar dadu koprok yang menebak terdakwa berikan akan semuanya kepada mendapatkan saksi uang 1. kemenangan. Sedangkan keuntungan membuka 14. judi Bahwa sabung benar ayam diperoleh keuntungan dari membuka potongan judi dadu 10% koprok dari diperoleh uang dari uang kemenangan sewa bagi lapak pemilik ayam yang menang. disewa oleh bandar Setelah judi dadu selesai, koprok uang yang diperoleh terdakwa dikurangi dengan berikan biaya pengeluaran semuanya seperti uang kepada saksi makan, 1. rokok, Sedangkan uang keuntungan untuk membuka anggota judi TNI, sabung ayam diperoleh dari potongan 10% dari TNI dan uang polisi yang kemenangan datang dan bagi uang pemilik untuk Kapolres ayam Negara Patin dan yang setelah menang. itu sisanya baru Setelah untuk selesai, terdakwa uang yang yang juga dikurangi dengan biaya tersisakan pengeluaran untuk saksi seperti uang 1. makan, rokok, uang 15. Bahwa untuk benar TNI, di gelanggang judi sabung ayam jika TNI kegiatan dan polisi besar yang bisa datang mencapai dan 10 uang sampai untuk Kapolsek 15 Negara Patin dan pertandingan setelah itu dan sisanya bisa baru mendapat untuk terdakwa keuntungan yang sejumlah juga 10 akan disisihkan juta untuk saksi sampai 1. dengan 15 juta rupiah 15. sekali Bahwa benar kegiatan. di gelanggang Dan judi jika sabung ayam kegiatan biasa hanya jika mendapat kegiatan
kegiatan besar bisa mencapai 10 sampai 15 pertandingan dan bisa mendapat keuntungan 16 bahwa benar pelaksanaan judi sabung ayam dan dadu kopros tersebut hanya dibuka seminggu 2 kali, dan jika yaitu kegiatan pada hari biasa hanya Senin mendapat dan Kamis keuntungan dimulai sampai sekira dengan 2 juta rupiah pukul 13.00 sampai dengan sekira 16 bahwa benar dan pelaksanaan sejak judi sabung ayam tahun dan dadu 2024 kopros hanya melaksanakan dibuka kegiatan besar seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan terakhir Kamis yaitu Senin 17 Maret 2005 pada saat terjadi penggerbekan yang pukul bertepatan 13.00 pada sampai dengan bulan suci sekira Ramadan. maghrib, dan sejak tahun 17 bahwa benar pembagian hanya tugas antara hanya terdakwa dan melaksanakan saksi kegiatan besar dalam membuka kali. gelanggang judi Kegiatan tersebut besar adalah terakhir yaitu terdakwa, Senin 17 Maret bagian yang 2025 mengundang pada saat mengundang penggerbekan para yang pemain bertepatan judi sabung pada ayam bulan suci Ramadan. dan bagian pengamanan, sedangkan saksi 17 satu bahwa bagian benar yang pembagian mengundang tugas para antara pemain terdakwa dan saksi judi satu dan dalam kopro membuka gelanggang dan judi tersebut berkoordinasi adalah dengan pihak polsek terdakwa, dan yang bagian yang mengundang kepada kapolsek yang para biasa pemain dibuka judi sabung melalui ayam Liga Pandi. dan bagian Selebihnya pengamanan, untuk sedangkan persiapan saksi satu kebersihan bagian dan yang tempat mengundang dan memasang para terpal pemain gelanggang judi dilaksanakan dan bersama-sama kopro dengan dan dibantu oleh berkoordinasi warga dengan pihak sekitar. polsek
Dan 18 bahwa benar untuk pelaksanaan judi yang biasa bersifat biasa terdakwa tidak membuat undangan karena pengunjung selebihnya tidak untuk mengetahui persiapan jadwal kebersihan pada hari tempat dan Senin dan pasang Kamis. terpal Tetapi pada event besar terdakwa membuat undangan melalui tulisan chat di 18 WA bahwa yang benar untuk terdakwa pelaksanaan kirim judi melalui yang grup WA. Melalui chat pribadi langsung ke orang-orang yang terdakwa kenal dan terkadang melalui status WA terdakwa dan teman terdakwa. 19 bahwa benar terdakwa membuat undangan judi pada kegiatan besar tersebut karena terinspirasi dari penyelenggaraan judi di tempat lain dan terdakwa tidak membuat undangan melalui TikTok, Instagram atau YouTube pada terkadang melalui status WA 20 bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 19 bahwa benar 2020 terdakwa tempat membuat lokasi judi undangan menggunakan judi terdakwa meminta pada tolong kegiatan kepada saksi besar 26 tersebut karena terinspirasi Bribka dari Kampus penyelenggaraan TikTok judi di tempat agar lain mengajak dan kawan-kawannya terdakwa yang hobi tidak main membuat judi untuk undangan ikut melalui meramaikan TikTok, acara judi Instagram sabuk atau ayam YouTube yang akan karena dibuka takut pada ketahuan. Senin tanggal 20 bahwa benar pada hari 25 Senin di tempat yang sama. tanggal 10 Maret Kemudian terdakwa dan saksi 26 membuat video yang berisi terdakwa mengundang dan mempromosikan acara judi sabung ayam tersebut yang kemudian disebarkan ke teman-teman terdakwa dan mengajak teman-teman kawan-kawannya yang saksi hobi main 26 judi yang untuk hobi ikut bermain meramaikan judi. acara judi sabung 21 bahwa benar pada hari Kamis 13 Maret 2025 bertempat di lokasi judi daerah Umbul Naga, Kecamatan Garabatin, terdakwa kembali membuat undangan melalui chat WA bertuliskan ramaikan acara judi sabung ayam tanggal 17 Maret 2025. Tuan rumah menyiapkan 30 ekor ayam 21 bahwa benar yang pada hari kemudian Kamis disebarkan 13 melalui Maret WA 2025 dan chat langsung bertempat ke di lokasi teman-teman judi terdakwa daerah yang hobi Umbul Naga, bermain judi. Kecamatan Garabatin. 22 bahwa benar terdakwa juga mengajak babinsa lain untuk datang ke lokasi judi seperti ramaikan halnya tanggal acara 15 Maret judi sabung terdakwa ayam menghubungi tanggal saksi 17 tiga Maret 2025 tuan rumah menyiapkan 30 ekor ayam yang kemudian disebarkan melalui WA grup dan chat langsung ke teman-teman terdakwa yang hobi bermain judi. 22 bahwa benar terdakwa juga mengajak babinsa lain untuk datang ke lokasi judi seperti halnya tanggal 15 Maret datang terdakwa ya, kemudian menghubungi dijawab oleh saksi saksi 3 tiga ya, selaku nanti babinsa abang ramil. datang. Kemudian pada tanggal 17 Maret sekira pukul 10 ada pesan WA dari terdakwa kepada saksi tiga ya, laki yang mengatakan bang, jadi Abang mampir datang enggak? ya, kemudian dijawab oleh 23 saksi tiga, benar pada ya, hari nanti Minggu abang datang. 16 Maret Kemudian pada tanggal 17 Maret 2025 sekira saksi pukul 1 10 berkoordinasi dengan ada Kapolsek pesan WA Negara dari Pati terdakwa Ibtu kepada saksi Lusianto tiga ya, dan laki meminta yang izin untuk mengatakan membuka bang, gelanggang jadi judi mampir dan enggak? judi koprok di daerah 23 Umbul Naga, benar pada hari Kecamatan Minggu Negara Pati. 16 Pada Maret hari Senin 17 Maret 2025 para saksi Kapolsek mengizinkan dengan catatan jangan ada dan meminta izin untuk membuka gelanggang 24 judi dan judi bahwa benar koprok di setiap daerah kali Umbul terdakwa Naga, dan saksi Kecamatan tersebut selesai Negara Pati. Pada hari membuka Senin kegiatan 17 besar Maret judi sabung ayam terdakwa dan saksi akan memberikan uang kepada Kapolsek sejumlah 1 juta 24 rupiah bahwa benar setiap sampai kali dengan terdakwa dan sampai saksi dengan selesai 2 juta membuka rupiah. kegiatan Sedangkan untuk besar event biasa judi yang sabung kemudian ayam pengunjungnya terdakwa sedikit dan terdakwa dan memberikan uang saksi kepada satu Kapolsek tidak sejumlah memberikan uang 1 juta kepada rupiah Proses ini membuat hubungan sampai dengan sejumlah 25 bahwa benar 2 terdakwa dan juta saksi rupiah. satu Sedangkan tidak pernah event memberi biasa uang yang setoran bulanan pengunjungnya kepada sedikit, Kapolsek. Terdakwa dan saksi satu hanya memberi uang kepada Kapolsek jika membuka judi dalam skala besar. 25 bahwa benar Tidak terdakwa pernah dan ada saksi satu permintaan tidak untuk pernah menambah memberi uang setoran setoran dari bulanan terdakwa kepada Kapolsek maupun terdakwa dari dan saksi saksi satu satu. hanya memberi uang kepada 26 Kapolsek bahwa jika benar yang membuka memberikan judi dalam uang skala kepada besar Kapolsek dan Kapolsek adalah tidak saksi pernah satu ada permintaan dengan cara untuk memberikan menambah secara uang tunai dari kepada terdakwa. Kapolsek atau dengan menitipkan Maupun uang dari tersebut saksi kepada satu. anggota Polsek 26 bahwa benar yang memberikan uang kepada atau Kapolsek dengan cara saksi satu adalah saksi mentransfer satu kepada dengan Kapolsek cara melalui memberikan rekening secara Kapolsek. tunai kepada Kapolsek atau dengan 27 bahwa benar menitipkan uang terdakwa dan saksi kepada satu juga anggota memberikan Polsek uang kepada anggota atas TNI nama dan Brigjen Polri Pandi yang datang atau dengan berkunjung cara ke lokasi saksi judi. satu Terdakwa mentransfer dan saksi satu kepada biasa Kapolsek memberikan melalui uang rekening bensin Kapolsek. kepada mereka sejumlah 27 bahwa benar terdakwa dan saksi satu juga memberikan uang kepada anggota TNI dan 28 Polri bahwa yang benar datang keberadaan gelanggang judi di daerah terdakwa Umbul dan Naga, saksi satu Kecamatan biasa Negara Pati memberikan uang tersebut bensin pada dasarnya sudah kepada mereka diketahui oleh sejumlah anggota Polsek Negara Pati Rp100 karena sampai ada dengan beberapa anggota Polsek Negara Pati pernah datang ke lokasi judi 28 dan bahwa benar dengan keberadaan terdakwa gelanggang judi dengan di daerah saksi Umbul satu Naga, Kecamatan Negara Pati tersebut serta pada dengan dasarnya anggota sudah Polsek diketahui Negara Pati oleh yang sangat Polsek baik Negara karena Pati. semuanya Karena beberapa anggota dikomunikasikan. Polsek Negara Pati pernah datang 29 bahwa ke benar lokasi terdakwa judi tidak dan mempunyai izin atau terdakwa dan hak saksi kewenangan satu baik dari pemerintah serta dengan anggota maupun Polsek dari Negara Pati yang sangat TNI baik karena semuanya untuk membuka dikomunikasikan. perjudian sabung ayam tersebut. 29 bahwa benar Sedangkan izin terdakwa dari tidak Kapolsek mempunyai Negara izin Pati tersebut atau bukan hak izin secara kewenangan resmi tetapi hanya baik dari sebatas koordinasi pemerintah atau izin maupun dari di bawah tangan. TNI 30 untuk bahwa membuka benar perjudian sabung dalam ayam peraturan hukum sedangkan positif izin Indonesia dari maupun Polsek dalam Negara Pati institusi tersebut TNI bukan kegiatan izin secara perjudian resmi, sangat tetapi dilarang hanya karena sebatas dapat merusak koordinasi solid atau kehidupan izin masyarakat di bangsa bawah dan tangan. negara sehingga tidak mungkin dalam 30 institusi bahwa TNI benar terdapat peraturan yang dalam mengizinkan peraturan hukum positif perjudian. Indonesia 31 maupun dalam bahwa benar institusi di wilayah TNI negara kegiatan Kecamatan perjudian Negara sangat Pati dilarang perjudian karena sabung merusak ayam seni dan kehidupan dari koprok masyarakat bukan bangsa merupakan dan hal negara. yang dilegalkan Sehingga tidak atau mungkin hal dalam yang institusi TNI bukan terdapat hal yang peraturan dilegalkan atau mengizinkan hal yang sudah perjudian. biasa bagi 31 masyarakat bahwa benar
benar di wilayah negara kecamatan Negara Batin perjudian sabung ayam dan dadu bukan merupakan hal yang dilegalkan atau hal yang bukan hal yang dilegalkan atau hal yang sudah biasa dilaksanakan di daerah tersebut. 32 bahwa benar terdakwa menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa perbuatan judi apabila 33 bahwa benar keberadaan terdakwa di Kecamatan Negara Batin hal tersebut yang justru dilarang dan menyuburkan melanggar hukum perjudian serta awal yang tidak ada diizinkan oleh atau sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan di Indonesia. karena merasa aman dengan 33 adanya bahwa benar terdakwa yang keberadaan merupakan terdakwa di anggota Kecamatan militer. Negara Batin tersebut justru 34 bahwa benar perjudian
perjudian, pengunjung yang oleh datang ke tidak lokasi ada perjudian tersebut tidak agenda hanya berasal dari menjadi Provinsi Lampung, namun tangan. juga dari Provinsi Karena Sumatera merasa Selatan aman seperti dengan adanya Oki, terdakwa yang Martapura, merupakan dan anggota Belitung. militer. Pemandu dan lancar. 34 bahwa benar benar pengunjung setiap yang datang ke terdakwa lokasi membuka perjudian gelanggang tersebut judi tidak tersebut hanya selalu berasal dari membawa Provinsi senjata Lampung, namun juga dengan dari cara Provinsi senjata Sumatera tersebut Selatan berat seperti Oki, tetap berada di dalam mobil dan milik Belitung. terdakwa ataupun terdakwa bawa 35 sendiri, bahwa benar setiap tergantung terdakwa apakah di membuka lokasi gelanggang ramai judi tersebut pengunjung atau terdakwa sepi. selalu membawa Apakah senjata di lokasi dengan cara ada senjata teman tersebut terdakwa yang berat, mau membawakan tetap senjata berada atau di dalam tidak, mobil karena milik terdakwa ataupun karena terdakwa agar bawa tidak sendiri mengganggu terdakwa ketika tergantung ikut apakah bermain di di lokasi judi ramai Sabung Ayam. pengunjung atau sepi. Apakah di 36 lokasi bahwa benar ada tujuan teman terdakwa terdakwa membawa yang mau senjata api di membawakan lokasi senjata judi atau tidak, Sabung Ayam adalah untuk menakut-nakuti karena warga, agar karena tidak selama mengganggu terdakwa ketika membuka ikut bermain gelanggang di judi judi Sabung Sabung Ayam Ayam. sering terjadi 36 bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata api di lokasi pernah judi akan Sabung dibaca Ayam oleh adalah pemain. untuk menakut-nakuti Dan warga selain itu karena juga karena selama ada beberapa terdakwa warga membuka yang datang gelanggang juga judi sambil Sabung membawa Ayam sering senjata api terjadi keributan. 37 Bahkan saksi bahwa satu benar sendirilah senjata yang didakwa sendiri yang pernah terdakwa akan bawa dibaca di oleh lokasi pemain. judi Sabung Ayam tersebut Dan adalah selain itu senjata api juga laras karena ada panjang beberapa warna warga hitam yang jenis datang juga FNC sambil dengan membawa munisi senjata api kaliber rakitan. 5,56 mm 37 yang bahwa diperoleh benar dari senjata yang teman didakwa atau leading yang terdakwa bawa di lokasi judi 38 Sabung Ayam bahwa tersebut benar adalah pada senjata api awal laras panjang tahun warna hitam jenis 2018 FNC dengan terdakwa munisi diajak kaliber oleh 5,56 mm yang diperoleh Kopda dari teman Zeni atau Erwanto leading berburu terdakwa. rusa menggunakan senjata api. 38 bahwa Kemudian benar sekira pada bulan awal Juni tahun 2018 terdakwa menghubungi Kopda 2018 Zeni terdakwa Erwanto untuk diajak meminjam oleh senjata dengan alasan untuk berburu rusa di Kopda daerah Zeni Erwanto Gunung berburu Meneng, rusa menggunakan Kecamatan senjata api. Negeri Kemudian Agung, sekira Kabupaten bulan Waikanan. Juni 2018 Selanjutnya terdakwa membuat janji menghubungi untuk Kopda bertemu Zeni di Erwanto dekat untuk meminjam rumah senjata Kopral dengan Zeni. alasan untuk Kopral berburu 2 rusa Zeni di Erwanto daerah yang berala Gunung alamat Meneng, di Desa Bumi Kecamatan Harjo, Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Selanjutnya terdakwa membuat janji untuk 39 bertemu bahwa di benar dekat kemudian terdakwa rumah berangkat dari Kopral rumah Zeni. terdakwa menuju Kopral desa 2 Zeni Erwanto yang Harjo, berala Kecamatan Bagong alamat di menggunakan desa mobil Bumi Avanza Harjo, milik Kecamatan terdakwa. Setelah Bahuga. sampai dan bertemu dengan Kopda Zeni 39 Erwanto, bahwa benar senjata kemudian api terdakwa kemudian berangkat tersebut dari rumah diserahkan terdakwa kepada menuju desa beserta 2 buah Bumi magazen Harjo, dan Kecamatan Bagong diberikan menggunakan 20 mobil butir Avanza munisi milik kaliber terdakwa. 5,56. Setelah sampai Tetapi dan terdakwa bertemu tidak mengetahui dengan Kopda dari Zeni mana Erwanto, senjata api kemudian Zeni tersebut Erwanto diserahkan kepada mendapatkan senjata terdakwa tersebut. beserta 2 buah 40 magazen bahwa dan benar senjata api diberikan dan 20 munisi tersebut butir munisi terdakwa kaliber sembunyikan di atas 5,56. plafon kamar Tetapi rumah terdakwa tidak agar mengetahui tidak ada dari yang mana mengetahui. Dan Kopda senjata tersebut pernah Zeni terdakwa Erwanto gunakan mendapatkan beberapa kali senjata untuk tersebut. berburu rusa dan monyet. 40 bahwa benar Selanjutnya senjata api hanya dan munisi tersebut terdakwa sembunyikan di bawa atas pada saat plafon membuka kamar gelanggang rumah judi terdakwa Sabung agar Ayam. tidak ada yang mengetahui. 41 bahwa Dan benar senjata tersebut tahun pernah terdakwa 2018 gunakan setelah beberapa kali terdakwa untuk selesai berburu menjalani rusa dan hukuman monyet. pidana penjara, Selanjutnya Kopda Zeni hanya Erwanto terdakwa sudah tidak bisa bawa pada terdakwa saat hubungi membuka lagi dan gelanggang judi senjata laras Sabung panjang Ayam. yang terdakwa pinjam 41 bahwa benar tersebut belum tahun sempat terdakwa 2018 kembalikan. setelah Kemudian terdakwa pada selesai tahun menjalani 2019 hukuman pidana terdakwa penjara, mendengar kabar Kopda Zeni Erwanto sudah tidak bisa meninggal terdakwa dunia, hubungi yang lagi akhirnya dan tersebut senjata berada laras pada panjang yang penguasaan terdakwa terdakwa pinjam sampai dengan tersebut belum terjadi sempat terdakwa kembalikan. penggerebekan Kemudian tersebut. pada tahun 2019 42 terdakwa bahwa mendengar kabar benar Kopda selain Zeni 20 butir Erwanto telah munisi kaliber meninggal dunia, 5,56 yang yang akhirnya tersebut terdakwa berada dapatkan pada dari Kopda penguasaan Zeni terdakwa Erwanto, sampai dengan Erwanta terjadi ternyata terdakwa penggerebekan juga tersebut. mendapatkan munisi tajam 42 lainnya pada bahwa saat latihan bahwa menembak benar selain 20 butir di munisi batalion kaliber maupun di 5,56 yang terdakwa Kodim. dapatkan dari Pada Kopda Zeni saat Erwanto, setelah- Erwanta ternyata pada saat setelah terdakwa latihan juga menembak mendapatkan terdakwa munisi sengaja tajam mengambil lainnya beberapa pada sisa saat munisi latihan latihan menembak tanpa izin yang kemudian di batalion terdakwa maupun di simpan. Kodim. Pada saat 43 bahwa benar setelah- ketika dilaksanakan pada penggeledahan saat di rumah setelah terdakwa latihan oleh menembak penyidik terdakwa Denpom sengaja mengambil beberapa sisa 2 munisi Setika latihan Bandar tanpa Lampung izin juga yang ditemukan kemudian 1 buah munisi terdakwa tajam simpan. kaliber 9 mm, 2 buah munisi 43 bahwa benar munisi ketika hampa dilaksanakan kaliber penggeledahan di rumah 5,56, 1 terdakwa oleh buah munisi penyidik karet Denpom kaliber 2 5,56 dan Septika 4 Bandar buah Lampung juga ditemukan kelongsong 1 buah munisi kaliber tajam 9 kaliber dan 9 3 buah mm, kelongsong 2 munisi buah munisi kaliber munisi hampa 5,56 kaliber mm. 5,56, 44 1 buah bahwa benar munisi karet berdasarkan berita acara kaliber uji balistik 5,56 forensik dan senjata 4 laras buah panjang yang kelongsong menyerupai munisi FNC kaliber 9 nomor sekian-sekian dan pada 3 tanggal buah 16 kelongsong April munisi kaliber 2025 yang keluar oleh 5,56 PT Pindad mm. diperoleh 44 kesimpulan bahwa bahwa benar senjata berdasarkan yang berita acara digunakan uji oleh balistik terdakwa forensik merupakan senjata laras campuran panjang atau yang menyerupai penimbangan FNC antara nomor senjata sekian pada SS1 tanggal Pindad 16 April dengan senjata 2025 yang FNC yang dikeluarkan oleh tidak PT berseri Pindad diperoleh tetapi kesimpulan bahwa berlogo senjata yang FN
hairstyle digunakan oleh dan terdakwa merupakan senjata campuran atau penibalan FNC antara senjata 5.56 SS1 pindad dan masih dengan berfungsi senjata dengan baik FNC yang tidak berseri dibuktikan dengan uji tetapi tembak pada berlogo jarak FN 25 meter dan hasil penembakan dan menembus target. tulisan FNC 45 bahwa benar sebelum 5.56 terdakwa sudah dan masih pernah berfungsi dengan baik yang bahwa dibuktikan bahwa dengan benar uji tembak sebelumnya pada jarak terdakwa 25 sudah meter pernah dan hasil terlibat penembakan perkara pidana menembus target. sebagai perantara jual beli 45 senjata bahwa api benar rakitan sebelum terdakwa sudah jenis pistol pernah FN dan pistol bahwa rifle ulangi bahwa benar secara sebelumnya ilegal yang kemudian terdakwa sudah pernah terlibat kemudian perkara terdakwa pidana dijatuhi sebagai hukuman perantara penjara jual beli senjata api selama rakitan 5 bulan dan jenis pistol 25 FN hari dan pistol oleh Pengadilan revolver Militer 104 Palembang secara ilegal yang pada kemudian tanggal 14 Februari 2019. kemudian terdakwa dijatuhi hukuman 46 penjara bahwa benar selama terdakwa 5 bulan memiliki dan menguasai 25 senjata hari jenis oleh FNC Pengadilan Militer beserta munisi 104 tersebut Palembang
tidak ada keinginan pada terdakwa untuk tanggal mengembalikan 14 dan tidak Februari pernah memberitahukan 2019. atau melaporkan kepada 46 satuan atau bahwa benar atasan selama terdakwa. terdakwa memiliki dan 47 menguasai bahwa benar senjata terdakwa menyadari jenis dan FNC mengetahui beserta bahwa munisi memiliki, tersebut tidak menguasai ada dan keinginan menggunakan terdakwa untuk senjata dan mengembalikan dan munisi tidak tajam pernah tanpa izin memberitahukan serta atau mengambil melaporkan munisi kepada tajam satuan atau atasan dan terdakwa. dari sisa munisi latihan 47 menembak bahwa benar di terdakwa satuan adalah menyadari hal dan yang mengetahui dilarang bahwa dan melanggar memiliki, hukum. menguasai dan 48 menggunakan bahwa senjata dan benar munisi tajam tanpa izin sebelumnya serta terdakwa pernah mengambil membuat munisi video yang tajam berisi terdakwa dan sedang menunjukkan dari sisa senjata munisi api latihan jenis menembak di kesatuan adalah hal yang dilarang dan FN melanggar kemudian hukum. menembakkannya 48 bahwa beberapa benar kali ke arah pohon sebelumnya yang terdakwa pernah kemudian membuat video yang berisi terdakwa video sedang tersebut menunjukkan yang senjata ke arah api pohon yang jenis kemudian video tersebut tersebar. FN 49 kemudian bahwa benar pada hari menembakkannya Senin beberapa kali ke arah pohon yang kemudian tanggal 17 Maret video 2025 sekira yang pukul ke arah pohon yang kemudian video 10.00 tersebut terdakwa mengambil tersebar. senjata api laras 49 panjang mini bahwa terdakwa benar yang terdakwa pada sembunyikan di hari atas Senin plafon kamar belakang rumah terdakwa. tanggal Kemudian 17 terdakwa Maret memasukkan senjata tersebut ke dalam 2025 sekira mobil pukul Toyota Hilux 10.00 warna hitam terdakwa milik mengambil terdakwa senjata api di laras bawah panjang jok milik terdakwa kabin yang belakang. terdakwa sembunyikan di Setelah itu atas terdakwa plafon bersama kamar tetangga terdakwa belakang rumah terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan senjata tersebut saudara ke dalam rangkaian mobil berangkat dari Toyota rumah Hilux terdakwa warna hitam milik terdakwa menuju lokasi di bawah gelanggang jok judi sabu kabin ayam di belakang. Umbul Naga, Setelah itu terdakwa bersama Negara tetangga Patin. tetangga 50 terdakwa bahwa benar saudara kemudian rangkaian sekira berangkat pukul dari rumah terdakwa 10.45 WIB menuju terdakwa dan lokasi saudara gelanggang judi rangkaian sabu tiba di ayam lokasi di Umbul gelanggang Naga, judi sabung ayam dan Negara tidak lama Patin. kemudian sekira pukul 12.00 50 datang bahwa saksi benar 1, kemudian saksi sekira 4 pukul di lokasi. 10.45 WIB Setelah itu terdakwa dan saudara rangkaian tiba di saksi lokasi 1 dan gelanggang saksi judi 4 sabung ayam dan tempat tidak sabung lama ayam dan kemudian memasang sekira pukul terpal. 12.00 Baru datang saksi 1, sekira saksi pukul 4 di 12.15 lokasi. WIB. Setelah itu terdakwa melaksanakan sholat zuhur di saudara belakang rangkaian mobil saksi 1 dan terdakwa. saksi 4 Kemudian membersihkan sekira tempat pukul sabung ayam dan 12.30 memasang pada terpal. saat Baru istirahat di warung, sekira terdakwa meminta pukul saksi 4 untuk mengambil 12.15 senjata api laras setelah itu panjang yang terdakwa berada di melaksanakan sholat dalam zuhur di mobil belakang mobil terdakwa. terdakwa karena Kemudian beberapa tamu sekira sudah pukul mulai datang dan 12.30 pada lokasi saat gelanggang sudah cukup istirahat di warung, ramai. terdakwa Sebab meminta pada saat saksi itu 4 untuk merupakan mengambil kegiatan senjata api judi laras skala panjang yang besar. berada di dalam mobil. 51 bahwa benar sekira Terdakwa pukul karena beberapa tamu sudah 13.00 mulai datang dan saksi lokasi 2 gelanggang sudah cukup ramai Okto Rizal sebab pada saat itu Priantara merupakan kegiatan dengan berpakaian judi preman skala dan saksi besar. 11 51 saudara bahwa Baidi benar di sekira lokasi. pukul Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB 13.30 datang saksi 2 ketika lokasi sudah Okto mulai Rizal ramai, semakin ramai dengan Priantara pengunjung sekitar dengan berpakaian 200 preman orang. dan saksi 11 Terdakwa melihat saksi 3 saudara Baidi juga di datang lokasi. ke lokasi Selanjutnya dengan sekira menggunakan pukul seragam oranye. 13.30 Setelah itu terdakwa kembali ketika mengurus lokasi sudah mulai ramai, gelanggang semakin judi ramai sabung dengan ayam pengunjung sekaligus sekitar ikut 200 mengadu orang. ayam Terdakwa melihat saksi 3 dan selama itu juga datang senjata ke api lokasi laras dengan panjang menggunakan seragam milik terdakwa oranye. dibawa Setelah itu terdakwa secara kembali bergantian oleh saksi 4 mengurus kemudian saksi gelanggang 2 judi sabung ayam kemudian sekaligus saksi ikut 3 mengadu ayam kemudian saksi 4 terdakwa. kemudian Dan selama itu kembali senjata dalam api laras dari panjang milik terdakwa kembali dibawa dengan posisi secara terakhir bergantian senjata oleh saksi 4 disandarkan oleh kemudian saksi 4 saksi di 2 kursi plastik kemudian sebelah saksi 3 saksi 4 kemudian saksi 4 kemudian 52 kembali bahwa benar dalam tanggal 17 dari Maret 2025 sekira kembali pukul dengan posisi 12.45, terakhir senjata Kapolres disandarkan Waikanan oleh saksi 4 di AKBP kursi plastik Adenan sebelah saksi 4 Mangopang duduk. memerintahkan Kasat Reskrim Polres Waikanan AKP Sigit Brazili, saksi 13 Ibda Engga Depati dan Kanit Sum Polres Waikanan, saksi 15 dan saksi 15 Aibda Nofri Sinuraya selaku Katim Resmob bahwa akan dilaksanakan penggerebekan judi sabung ayam di daerah Umbul Naga Karangmanik, Kecamatan Negara Patin. Dalam pelaksanaannya agar dikoordinasikan dengan Kapolsek Negara Patin. 53 bahwa benar kegiatan penggerebekan judi sabung ayam tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Waikanan nomor sekian-sekian tanggal 17 Maret 2025 untuk melakukan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud pasal 303 KUHP di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Patin. 54 bahwa benar dalam lampiran surat perintah tugas tersebut terdapat 17 bahwa akan daftar nama dilaksanakan personil yang penggerebekan judi melaksanakan sabung tugas, ayam di daerah 12 Umbul Naga personil dari Karangmanik, Satkirsim Polres Kecamatan Waikanan, Negara Patin. saksi 13, Dalam saksi 20, pelaksanaannya saksi akan 19, dikoordinasikan dengan Kapolsek Bribka Negara Patin. Febri Murianto dan saksi 53 bahwa benar 22, kegiatan saksi 15, penggerebekan saksi judi sabung ayam tersebut 16, dilaksanakan berdasarkan surat saksi perintah tugas 23, dari Kapolres Waikanan saksi nomor 24, sekian-sekian tanggal 17 Maret 2025 untuk melakukan Bribda tugas Galip penyelidikan, Suryakanta dan penangkapan, saksi penggeledahan, 26 dan serta penyitaan 5 terhadap personel dari dugaan Polsek Negara Patin terjadinya yaitu tindak Ibnu pidana Lusianto, perjudian sebagaimana saksi dimaksud pasal 303 KUHP di Aibda Kampung Ahmad Ibnu Usman, Karangmanik, Bribka Kecamatan Petrus Negara Patin. Aprianto dan saksi 17 54 bahwa benar dalam Ibrahim lampiran surat perintah Suryadi. tugas tersebut terdapat 55 bahwa 17 benar daftar nama dari personil 17 yang daftar melaksanakan nama tugas, personil yang terdapat 12 dalam personil lampiran dari surat perintah Satkirsim tersebut, Polres Waikanan, personil dari saksi Satkirsim 13, Polres Waikanan saksi bersama 20, Bribka saksi 19, Febri Murianto. Bribka Izin tidak Febri bisa ikut
Muryanto karena dan suatu hal. saksi 22. Begitu juga dengan Saksi Aibda 15, saksi Ahmad 16, Ibnu Usman, saksi izin tidak 21, bisa saksi ikut karena 23, anaknya sedang saksi sakit, 24. yang akhirnya digantikan oleh saksi 18 Bribka Robert Pardede. Bribda Kalim Sehingga keseluruhan Suryakanta personel dan yang berangkat saksi melaksanakan pengerebekan di Desa 26 Bungayam serta 5 personel dari Polsek Negara Batin 11 yaitu orang dari Ibtu Satreskrim Lucianto, Polres Baikanan saksi dan 5 orang dari 14, Polsek Negara Aibda Batin yang Ahmad dipimpin Ibnu langsung Usman, oleh Ibtu Bribka Lucianto Petrus selaku Aprianto dan Polsek saksi Negara Batin. 17.
Bribka Hedi Suryadi. 56 bahwa 55 bahwa benar kemudian saksi dari 13 17 daftar mengumpulkan nama antara personil skrim yang terdapat dalam lampiran untuk surat perintah memberikan tersebut, arahan personil sebelum dari pergi ke lokasi Satreskrim Polres penggerbekan. Waikanan atas nama Kemudian Bribka sekira pukul Febri 14.00 saksi Nuryanto 13 izin berangkat tidak bersama bisa ikut 11 karena orang suatu personil hal. dari Reskrim Begitu Polres juga Waikanan dengan menuju Aida Polsek Negara Ahmad Patin terlebih Ibnu dahulu Usman, untuk izin bertemu tidak bisa sekaligus ikut karena berkoordinasi dengan anaknya Kapolsek sedang Negara sakit. Patin dengan Yang mengendarai akhirnya 4 diganti oleh saksi kendaraan 18 yaitu Bribka mobil Robert Daihatsu Xenia Pardede. warna hitam, mobil Sehingga Toyota Avanza keseluruhan warna personel hitam, yang berangkat mobil Daihatsu melaksanakan Xenia warna penggerbekan putih judi dan Sabung mobil Ayam Inafis sebanyak Toyota 16 Hilux orang, warna 11 orange. orang dari Satreskrim 57 Polres bahwa benar Waikanan sekira dan 5 pukul orang dari 16.30 Polsek Negara Patin yang rombongan dipimpin personil langsung oleh Satreskrim Ibtu Polres Waikanan Lusianto tiba di selaku Polsek Negara Patin, Negara kemudian Patin. diambil arahan oleh Kapolsek. Sekira pukul 16.50 56 bahwa benar rombongan kemudian saksi 13 personel mengumpulkan dari anggota Satreskrim Reskrim Polres Waikanan bersama 5 orang untuk personel dari memberikan Polsek Negara arahan Patin sebelum pergi ke lokasi menuju penggerbekan. judi Kemudian Sabung Ayam. sekira pukul 58 14 bahwa saksi benar 13 16 personil yang melakukan berangkat penggerbekan bersama judi Sabung 11 Ayam orang berangkat personel menggunakan dari 5 Reskrim mobil Polres dengan Waikanan komposisi menuju sebagai Polsek berikut. Negara Patin terlebih dahulu untuk Mobil bertemu pertama sekaligus Toyota Rush berkoordinasi warna dengan putih Kapolsek Negara ditumpangi Patin oleh dengan 5 mengendarai personil dari 4 Polsek Negara kendaraan, Patin yaitu yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam, mobil Toyota Avanza warna hitam, mobil Daihatsu Xenia warna putih dan mobil Inafis Toyota Hilux warna orange. Ada Wara 57 Andini bahwa duduk benar di sekira sampingnya. pukul 16.30 Di baris kedua duduk rombongan Kapolsek personil Ibtu Satreskrim Lusianto, Polres Waikanan tiba di saksi Polsek Negara 17, Patin, kemudian diambil arahan oleh Bribka Kapolsek. Heri dan saksi Sekira pukul 18 Bribka Robert 16.50 Pardede. rombongan personil B, mobil personil kedua dari Satreskrim Daihatsu Polres Xenia Waikanan warna bersama hitam 5 orang ditumpangi oleh personil 2 dari Polsek personil Negara Patin dari Reskrim Polres menuju Waikanan lokasi yaitu judi saksi Sabung 24 Ayam. Brigpol Rizko 58 bahwa dan benar sebagai 16 personil yang driver melakukan dan saksi penggerbekan judi 23 Sabung Ayam berangkat menggunakan 5 mobil dengan Pol komposisi Rio sebagai Dayat. berikut. A. Mobil pertama Toyota Rush mobil warna ketiga putih Toyota ditumpangi Avanza oleh 5 warna personil hitam dari Polsek ditumpangi oleh Negara 3 Patin, personil yaitu dari Bribka Reskrim Polres Petrus Waikanan Arpianto yaitu Bribda korban Galip Suryakanta atau korban sebagai driver, Bribda dan 4 saksi 14 saksi 16 Bribka ada Sarjana Wara dan Andini saksi duduk di 21 sampingnya. Bribka Arni Di baris kedua Putra. duduk Kapolsek Ibtu Lusianto, D, mobil saksi keempat 17 Bribka Heri Daihatsu dan Xenia saksi warna putih 18 Bribka ditumpangi Robert oleh Pardede. 2 personel B, dari Reskrim Polres mobil kedua Waikanan yaitu saksi Daihatsu Xenia 25 warna hitam ditumpangi oleh 2 Bribda personil Mario dari dan Reskrim Polres Waikanan yaitu saksi saksi 15 24 Aibda Brigpol Rizko Nofriadi, dan si Nuraya. sebagai driver, dan saksi 23 Brib dan E, mobil kelima Rio Dayat. Iman Inafis Toyota Hilux warna orange C, ditumpangi oleh mobil oleh ketiga 4 Toyota personil dari Avanza Polres warna Waikanan hitam yaitu ditumpangi saksi oleh 3 22 personil dari Reskrim Bribpol Polres Waikanan Diren yaitu sebagai Bribka Galip driver, Suryakanta duduk di sampingnya saksi sebagai 13 driver, Ibda Engga Depati Bribka duduk di bangku belakang saksi 20 saksi 16 Aibda Bribka Saproni Sarjana dan dan saksi saksi 19 21 Aibda Joko Bribka Arnika Supriyadi. D, 59 mobil bahwa keempat benar dari 16 personel yang melakukan penggerbekan tersebut terdapat 5 Daihatsu orang yang Xenia tidak warna membawa putih senjata. ditumpangi Sedangkan oleh personil 2 lainnya personil membawa dari Reskrim Polres senjata Waikanan dengan yaitu saksi komposisi sebagai 25 berikut. A, saksi 14 Mario menggunakan senjata dan revolver beserta saksi 5 butir 15 munisi Aibda tajam Nofriadi, si kaliber Nuraya. .36. B, saksi 15 Dan E, menggunakan mobil kelima menggunakan Iman senjata Inafis Toyota Hilux warna SS1V2 orange beserta ditumpangi oleh 5 butir oleh munisi 4 tajam kaliber personil dari Polres 5,56. Waikanan yaitu C, saksi saksi 22 16 Bribpol menggunakan Diren senjata sebagai driver, SS1V2 duduk di sampingnya beserta saksi 5 13 butir Ibda Engga Depati duduk di bangku munisi tajam belakang, kaliber saksi 20 Aibda 5,56. Saproni membawa dan senjata saksi 19 Aibda SP1V2 Joko beserta Supriyadi. 5 butir munisi tajam dengan kaliber 59 bahwa benar dari 16 personil yang melakukan milimeter. penggerbekan tersebut terdapat 5 orang yang tidak membawa senjata, sedangkan personil lainnya membawa senjata dengan komposisi sebagai berikut. A, Dan saksi 14 menggunakan senjata revolver saksi 18 menggunakan beserta 5 senjata butir munisi tajam SP1V2 kaliber beserta .36. 5 butir munisi B, tajam dengan kaliber saksi 15 menggunakan 7,62 menggunakan F, saksi senjata 20 menggunakan senjata SS1V2 beserta 5 butir munisi tajam kaliber 5,56. C, saksi 16 menggunakan senjata menggunakan S9 senjata beserta 5 butir munisi SS1V2 tajam beserta 5 butir 9 mm. Saksi 23 munisi tajam menggunakan senjata kaliber HS 5,56. beserta 5 butir membawa senjata munisi tajam kaliber SP1V2 9 mm. beserta Saksi 5 24 butir menggunakan munisi tajam senjata kaliber 7,62. SP1V2 beserta 5 milimeter. butir senjata munisi tajam kaliber 7,62. Ibtu Lusianto menggunakan revolver beserta 5 butir munisi tajam dengan kaliber Dan .38. saksi 18 menggunakan Brigadir senjata Galip Suryakanta menggunakan senjata SP1V2 SP1 beserta kaliber 5 butir munisi 7,62 tajam dengan dengan jumlah kaliber munisi tidak 7,62 diketahui. Bribka Petrus F, Aprianto saksi 20 menggunakan senjata HS saksi 9 22 dan beserta saksi 5 butir senjata 25 kaliber tidak membawa 9. senjata. Saksi 21 menggunakan senjata 60 HS 9 bahwa benar sekira beserta 5 pukul butir munisi tajam 17.30 16 personil 9 yang mm. Saksi 23 menggunakan senjata penggerbekan HS tersebut beserta tiba 5 di butir lokasi senjata perjudian Sabung Ayam. munisi Kemudian tajam seluruh kaliber mobil 9 berhenti di mm. tengah jalan Saksi yang berjarak 24 kurang lebih menggunakan 40 meter senjata dari arena SP1V2 gelanggang Sabung Ayam beserta dengan 5 posisi butir senjata munisi tajam
parkir berjejar, 7,62. berpanjar ke Ibtu belakang Lusianto dengan menggunakan urutan revolver paling depan serta 50 mobil peluru Toyota amunisi Rush tajam warna dengan putih yang kaliber ditumpangi oleh 338. personil Polsek Negara Patin, kemudian mobil Brigadir Galip Daihatsu Suryakanta Xenia menggunakan senjata Xenia SP1 warna kaliber hitam, kemudian mobil 7,62 Toyota dengan Avanza jumlah warna amunisi hitam, tidak kemudian diketahui. mobil Xenia BKP warna itu Saprianto putih, saksi 13, saksi dan paling 19, belakang saksi mobil 22 dan Nafis saksi Hilux warna 25 orange. tidak membawa 61 bahwa senjata. benar setelah tiba di lokasi 60 kejadian bahwa Semayang, benar personil sekira yang pukul berada di mobil 17.30 pertama keluar 16 dari personil mobil yang diikuti personil lain yang melakukan lainnya. penggerebekan tersebut Kemudian tiba di lokasi perjudian masing-masing Sampung personil Ayam. berpencar Kemudian seluruh di mobil sebelah
berhenti sekitar di area tengah jalan perjudian yang sambil berjarak kurang mengeluarkan lebih tembakan 40 peringatan meter ke dari udara, arena membuat para pemain gelanggang judi sapu ayam dengan berlarian posisi kocar kacir dan parkir mengakibatkan berjejar situasi di area perjudian menjadi berpanjang ke riuh belakang dengan urutan atau paling kacau depan yang mobil Toyota disebabkan Rush oleh warna suara putih tembakan yang ditumpangi peringatan oleh yang personil berkali-kali Polsek oleh Daerah Patin, orang-orang yang kemudian mobil berkali-kali Daihatsu dan Xenia orang-orang berhamburan Xenia dengan warna hitam, dalam rangka kemudian mobil mengamankan Toyota diri. Avanza warna hitam, kemudian mobil Xenia warna 62 bahwa putih, benar pada saat dan terjadi paling keributan belakang mobil keriuhan Nafis tersebut Hailuk terdakwa warna meminta orange. senjata api laras 61 panjang bahwa benar milik terdakwa yang setelah berada di tiba di samping lokasi kursi perjudian plastik Sabung Ayam, dekat personil yang saksi berada di 4 mobil dengan pertama berkata keluar dari mobil kepada saksi diikuti 4, oleh personil lainnya. ambilin senjata yang saya. lainnya. Kemudian Kemudian memberikan senjata masing-masing tersebut kepada personil terdakwa. berpencar Setelah itu, di sekitar saksi area 4 perjudian sambil langsung mengeluarkan tembakan peringatan ke berlari udara, untuk membuat para mengamankan pemain diri. judi berlarian 63 kocar bahwa benar kacir dan setelah memegang senjata, mengakibatkan situasi selanjutnya di area terdakwa perjudian mengeluarkan menjadi tembakan riuh peringatan sebanyak atau 1 kacau kali ke yang udara, disebabkan tetapi oleh suara dari tembakan pihak peringatan yang kepolisian masih berkali-kali mengeluarkan oleh tembakan orang-orang yang berkali-kali. Pada saat itu berkali-kali terdakwa dan melihat orang-orang dari arah berhamburan depan dengan dalam rangka ada seorang mengamankan anggota diri. polisi menggunakan kaos warna hitam. 62 yaitu bahwa benar Brigadir pada saat Polisi terjadi keributan tersebut terdakwa meminta senjata Petrus api laras Apianto panjang yang mendekat milik ke arah terdakwa yang terdakwa. berada di samping Sehingga kursi sambil plastik berjalan dekat mundur, saksi terdakwa 4 mengeluarkan tembakan dengan sebanyak berkata 2 kali kepada ke saksi arah 4, Bribka Petrus ambilin Apianto senjata dan saya. tepat mengenai Kemudian mata saksi 4 sebelah kiri memberikan yang senjata membuat tersebut Bribka kepada Petrus terdakwa. Apianto Setelah jatuh itu tersungkur. saksi 4 Kemudian langsung terdakwa langsung balik badan dan berlari berlari. untuk mengamankan diri. 64 bahwa benar pada saat 63 terdakwa bahwa benar berlari setelah dari arah memegang samping senjata, kanan depan, selanjutnya terdakwa terdakwa melihat ada mengeluarkan anggota tembakan polisi di peringatan depan sebanyak di 1 jalan kali ke dekat udara, mobil tetapi dari menggunakan pihak seragam kepolisian masih polisi. mengeluarkan tembakan berkali-kali. Pada saat itu terdakwa melihat dari arah depan ada seorang anggota polisi yang menggunakan kaos warna hitam, yaitu Brigadir Polisi Bribka Polisi 64 bahwa benar pada Petrus saat terdakwa Apianto berlari mendekat ke dari arah terdakwa. samping kanan depan, Sehingga sambil terdakwa berjalan melihat ada mundur, anggota terdakwa polisi di mengeluarkan jalan tembakan dekat sebanyak mobil 2 kali menggunakan ke arah seragam polisi, Bribka Petrus yaitu Apianto Ibtu dan Lusianto tepat yang mengenai mata mengarahkan sebelah kiri senjata yang membuat pistol ke arah Bribka Petrus terdakwa, Apianto sehingga jatuh terdakwa tersungkur. langsung mengeluarkan Kemudian tembakan ke terdakwa arah Ibtu langsung balik Lusianto badan sebanyak dan 3 berlari. kali dan tepat mengenai 64 dada bahwa benar pada sebelah saat kanan terdakwa dan berlari membuat Ibtu dari arah Lusianto samping kanan jatuh depan, terdakwa tersungkur. melihat ada Setelah itu anggota karena suara polisi di tembakan depan masih di banyak jalan terdengar, dekat mobil terdakwa langsung kabur berlari ke menggunakan arah kebun seragam singkong yang berada di polisi. samping gelanggang judi sabung ayam. 65 bahwa benar pada saat berlari di tengah kebun singkong tersebut terdakwa merasa mendapat tembakan dan merasa ada lintasan peluru di sekitar badan terdakwa yang akhirnya 64 bahwa benar pada saat terdakwa berlari dari arah samping kanan depan, terdakwa melihat ada anggota polisi di jalan dekat mobil menggunakan seragam polisi, yaitu Ibtu Lusianto yang mengarahkan senjata pistol ke arah terdakwa, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan tembakan ke arah Ibtu Lusianto sebanyak 3 kali dan tepat mengenai dada sebelah kanan dan membuat Ibtu Lusianto jatuh tersungkur. Setelah itu karena suara tembakan masih banyak terdengar, terdakwa langsung kabur berlari ke arah kebun singkong yang berada di samping gelanggang judi sabung ayam. Sambil posisi 65 bahwa benar pada saat langsung membalas tembakan berlari ke di arah tengah Bribda kebun singkong Galip tersebut, terdakwa Suryakanta merasa sebanyak mendapat 3 kali tembakan dan tepat dan mengenai merasa rongga ada lintasan mulutnya peluru di yang sekitar membuat badan terdakwa yang Bribka akhirnya membuat Galip terdakwa Suryakanta terpleset tersungkur. dan Setelah terjatuh, itu terdakwa sehingga langsung senjata berdiri laras dan panjang berlari yang ke arah terdakwa kanan. pegang terlepas. Pada saat Kemudian terdakwa itu mencoba terdakwa melihat mengambil saksi senjata satu juga tersebut. berlari Setelah menyelamatkan diri, senjata kemudian tersebut terdakwa berteriak ulangi, kepada setelah saksi senjata satu, sudah "Bang, terdakwa sini. pegang kembali Bang, ikut saya." dari arah depan Tetapi kiri, saksi terdakwa tidak melihat mendengar. anggota polisi Kemudian menggunakan terdakwa kaos warna hitam, terus yaitu berlari Bribda melewati Galip kebun singkong Suryakanta, menuju hutan. membawa senjata api laras panjang yang mengeluarkan tembakan ke arah terdakwa, 66 bahwa sehingga benar sambil kemudian terdakwa posisi terus jongkok, berlari ke terdakwa arah mengambil hutan sejauh kurang lebih 4 terdakwa km. Pada saat itu terdakwa sambil bertemu posisi jongkok, dengan terdakwa kenalan langsung terdakwa membalas tembakan ke arah Bribda Galip Satri. Suryakanta Setelah itu terdakwa sebanyak dan 3 saudara kali Satri terus dan berlari tepat sampai mengenai masuk ke rongga kebun mulutnya tebu, kemudian yang istirahat membuat sebentar. Pada Bribda saat Galip Suryakanta istirahat jatuh terdakwa tersungkur. Setelah menyuruh itu saudara Satri terdakwa menuju langsung saudara Anto berdiri untuk dan menjemput berlari ke terdakwa, arah dan saudara kanan. Satri Pada saat di itu kebun terdakwa teh melihat saksi dekat satu juga berlari menyelamatkan diri, ulangi kemudian menghubungi terdakwa saudara Anto berteriak untuk menjemput kepada saksi terdakwa satu, "Bang, dan sini. saudara Satri di kebun Bang, ikut tebu saya." dekat rawa Tetapi saksi dan tidak dengan mendengar. sepeda motor. Kemudian terdakwa 67 terus berlari melewati bahwa benar kebun sekira singkong pukul menuju hutan. 19.00 pada saat terdakwa dan saudara Satri istirahat di kebun 66 bahwa tebu benar tersebut, kemudian terdakwa sempat terus melihat berlari berita ke di arah medsos hutan melalui handphone sejauh saudara kurang Satri lebih bahwa 4 3 km. korban Pada saat dari itu pihak terdakwa kepolisian bertemu yang meninggal dengan dunia kenalan karena terdakwa tertembak pada penggerbekan judi saudara sabung ayam di daerah Satri. Umbul Setelah Nada. itu terdakwa Pada dan saat saudara Satri terus itu berlari terdakwa sampai langsung masuk merasa ke sangat kebun tebu, menyesal. kemudian istirahat sebentar. Pada saat 68 bahwa istirahat benar
benar, terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan menyuruh perjalanan saudara ke arah menghubungi rawa saudara Anto untuk menjemput saudara terdakwa Ando. dan saudara Pada saat Satri akan menyeberang rawa, terdakwa menyimpan senjata api laras Ulangi panjang menghubungi terdakwa saudara di Anto dekat untuk rawa yang menjemput sudah terdakwa terdakwa tandai dan dengan saudara Satri titik di tanda kebun pohon tebu dekat rawa akasia dan karena terdakwa dengan sudah sepeda tidak sanggup motor. lagi untuk membawanya. 67. Setelah melewati rawa, kemudian Bahwa benar bertemu dengan sekira saudara pukul Ando. Setelah itu 19.00 pada terdakwa saat saudara terdakwa dan Satri dan saudara saudara Ando Satri berbonceng tiga istirahat menggunakan di sepeda kebun motor tebu Honda tersebut, Verza terdakwa keluar sempat dari melihat kebun tebu. berita di medsos Pada saat melalui itu handphone saudara perjalanan Satri bahwa 3 berpapasan dengan korban mobil yang dikendari oleh dari pihak kepolisian yang meninggal dunia saudara karena terdakwa, tertembak yaitu pada penggerebekan judi sabung ayam di daerah saudara Umar. Naga. Pada saat itu Kemudian terdakwa terdakwa langsung sendiri merasa menumpang di sangat mobil tersebut menyesal. dengan tujuan ke kebun sawit milik 68 bahwa terdakwa. benar Sampai di kebun kemudian sawit, terdakwa terdakwa dan melanjutkan perjalanan ke arah Arcap rawa turun untuk dari bertemu mobil. saudara Ando. Pada saat Kemudian
Setelah akan itu, menyeberang terdakwa rawa. kembali Terdakwa bersembunyi di dalam menyimpan kebun senjata sawit api bersama laras dengan panjang saudara terdakwa Kapsop. di dekat rawa Setelah yang itu, sudah terdakwa terdakwa menyuruh saudara tandai Kapsop dengan menghubungi titik adik terdakwa, tanda yaitu pohon saudara Abizar akasia menggunakan karena telepon. terdakwa sudah tidak sanggup lagi Saudara untuk Kapsop membawanya. untuk mengantarkan Setelah minuman melewati pada rawa saat kemudian terdakwa bertemu di dengan kebun. saudara Ando. Setelah itu Mengantarkan terdakwa saudara Satrio dan minum saudara Ando berbonceng kepada tiga terdakwa menggunakan di sepeda kebun motor sawit. Honda Setelah itu Verza saudara keluar Abizar dari sampai di kebun kebun tebu. sawit dan Pada saudara saat itu Kapsop perjalanan pulang. berpapasan dengan mobil yang dikendari oleh Bangku 9 bahwa benar. saudara terdakwa yaitu Kemudian terdakwa menyuruh saudara Abizar Kapsop dan menghubungi saudara Serka Udin, Umar. anggota Kodim Baik Kanan. Kemudian terdakwa Kemudian sendiri terdakwa menumpang di mobil menyampaikan tersebut kepada dengan Serka tujuan Udin ke jika kebun terdakwa sawit akan milik menyerahkan terdakwa. diri dan agar pesan terdakwa tersebut disampaikan kepada Dandim Baik Kanan. Beberapa saat kemudian Serka Udin menginformasikan kepada terdakwa jika Dandim Baik Kanan dan anggota polisi militer sedang dalam perjalanan menuju rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saudara Abizar naik perahu sampan dari pada saat terdakwa kebun sawit menuju rumah menuju belakang minum rumah terdakwa. kepada Setiba di terdakwa di belakang rumah kebun terdakwa, sawit. terdakwa Setelah itu langsung saudara masuk ke Abizar dalam sampai rumah di kebun kemudian sawit mandi dan dan saudara berganti baju Kapsop loreng. pamit pulang. Ketika rombongan dari Kodim dan polisi militer 69 tiba, terdakwa bahwa benar. langsung menghadap dan menyerahkan Kemudian diri terdakwa menyuruh saudara Abizar Dandim menghubungi Baik Serka Kanan. Udin, anggota Selanjutnya Kodim Baik terdakwa Kanan. dibawa oleh anggota Kemudian Denpom, terdakwa Raka menyampaikan kepada Adi Serka dan Udin jika Ratu terdakwa akan Ferdiansa menyerahkan diri dengan dikawal oleh dan anggota agar pesan Kodim terdakwa tersebut disampaikan kepada Serka Dandim Azril Baik Kanan. ke Denpom, Setelah Lampung. beberapa saat kemudian Serka Udin 70 menginformasikan bahwa benar kepada sekira pukul terdakwa 19.30 jika Dandim datang bantuan dari Baik Sabara Kanan dan Polres anggota Baik polisi Kanan militer sebanyak 5 sedang orang dalam personil perjalanan menggunakan truk menuju rumah Dalmas dan terdakwa. 1 Setelah itu ambulan terdakwa dan saudara Abizar naik dari perahu Puskesmas sampan Kecamatan dari Negara Batin yang kebun membantu sawit menuju rumah mengevakuasi jenazah menuju ketiga belakang korban karena rumah tidak muat terdakwa. dimasukkan Setiba dalam di belakang ambulan. rumah terdakwa Akhirnya langsung ketika masuk ke jenazah dalam tersebut rumah dimasukkan kemudian ke dalam mandi truk dan diganti Dalmas baju loreng. untuk dievakuasi Ketika menuju rombongan rumah dari sakit Kodim dan Bayangkara, polisi militer tiba, Bandar terdakwa Lampung. langsung menghadap dan 71 menyerahkan bahwa diri benar ke berdasarkan revisi Dandim Metro Pertun Rumah Baik Sakit Kanan. Bayangkara Selanjutnya nomor terdakwa 13. dibawa oleh anggota Denpom, Raka Adi dan Perihal hasil Ratu pemeriksaan Ferdiansa bedah jenazah dengan dikawal atas nama oleh Lucy anggota atau Kodim Isya yang ditandatangani oleh Serka Azril tim dokter pemeriksa ke yaitu Denpom, Dr. Lampung. Andriani dan Dr. Iputu 70 bahwa benar Suwartama. sekira Diperoleh pukul kesimpulan bahwa sebab mati 19.30 orang datang ini bantuan dari Sabara Polres adalah Baik Kanan pendarahan sebanyak 5 masif orang pada personil kedua menggunakan rongga truk dada Dalmas akibat dan 1 tembakan senjata ambulan api di dan dada kanan yang dari Puskesmas berdasarkan Kecamatan Negara ciri Batin lukanya yang sesuai membantu dengan ciri luka mengevakuasi tembak masuk jenazah ketiga jarak jauh. korban karena tidak Luka muat tembak tersebut dimasukkan dalam menembus paru ambulan. kanan dengan Akhirnya paru ketika kanan jenazah bagian tersebut tengah dimasukkan dan ke dalam bawah. truk Dalmas Kandung untuk jantung, dievakuasi serami menuju rumah sakit kanan Bayangkara, jantung, tulang Bandar belakang Lampung. ke-10 ke-11 71 bahwa benar dan berdasarkan tidak hasil visum ditemukan Metro luka Pertun Rumah tembak Sakit keluar. Bayangkara nomor 27 bahwa 13 benar berdasarkan hasil visum Metro Pertun Rumah Sakit perihal hasil Bayangkara Bandar pemeriksaan Lampung nomor bedah jenazah atas 14. nama Lucianto SH yang ditandatangani Pemeriksaan oleh hasil tim pemeriksaan dokter bedah pemeriksa yaitu jenazah atas Dr. nama Petrus Andriani Aprianto yang ditangani oleh tim Dr. dokter pemeriksa Iputu Dr. Suwartama. Diperoleh Andriani kesimpulan bahwa sebab dan mati Dr. orang ini Iputu Suwartama adalah pendarahan Diperoleh masif kesimpulan bahwa pada sebab kedua mati rongga orang dada ini akibat adalah tembakan pendarahan senjata api rongga di dada kepala kanan yang akibat berdasarkan tembakan ciri senjata lukanya api pada sesuai dengan kelopak mata ciri luka tembak kiri masuk yang jarak jauh. berdasarkan ciri Luka lukanya tembak sesuai tersebut dengan menembus ciri paru luka kanan tembak dengan masuk jarak dekat. paru kanan Luka bagian tembak tengah tersebut dan menembus bawah. bola mata, otak Kandung besar jantung, kiri, serambi otak kanan jantung, ulangi, tulang otak kecil, belakang pasang ke-10 otak ke-11 serta mematahkan ke-12 tulang dan rongga tidak mata ditemukan kanan luka dan tembak kiri, keluar. tulang hidung, tulang pipi 27 kiri bahwa benar dan tulang berdasarkan hasil kepala visum Metro pelipis Pertun sehingga Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung hingga nomor samping kanan 14 kiri tidak dan tidak ditemukan luka tembak pemeriksaan hasil keluar. pemeriksaan bedah jenazah atas 73 nama bahwa benar Petrus berdasarkan Aprianto visum yang Metro ditangani Pertun oleh Rumah Sakit tim Bayangkara dokter Bandar pemeriksa Lampung Dr. nomor 15 Andriani dan hasil Dr. pemeriksaan bedah Iputu jenazah atas Suwartama nama diperoleh kesimpulan M. bahwa Khalid sebab Surya mati Kanta orang ini yang adalah ditangani oleh tim pendarahan dokter rongga pemeriksa Dr. C. kepala Andriani akibat dan Dr. tembak Iputu Suwartama senjata api diperoleh pada kesimpulan bahwa kelopak sebab mata mati kiri orang yang ini karena pendarahan berdasarkan batang ciri otak lukanya sesuai akibat dengan tembakan ciri luka senjata tembak api di masuk bibir jarak bawah dekat. kiri yang Luka berdasarkan tembak ciri tersebut lukanya menembus sesuai bola dengan mata, ciri luka otak tembak besar masuk jarak kiri, jauh. Luka otak tembak kanan, tersebut menembus ulangi, tulang otak rahang kecil, patang otak kiri bawah, serta batang mematahkan otak tulang menyebabkan rongga mata patah kanan tulang dan dasar kiri, otak dan tulang robekan hidung, selaput tulang tebal pipi dan kiri selaput dan tulang tipis tengkorak otak pelipis menembus tulang sehingga lidah, tulang rawan hingga kontok, samping kanan tulang kiri tidak leher ditemukan kelima, luka enam, tembak tujuh. tembak keluar. Tulang 73 dada bahwa benar pertama berdasarkan hasil dan visum tidak Metro ditemukan Pertun
Rumah Sakit luka Bayangkara, tembak Bandar luar. Lampung nomor 74 bahwa benar 15. berdasarkan berita acara pemeriksaan Hasil laboratorium pemeriksaan bedah jenazah atas kriminalistik nama barang bukti M. nomor Khalid Suryakanta yang ditangani oleh tim dokter dari Polisi Puslapor Dr. C. Andriani dan Polri Dr. I. Putu Suwartama diperoleh diperoleh bahwa sebelas sebab sebagai mati berikut. orang ini karena A. pendarahan Profil batang DNA otak akibat analisa dari tembakan swab senjata darah api di ITKP bibir bawah kiri 1 yang cocok berdasarkan dengan ciri profil lukanya DNA sesuai yang dengan ciri dianalisa luka tembak dari masuk darah jarak jauh. Luka tembak milik tersebut korban menembus atas tulang nama rahang Lucianto. Dengan kiri demikian bawah bercak batang otak darah pada menyebabkan barang bukti patah tersebut tulang berasal dari dasar korban otak atas dan nama robekan Lucianto. selaput tebal dan B. selaput tilis Profil DNA otak yang dianalisa menembus dari tulang swab lidah, darah tulang ITKP rawan blok 2 pondok, cocok dengan tulang leher profil kelima, DNA yang 6, dianalisa dari 7, sampel darah milik korban atas nama tulang Petrus. dada Dengan pertama demikian dan bercak tidak darah ditemukan pada luka barang tembak bukti keluar. tersebut berasal dari korban 74 atas nama benar Petrus. berdasarkan berita acara C. pemeriksaan laboratorium Profil DNA yang dianalisa dari swab kriminalistik darah barang ITKP bukti 3 cocok nomor dengan profil lab DNA yang dianalisa 1998 dari sampel dari darah milik Puslapor korban atas Baris nama Krim Khalid. Polri Dengan demikian bercak darah pada diperoleh barang bukti sebulan tersebut sebagai berasal berikut. dari korban atas A. nama Profil DNA yang Khalid. dianalisa dari 75 swab bahwa darah berdasarkan ITKP berita acara 1 pemeriksaan cocok dengan laboratorium profil DNA yang kriminalistik dianalisa nomor lab dari darah 18
milik korban atas nama Satu. Lucianto. Dengan demikian 1881. bercak darah pada barang bukti tersebut Dari berasal dari Puslapor korban Badan atas nama Reskrim Lucianto. Polri B. diperoleh Profil DNA yang dianalisa dari swab darah di TKP 2 titik cocok 1 sampai dengan profil DNA yang dianalisa dari sampel darah milik korban atas nama Petrus. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari korban atas nama Petrus. C. Profil DNA yang dianalisa dari swab darah di TKP 3 cocok dengan profil DNA yang dianalisa dari sampel darah milik korban atas nama Galib. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari korban atas nama Galib. 75 bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kimia analisis barang bukti nomor lab 18 5,56 mm. 76 bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban 1881. penembakan dari Puslapor Badan pada saat Reskrim penggerbekan judicial yang Polri disebut, diperoleh tetapi sejumlah setelah sebagai perkara berikut. A. diproses Serpihan terdakwa logam baru bukti mengetahui bahwa tiga Q1 korban tersebut titik adalah 1 sampai dengan Q1 A. titik Anggota 3 yang nama menggunakan Ibtu kaos Lucianto hitam, merupakan celana serpihan jeans anak warna peluru biru kaliber yang terdakwa tembak 5,56 pertama full kali metal adalah jacket yang Bribka dikeluarkan dari Petrus laras Aprianto. panjang Anggota kaliber yang menggunakan seragam 5,56. polisi yang B. terdakwa Serpihan tembak logam kedua adalah I2 atas nama Ibtu Bribka Petrus Lucianto, Aprianto merupakan Kapolsek serpihan Negara anak buruh. Dan C. Serpihan anggota yang logam peluru menggunakan kaos I3 hitam titik 1 atas nama membawa Bribka senjata Galib laras panjang yang Suryakanta terdakwa merupakan tembak serpihan ketiga anak buruh adalah kaliber 5,56 Bribda Galib mm full Suryakanta. metal jacket yang dikeluarkan 77 dari bahwa benar laras terdakwa sebelumnya laras belum panjang pernah kaliber bertemu langsung dengan 5,56 Ibtu mm. Lucianto, tetapi terdakwa 76 bahwa mengetahui benar Ibtu sebelumnya Lucianto terdakwa adalah tidak Kapolsek mengetahui Negara siapa yang Batin. menjadi korban penembakan Dan pada saat terdakwa pada menembak saat penggerbekan korban judicial kedua yang pada tersebut. Tetapi saat setelah penggerbekan perkara tersebut, diproses, terdakwa tidak baru mengetahui mengetahui juga bahwa orang tiga tersebut korban adalah tersebut Ibtu adalah Lucianto, sedangkan untuk A. dua orang Anggota lainnya yang terdakwa menggunakan tidak kaos hitam, mengetahui celana dan jeans tidak warna biru yang terdakwa kenal tembak sebelumnya. pertama kali adalah Bribka Petrus 78 Aprianto. bahwa benar pada saat terdakwa Anggota yang melakukan menggunakan penembakan seragam terhadap polisi yang ketiga terdakwa korban tembak tersebut kedua jarak adalah terdakwa dengan Ibtu korban bersama Lucianto, Bribka Kapolsek Petrus Negara Aprianto Batin. sekitar 20 meter. Dan anggota yang jarak menggunakan tembak kaos hitam terdakwa dengan korban kedua membawa Ibtu senjata Lucianto laras dan panjang yang korban terdakwa ketiga tembak sekitar ketiga adalah 25 meter. Bribda Galib Suryakanta. 79 bahwa benar pada terdakwa awalnya sebelumnya terdakwa tidak belum mempunyai pernah niat bertemu untuk langsung membunuh dengan ketiga korban. Ibtu Lucianto, Terdakwa melakukan tetapi terdakwa penembakan mengetahui kepada bahwa Ibtu ketiga korban Lucianto adalah adalah secara Kapolsek random Negara Batin. dengan senjata yang terarah. Dan pada saat terdakwa menembak Tetapi tidak korban terbidik kedua pada dan tidak saat menargetkan penggerbekan secara tersebut langsung terdakwa kepada tidak Ibtu mengetahui jika Lucianto, orang tersebut Bribka adalah Petrus Ibtu Aprianto, Lucianto, dan sedangkan Bribka untuk dua orang lainnya Galib terdakwa tidak Suryakanta. mengetahui dan 80 tidak bahwa benar pada saat kenal penggerbekan tersebut sebelumnya. pakaian yang terdakwa gunakan adalah kaos 78 warna hitam bahwa benar pada bertuliskan saat terdakwa Yamaha dan melakukan celana penembakan jeans warna terhadap biru ketiga serta korban ikat tersebut pinggang jarak warna terdakwa hijau. dengan korban pertama 81 bahwa Bribka benar Petrus terdakwa Aprianto sekitar tidak 20 mengetahui meter. dan tidak mengetahui Sedangkan aparat jarak kepolisian tembak ketika turun terdakwa dari dengan mobil korban pada kedua saat Ibtu penggerbekan tersebut. Lucianto Tiba-tiba dan terdakwa korban mendengar ketiga suara tembakan sekitar yang berkali-kali dari 25 arah luar meter. gelanggang. Pada saat itu terdakwa terlintas dalam 79 pikiran terdakwa bahwa benar adalah pada ada aparat awalnya yang sedang terdakwa tidak membuarkan mempunyai gelanggang niat di untuk Sapung membunuh Ayam. ketiga korban. Terdakwa melakukan penembakan 82 kepada bahwa benar ketiga setelah korban kegiatan adalah penggerbekan secara selesai random dan dengan ketika senjata yang dilakukan terarah. pengecekan senjata revolver Tetapi tidak yang terbidik dibawa dan Ibtu Lucianto tidak masih terdapat menargetkan munisi secara sebanyak langsung 5 kepada Ibtu butir Lucianto, Bribka dan Petrus senjata Aprianto dan SP1V2 yang dibawa Galib Galib Suryakanta. Suryakanta tidak ada munisi 80 baik di bahwa benar bagasi pada saat maupun di kamar penggerbekan tersebut senjata, pakaian yang sedangkan terdakwa Bribka gunakan Petrus adalah kaos Aprianto tidak warna hitam membawa bertuliskan senjata. Yamaha dan celana jeans warna biru 83 bahwa serta benar ikat pinggang warna dalam hijau. penggerbekan tersebut 81 tidak semua bahwa anggota benar kepolisian terdakwa yang tidak membawa senjata mengetahui dan tidak mengeluarkan mengetahui tembakan aparat peringatan. kepolisian Saksi ketika 15 turun dari mobil menembakkan pada saat sampai 3 penggerbekan kali, tersebut. saksi Tiba-tiba 16 terdakwa menembakkan mendengar 3 suara kali, tembakan yang berkali-kali saksi dari 17 arah luar menembak gelanggang. 2 Pada kali, saat itu saksi terdakwa 21 terlintas menembak dalam 2 pikiran kali, terdakwa saksi adalah 23 ada aparat menembak yang 2 sedang kali, saksi membuarkan gelanggang 24 di menembak Sapung Ayam. 2 kali, sedangkan Terdakwa. terdakwa 82 menembak bahwa benar setelah 9 kali. kegiatan penggerbekan selesai 1 kali dan tembakan ke ketika atas, dilakukan 2 kali tembakan ke pengecekan arah senjata Bribka Petrus, revolver yang 3 kali dibawa ke arah Ibtu Lucianto Ibtu masih Lucianto, terdapat 3 munisi kali sebanyak ke arah 5 butir. Dan senjata SP1V2 yang dibawa 84 bahwa benar pada saat olah tidak ada TKP di munisi lokasi baik di magasin penggerbekan maupun di dilakukan kamar oleh senjata. tim Sedangkan Inafis Bribka Petrus Polda Lampung Aprianto tidak ditemukan membawa hanya senjata. 13 kelongsong 83 bahwa munisi benar tajam. dalam Munisi penggerbekan tajam tersebut dengan tidak rincian semua anggota 8 kepolisian yang membawa kelongsong senjata munisi mengeluarkan kaliber tembakan 5,5 peringatan. mm, Saksi 15 menembakkan 2 sebanyak buah 3 kali, saksi 16 menembakkan kelongsong 3 kali, munisi kaliber 9 saksi 17 dan menembak 3 butir 2 kali, kelongsong saksi munisi 21 menembak 2 kali, saksi 23 7,62. menembak 2 kali, saksi 24 menembak 85 bahwa 2 benar kali, terdakwa pada saat menembak ketiga terdakwa korban tersebut menembak dengan 9 tembakan kali. terarah 1 bukan kali terbidik tembakan ke atas, karena 2 posisi kali senjata tembakan ke pada arah saat Bribka menembak berada Petrus, di depan 3 dada kali ke terdakwa. arah Ibtu Lucianto, 86 bahwa 3 benar kali ke arah terdakwa tidak Bribka mengetahui dan juga tidak ada Galib informasi jika
sehingga pada saat itu 84 bahwa benar pada di saat Sabung olah Ayam milik TKP di terdakwa, lokasi karena sebelumnya penggerbekan sudah dilakukan oleh dikoordinasikan dengan tim saksi Inafis satu dengan Polda pihak Lampung Polsek Negara ditemukan Batin. hanya Dan selama 13 terdakwa membuka gelanggang judi Sabung klongsong Ayam munisi di Kecamatan tajam, Negara Batin munisi baru tajam pada dengan tanggal rincian 17 Maret 8 klongsong 2025 munisi kaliber tersebut 5,56 mm, 87 bahwa benar keberadaan senjata api laras panjang milik terdakwa yang selalu dibawa ketika terdakwa membuka gelanggang judi Sabung Ayam membuat terdakwa percaya diri dan tidak terkontrol. Terbukti pada saat 85 bahwa benar terdakwa pada saat menembak ketiga korban tersebut dengan tembakan ke arah bukan terbidik karena posisi senjata pada saat menembak berada di depan dada terdakwa.
86 bahwa benar terdakwa tidak mengetahui 88 dan juga bahwa tidak benar ada terdakwa informasi menyadari jika dan pada saat mengetahui itu jika senjata yang yang terjadi terdakwa penggerbekan bawa di judi lokasi sabung judi ayam sabung milik ayam terdakwa tersebut karena terpasang sebelumnya magasin sudah yang di dalam dikoordinasikan terdapat dengan 30 saksi satu butir dengan munisi pihak tajam Polsek dan Negara terdakwa Batin. juga Dan menyadari selama dan terdakwa mengetahui membuka jika senjata gelanggang judi tersebut sabung ayam di Kecamatan Negara Batin ditembakkan kepada baru pada seseorang akan tanggal 17 mengakibatkan Maret kematian. 2025 89 bahwa benar digerebek. berdasarkan keterangan ahli forensik 87 bahwa benar keberadaan psikologi senjata polisi api bersama laras Reza panjang milik Indra terdakwa yang Amril selalu dibawa ketika menyatakan terdakwa bahwa membuka suatu gelanggang kejahatan judi bisa sabung ayam dikatakan berencana membuat manakala ada terdakwa percaya proses diri dan berpikir tidak pelaku terkontrol. terdapat Terbukti 4 pada saat parameter, terjadi penggerbekan yaitu tersebut justru keberadaan senjata inilah yang target yang berarti memicu niat terdakwa untuk terdakwa sudah mengeluarkan menentukan tembakan ke arah sasaran yang akan aparat menjadi yang korban. B. mengakibatkan 3 orang Inisiatif anggota berarti polisi ada manfaat meninggal yang akan dunia. diperoleh pelaku dan harus lebih tinggi dari biaya yang 88 dikeluarkan. bahwa benar terdakwa menyadari dan mengetahui jika C. senjata Sumber yang daya yang terdakwa berarti bawa di menghabisi lokasi judi korban, sabung ayam pelaku tersebut harus terpasang menentukan magasin instrumen yang di apa, dalam terdapat waktu yang 30 butir munisi tajam dan dialokasikan, terdakwa dan juga empat. menyadari dan D. mengetahui jika Resiko senjata yang tersebut berarti pelaku memiliki ditembakkan jalan kepada seseorang atau akan cara mengakibatkan untuk keluar kematian. dari pertanggungjawaban 89 pidana. bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Jika forensik pelakunya lebih dari satu psikologi maka forensik diperlukan atas nama satu Reza elemen lagi Indra yaitu Amril sinkronisasi di menyatakan bahwa mana suatu kejahatan keempat bisa unsur dikatakan tersebut harus perencanaan ada manakala ada sebelum proses pelaku berpikir beraksi dan pelaku harus terdapat bersifat 4 kumulatif parameter sehingga yaitu satu unsur saja tidak perlu maka tidak target termasuk yang dalam berarti kategori tindakan terdakwa sudah menentukan berencana. sasaran yang akan menjadi korban. B. 90 Inisiatif bahwa berarti ada benar manfaat alasan yang akan terdakwa diperoleh melakukan penembakan pelaku dan terhadap harus ketiga lebih korban tinggi dari tersebut biaya karena yang terdakwa dikeluarkan. marah ketika kegiatan judi sabung C. ayam Sumber sebelumnya daya yang sudah berarti dikoordinasikan menghabisi oleh korban terdakwa melalui pelaku harus satu menentukan dengan instrumen pihak apa kepolisian setempat waktu yang ternyata masih diganggu dialokasikan dan keamanannya dengan tempat. cara digerebek D. atau Resiko dibubarkan oleh yang aparat kepolisian berarti pelaku juga karena memiliki terdakwa merasa jalan terancam atau dengan cara terkena untuk keluar dari merasa terancam pertanggungjawaban terkena tembakan. Jika pelakunya lebih dari satu maka diperlukan 91 satu elemen bahwa lagi benar yaitu penembakan dilakukan oleh terdakwa sinkronisasi tersebut di mengakibatkan 3 orang mana anggota kepolisian keempat meninggal unsur dunia tersebut harus dan ada meninggal sebelum pelaku beraksi dan harus meninggalkan bersifat luka yang mendalam kumulatif bagi sehingga keluarga yang tinggalkan satu yaitu unsur saja tidak perlu Bribka maka Petrus tidak Aprianto termasuk yang dalam meninggalkan kategori satu tindakan anak yang berencana. masih berumur 6 bulan dan 90 istri yang bahwa tidak benar bekerja. alasan terdakwa Kemudian melakukan Ibtu penembakan Lucianto terhadap yang ketiga meninggalkan korban satu orang tersebut karena anak terdakwa marah perempuan yang masih ketika kuliah kegiatan dan judi istri yang sabung tidak ayam yang bekerja. sebelumnya sudah Kemudian dikoordinasikan oleh terdakwa Brigadir melalui saksi satu 2 dengan Galip pihak Suryakanta kepolisian yang setempat masih ternyata masih belum menikah diganggu tetapi meninggalkan seorang keamanannya ibu dengan yang cara sudah digerebek atau dibubarkan menjanda oleh karena aparat suaminya kepolisian baru meninggal juga karena sekira terdakwa 1 merasa bulan terancam sebelum dengan terjadi penggerbekan tersebut. merasa terancam 82 bahwa benar terkena perbuatan terdakwa tersebut menjadi viral di media sosial 91 sehingga bahwa menjadi benar atensi penembakan yang dilakukan oleh pimpinan terdakwa TNI tersebut dan mengakibatkan menjadi 3 orang perhatian anggota publik kepolisian yang meninggal bersifat dunia negatif dan sehingga meninggal tersebut sangat merusak citra TNI dan yang meninggalkan notabene luka sebagai yang lembaga mendalam bagi terpercaya keluarga dalam yang survei tinggalkan tertinggi. yaitu Bribka Petrus 93 bahwa benar meninggalkan sampai dengan satu saat anak ini ketiga yang keluarga masih berumur korban 6 belum bulan memaafkan dan istri kesalahan yang tidak terdakwa bekerja. dan ketiga Kemudian keluarga Ibtu korban Lucianto yang yaitu saksi meninggalkan satu 33 orang anak perempuan yang saudari masih kuliah dan Sarniatun istri yang tidak selaku bekerja. istri Ibtu Kemudian Lucianto, saksi 34 saudari Milda 2 Galip Diani selaku Suryakanta istri yang masih belum menikah Petrus tetapi meninggalkan Aprianto seorang dan ibu yang sudah saksi 35 menjanda saudari karena suaminya Surya baru meninggal Lina sekira 1 selaku bulan ibu sebelum Bribda terjadi Galip penggerbekan Suryakanta tersebut. memohon kepada majelis hakim 82 agar bahwa terdakwa benar dijatuhi hukuman mati. perbuatan terdakwa 94 bahwa benar ketika korban telah dianugerahi penghargaan dari negara melalui Kapolri berupa upacara pengemaafkan secara kedinasan dan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atau anumerta sebagai bentuk penghormatan atas penghargaan dalam menjaga Kamtibmas. Bahwa benar setelah berdinas kurang lebih 19 tahun sebagai operasi TNI, terdakwa telah melakukan tugas operasi sebanyak 2 kali, yaitu Pamtas Papua 2010 dan 2012. Bahwa benar di persidangan terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, oleh karena terdakwa mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan permintaan maaf setinggi-tingginya kepada pimpinan TNI dan khususnya kepada ketiga keluarga korban. Galip Suryakanta Bahwa benar memohon kepada terdakwa majelis hakim sudah agar siap terdakwa untuk menanggung dijatuhi segala hukuman risiko atas perbuatan yang telah 94 terdakwa lakukan. bahwa benar ketika korban walaupun telah dihukum mati dianugerahi sekalipun. penghargaan dari Dilanjutkan negara oleh melalui Kapolri berupa upacara pengemaafkan secara kedinasan dan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atau anumerta sebagai bentuk penghormatan atas penghargaan dalam menjaga Kamtibmas. Bahwa benar setelah berdinas kurang lebih 19 tahun sebagai operasi TNI, terdakwa telah melakukan tugas operasi sebanyak 2 kali, yaitu Pamtas Papua Menimbang 2010 bahwa dan berdasarkan 2012. fakta-fakta hukum tersebut, Bahwa benar di terdakwa persidangan dapat terdakwa mengaku disalahkan bersalah dan melakukan sangat tindak pidana menyesali sebagaimana perbuatannya, oleh didakwakan karena auditor terdakwa militer. mohon maaf yang Majelis hakim akan sedalam-dalamnya membuktikannya lebih lanjut. dan Menimbang permintaan maaf bahwa untuk dapat setinggi-tingginya kepada menentukan pimpinan apakah TNI dan terdakwa khususnya bersalah kepada melakukan tindak ketiga pidana keluarga sebagaimana korban. didakwakan 97 auditor bahwa militer, benar terdakwa maka sudah diterangkan siap untuk perbuatan yang menanggung telah segala risiko dilakukan atas terdakwa perbuatan yang tersebut telah terdakwa haruslah lakukan pula telah cukup memenuhi unsur-unsur
unsur tindak walaupun pidana yang dihukum mati didakwakan kepada sekalipun. diri terdakwa. Dilanjutkan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh auditor militer dalam surat dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif dengan dakwaan ke-1 bersifat subsidiaritas, yaitu primer pasal 30, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, munisi dan bahan peledak
majelis hakim akan membuktikannya lebih lanjut. Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan auditor militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa. Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh auditor militer dalam surat dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif dengan dakwaan ke-1 bersifat subsidiaritas, yaitu primer, pasal 30, pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, munisi dan bahan peledak, dan dakwaan ketiga pasal 303 ayat 1 ke-1 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Unsur ketiga, menimbang bahwa oleh karena dakwaan auditor militer berbentuk kumulatif, maka majelis hakim wajib membuktikan dakwaan ke-1, kedua, dan ketiga. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan ke-1 terlebih dahulu, karena dakwaan ke-1 tersebut disusun secara subsidiaritas, maka majelis hakim akan membuktikan secara berurutan dari dakwaan primer terlebih dahulu. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidiar wajib dibuktikan. Unsur ke-1, barang siapa Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan primer pasal 340 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, unsur kedua dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang atau anggota TNI dalam hal ini melingkupi diri terdakwa. B. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain, bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, yakni jiwanya catat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang atau anggota TNI dalam hal ini melingkupi diri terdakwa. B. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain, bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, yakni jiwanya catat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Menimbang bahwa terhadap unsur ke-1 tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Kopda Basarsyah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 tahun 2005 di Dodik Secata Puntang Lahat Pindam 2 Sriwijaya, lulus dan dilantik pada tahun 2006 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodik Latkor Batu Raja. Setelah itu ditugaskan di Yonif 141 IJP Muara Enim sampai dengan pangkat Praka, kemudian pada tahun 2014 pindah tugas di Kodim 0427 Waikanan, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas di Koramil 42701 Pakuan Ratu, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terdakwa masih berdinas aktif sebagai Babin Saramil 42701 Pakuan Ratu, Kesatuan Kodim 0427 Waikanan, Korem 043, Batam Lampung dengan pangkat Kopda NRP 31060073821188. dalam keadaan sehat jasmani 2. maupun Bahwa benar rohani, sampai saat serta ini dapat terdakwa menjawab belum pertanyaan mengakhiri atau menggunakan bahasa diakhiri ikatan Indonesia dinasnya dengan baik sebagai dan anggota benar. TNI AD. Hal ini diperkuat Menimbang dengan bahwa dari keputusan uraian fakta-fakta yang penyerahan terungkap di perkara dari persidangan, Dandem ternyata 043 Gatam terdakwa selaku adalah seorang Lapra perseorangan nomor yang sekian mampu tanggal melakukan dan 19 bertanggung jawab atas 19 perbuatan Mei yang didakwakan dalam 2025 dan perkara surat ini. dakwaan auditor Apabila militer nomor dihubungkan sekian dengan tanggal pengertian 20 Mei unsur barang siapa 2025. sebagaimana dimaksud 3. di Bahwa atas, benar terdakwa maka ketika unsur barang dihadapkan di siapa persidangan dalam menggunakan perkara seragam ini TNI adalah AD lengkap terdakwa. dengan tanda Dengan pangkat, demikian majelis hakim lokasi berpendapat kesatuan dan bahwa unsur atribut ke-1 lainnya barang serta siapa masih menerima telah rawatan terpenuhi. kedinasan dari negara melalui TNI AD. 2. Unsur kedua, Dan dengan keempat, sengaja bahwa dan benar dengan selain rencana sebagai prajurit terlebih TNI dahulu. AD, terdakwa adalah warga negara Bahwa yang Republik dimaksud dengan Indonesia sengaja yang adalah merupakan adanya subjek kesadaran hukum dan Indonesia keinsafan dan pada tunduk diri pada si hukum pelaku yang dalam berlaku di melakukan Indonesia. suatu Dan pada tindakan. saat pemeriksaan di Dengan kata persidangan, lain, bahwa pelaku terdakwa dalam menyadari dan keadaan menghendaki sehat tindakan yang jasmani maupun dilakukannya rohani, itu serta termasuk dapat menjawab akibat-akibat pertanyaan yang menggunakan ditimbulkan bahasa dari Indonesia perbuatan dengan tersebut. baik dan benar. Menurut memori Menimbang bahwa Fantuliti, dari yang uraian dimaksud dengan fakta-fakta yang sengaja terungkap di adalah persidangan, menghendaki dan menginginkan ternyata terjadinya suatu terdakwa tindakan adalah serta seorang akibatnya. perseorangan yang mampu B. melakukan dan bertanggung jawab atas Bahwa perbuatan SR yang Syanturi didakwakan dalam dalam perkara bukunya ini. tindak pidana di Apabila KUHP dihubungkan dengan berikut pengertian uraiannya unsur pada barang halaman siapa sebagaimana 485 dalam dimaksud di uraian atas, pembahasan tentang maka pasal unsur barang 338 siapa KUHP dalam perkara menjelaskan ini adalah bahwa terdakwa. unsur subjek Dengan meliputi demikian tindakan majelis dan hakim objeknya. berpendapat bahwa Artinya unsur ke-1 bahwa barang si siapa pelaku telah mengetahui terpenuhi. dan menghendaki matinya seseorang 2. dengan Unsur kedua, tindakannya itu. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih Bahwa dahulu.
Surobiproto bahwa yang dimaksud dengan dalam sengaja bukunya adalah KUHP adanya dan kesadaran KUHP dan dilengkapi dengan keinsafan pada diri si jurisprudensi pelaku dalam melakukan dan suatu Hograt tindakan. pada halaman Dengan kata 206 lain, ketika bahwa menguraikan pelaku pasal menyadari dan 338 menghendaki KUHP tindakan yang menjelaskan dilakukannya itu termasuk berdasarkan akibat-akibat yang 16 ditimbulkan Juli dari perbuatan tersebut. 1894 bahwa terdakwa harus mengetahui memori bahwa tembakan fundraising peluru yang dilakukan dimaksud dalam dengan jarak sengaja pendek adalah menghendaki pada dan umumnya menginsafi dapat terjadinya menimbulkan suatu kematian. tindakan Maka beserta hakim dapat akibatnya. berkesimpulan bahwa B. pelaku menghendaki akibat Bahwa tersebut. SR Sianturi D. dalam Bahwa yang bukunya dimaksud tindak dengan pidana rencana di terlebih KUHP dahulu berikut uraiannya pada adalah halaman bahwa pelaku 485 dalam mempunyai uraian waktu yang pembahasan cukup tentang untuk pasal mewujudkan 338 tindak KUHP pidana yang menjelaskan akan ia lakukan, bahwa unsur termasuk di subjek dalamnya meliputi ada waktu tindakan untuk dan berpikir objeknya. Artinya kapan perbuatan bahwa si tersebut pelaku akan mengetahui dilakukan dan dan alat menghendaki apa yang matinya akan seorang ia gunakan dengan untuk tindakannya mewujudkan itu. niatnya itu. C. Bahwa Bahwa SR Sianturi Sunarto SH dalam bukunya tindak Surobiproto pidana di dalam KUHP bukunya berikut uraiannya KUHP pada dan halaman KUHP dilengkapi dengan 489 jurisprudensi ketika Mari membahas pasal dan Hograt 340 pada KUHP halaman menjelaskan 206 ketika bahwa menguraikan dengan rencana pasal terlebih dahulu 338 dipandang KUHP ada jika menjelaskan sepertindak dalam suatu berdasarkan waktu yang Hograt cukup 16 Juli telah memikirkan 1894 serta bahwa terdakwa menimbang-nimbang harus dan mengetahui kemudian bahwa menemukan tembakan waktu, peluru yang dilakukan tempat, dalam jarak cara, pendek alat-alat dan pada lain umumnya sebagainya yang dapat akan menimbulkan digunakan untuk kematian. pembunuhan Maka hakim tersebut. dapat berkesimpulan Apakah bahwa ia pelaku secara tenang menghendaki atau akibat tersebut. emosional pada waktu yang cukup D. itu Bahwa yang untuk dimaksud dengan memikirkannya rencana terlebih tidaklah dahulu terlalu penting. Yang penting ialah adalah bahwa waktu pelaku mempunyai yang waktu cukup yang itu cukup tidak untuk dapat dipandang mewujudkan sebagai tindak suatu pidana yang reaksi yang akan ia segera lakukan, yang termasuk di mengakibatkan dalamnya ada pembunuhan waktu itu. untuk berpikir F. Bahwa kapan R. perbuatan Susilo dalam tersebut akan bukunya KUHP dilakukan dan serta alat apa yang akan komentar-komentarnya ia lengkap gunakan pasal untuk demi pasal mewujudkan niatnya itu. pada halaman 241 bahwa ketika SR menguraikan Sianturi pasal SH dalam 340 bukunya KUHP tindak pidana menjelaskan di KUHP bahwa berikut uraiannya pada direncanakan halaman terlebih dahulu 489 yaitu ketika antara membahas timbulnya pasal maksud untuk 340 membunuh dan KUHP pelaksananya menjelaskan itu masih ada bahwa tempo dengan bagi rencana si terlebih pelaku dahulu untuk dengan dipandang tenang ada jika si petindak memikirkan. dalam suatu waktu Misalnya yang cukup dengan cara bagaimanakah telah pembunuhan itu akan memikirkan serta dilakukan. menimbang-nimbang Tempo dan ini tidak kemudian boleh terlalu menentukan sempit, waktu, akan tetapi tempat, sebaliknya cara, tidak perlu alat-alat terlalu dan lama. lain Yang sebagainya penting yang akan ialah digunakan apakah untuk di dalam pembunuhan tempo tersebut. itu si pelaku Apakah dengan ia tenang secara masih dapat tenang berpikir atau emosional yang pada waktu sebenarnya yang ia cukup masih itu ada untuk kesempatan untuk memikirkannya. membatalkan Tidaklah niatnya terlalu akan penting. membunuh Yang akan penting tetapi ialah tidak bahwa waktu dipergunakan. yang cukup G. itu Bahwa tidak unsur dapat kesalahan dipandang dalam demi sebagai ini suatu reaksi yang secara segera tegas dirumuskan yang dengan kata mengakibatkan dengan pembunuhan sengaja itu. dan dengan rencana F. terlebih dahulu Bahwa R. Susilo yang dalam ditempatkan bukunya pada KUHP bagian serta awal perurusan komentar-komentarnya delik. lengkap Hal ini pasal berarti demi bahwa pasal. semua unsur Pada halaman berikutnya adalah 241 ketika diliputi atau menguraikan pasal dipengaruhi unsur 340 sengaja dengan KUHP rencana. menjelaskan Dengan demikian bahwa pelaku dalam direncanakan keadaan lebih sadar dahulu dan menginsafi terhadap yaitu kehendak yang antara timbulnya direncanakannya maksud untuk untuk melakukan membunuh dengan pembunuhan. pelaksananya itu Hal masih bahwa ada di dalam tempo unsur bagi si kedua ini pelaku untuk bersifat dengan tenang kumulatif yaitu dengan sengaja memikirkan. dan dengan rencana Misalnya terlebih dengan dahulu cara bagaimanakah sehingga harus pembunuhan itu terbukti akan keduanya dilakukan. dan jika salah Tempo satunya ini tidak tidak boleh terbukti terlalu maka sempit, unsur kedua akan tersebut tetapi tidak sebaliknya terpenuhi. tidak perlu terlalu lama. I. Yang Bahwa penting untuk ialah mengetahui apakah di apakah dalam tempo ada itu si perencanaan pelaku terlebih dengan dahulu tenang dalam masih dapat dakwaan berpikir primer sebagaimana yang yang sebenarnya ia disyaratkan oleh masih ada pasal kesempatan 340 untuk KUHP. membatalkan niatnya akan Ada membunuh beberapa hal yang harus tetapi tidak dipenuhi oleh perbuatan dipergunakan. terdakwa yaitu G. sebagai Bahwa berikut. unsur kesalahan dalam deni 1. ini Antara secara tegas timbulnya niat dirumuskan dengan dengan kata pelaksanaan dengan perbuatan sengaja terdakwa dan dengan rencana terlebih terdapat dahulu cukup bukti. yang ditempatkan Ulangi, pada terdapat bagian cukup awal waktu perumusan bagi delik. terdakwa untuk Hal ini berpikir berarti dengan bahwa tenang semua tentang unsur bagaimana berikutnya cara-cara adalah atau rangkaian diliputi atau perbuatan yang akan dipengaruhi unsur dilakukannya sengaja dengan untuk rencana. melaksanakan niatnya Dengan menghilangkan demikian nyawa pelaku korban. dalam keadaan sadar 2. dan Dalam menginsafi rangkaian terhadap perbuatan kehendak yang terdakwa terdapat direncanakannya untuk tindakan-tindakan melakukan persiapan pembunuhan. untuk melakukan perbuatan Hal bahwa di pembunuhan. dalam unsur kedua ini 3. bersifat Terlihat kumulatif jelas- yaitu terlihat dengan dengan jelas sengaja dan dan tegas dengan tentang rencana cara terlebih kerja dahulu untuk melakukan sehingga perbuatan harus pembunuhan terbukti secara keduanya dan sistematis jika dan salah terarah satunya tidak dengan terbukti baik maka pada unsur bagian kedua vital tersebut tubuh tidak korban. terpenuhi. Menimbang bahwa bahwa untuk terhadap mengetahui unsur kedua apakah tersebut ada telah perencanaan ditemukan terlebih fakta dahulu hukum dalam sebagai berikut. dakwaan primer sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 340 1. Bahwa benar KUHP sekira pukul ada beberapa hal yang harus 17.30 WIB dipenuhi oleh 16 perbuatan personil yang terdakwa yaitu melakukan sebagai penggerbekan berikut. tersebut tiba di lokasi 1. perjudian sabung Antara ayam. timbulnya Kemudian niat seluruh dengan mobil pelaksanaan berhenti di perbuatan tengah terdakwa jalan yang berjarak terdapat kurang cukup lebih bukti. 40 meter dari Ulangi, arena terdapat gelanggang cukup sabung waktu ayam bagi dengan terdakwa posisi untuk parkir berpikir berbanjar dengan di tenang belakang tentang dengan bagaimana urutan paling cara-cara depan. atau rangkaian Mobil perbuatan yang akan Toyota Rush dilakukannya warna putih yang untuk ditumpangi melaksanakan personil niatnya dari Polsek
menghilangkan negara nyawa batin. korban. Kemudian 2. Dalam mobil rangkaian Dayat perbuatan Susenia warna terdakwa hitam, terdapat kemudian tindakan-tindakan mobil persiapan Toyota untuk Avanza melakukan warna perbuatan hitam, pembunuhan. kemudian mobil 3. Dayat Susenia warna putih, terlihat dan dengan paling jelas belakang dan mobil tegas tentang Inavis cara Toyota kerja Hilux untuk warna melakukan oranye. perbuatan 2. pembunuhan Bahwa secara benar setelah sistematis tiba dan di terarah lokasi perjudian dengan Sabung baik Ayam, pada bagian vital personil tubuh yang berada korban. di mobil pertama keluar dari Menimbang mobil dan bahwa diikuti terhadap oleh unsur personil kedua yang lainnya. tersebut telah ditemukan Kemudian fakta masing-masing hukum personil sebagai berikut. berpencar di sekitar arena perjudian sambil mengeluarkan 1. tembakan Bahwa peringatan benar ke sekira udara pukul yang membuat 17.30 para WIB pemain judi 16 beralian personil kocar yang kacir melakukan dan penggerebekan mengakibatkan tersebut situasi tiba di di arena lokasi perjudian Sabung perjudian Ayam. menjadi Kemudian riuh atau seluruh kacau mobil yang berhenti di disebabkan oleh tengah suara jalan tembakan peringatan yang yang berjarak kurang berkali-kali lebih dan 40 meter orang-orang dari yang arena berhamburan gelanggang dalam Sabung rangka Ayam dengan mengamankan posisi diri. parkir berbanjar 3. ke Bahwa belakang benar dengan pada urutan saat paling terjadi depan kerugian tersebut, mobil terdakwa Toyota meminta Ras senjata warna api laras putih yang panjang milik ditumpangi terdakwa personil yang dari berada di Polsek samping Negara kursi Batin, plastik dekat saksi kemudian 4 mobil Dayat dengan Susenia berkata warna kepada hitam, saksi 4, kemudian mobil "Ambilin Toyota senjata Avanza saya." warna hitam, Kemudian saksi 4 kemudian mobil memberikan Dayat senjata tersebut Susenia kepada warna putih, terdakwa. dan Setelah paling itu saksi belakang 4 mobil langsung Inavis berlari Toyota untuk Hilux mengamankan warna diri. oranye. 2. Bahwa benar 4. setelah Bahwa tiba benar di setelah lokasi menemukan perjudian senjata, Sabung selanjutnya Ayam, terdakwa mengeluarkan personil yang tembakan berada di peringatan mobil sebanyak pertama 1 kali keluar ke dari udara. mobil dan diikuti Tetapi oleh dari personil pihak yang lainnya. kepolisian masih mengeluarkan Kemudian tembakan masing-masing berkali-kali personil dan pada saat berpencar itu di terdakwa sekitar melihat arena dari arah perjudian depan ada sambil seorang mengeluarkan anggota tembakan polisi peringatan ke menggunakan kaos udara warna hitam yang membuat para pemain yaitu judi beralian Bribka kocar Aprianto kacir yang dan mendekat ke arah mengakibatkan terdakwa situasi di sehingga arena sambil berjalan mundur perjudian terdakwa menjadi mengeluarkan riuh tembakan atau sebanyak kacau 2 yang kali ke disebabkan arah oleh Bribka suara tembakan Petrus peringatan Aprianto yang dan berkali-kali tepat mengenai dan mata sebelah orang-orang yang kirinya yang berhamburan membuat dalam rangka Bribka mengamankan Petrus diri. Aprianto jatuh 3. tersungkur Bahwa kemudian benar pada terdakwa saat langsung terjadi balik kerugian badan dan tersebut berlari. terdakwa meminta senjata 5. api Bahwa laras benar panjang
pada saat terdakwa berlari dari arah samping kanan depan, terdakwa melihat ada anggota polisi di jalan dekat mobil menggunakan seragam polisi, yaitu Ibtu Lusianto yang mengarahkan senjata pistol ke arah terdakwa, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan tembakan ke arah Ibtu Lusianto sebanyak 3 kali dan tepat mengenai dada sebelah kanannya, yang membuat Ibtu Lusianto jatuh tersungkur. Setelah itu, karena suara tembakan masih banyak terdengar, terdakwa langsung kabur berlari ke arah kebun singkong yang berada di samping gelanggang kebun satu ayam. menggunakan kaos warna hitam 6. Bahwa benar pada saat berlari di tengah kebun singkong tersebut, terdakwa merasa mendapat tembakan dan merasa ada lintasan peluru di sekitar badan terdakwa yang akhirnya membuat terdakwa terpleset dan terjatuh, sehingga senjata laras panjang terdakwa pegang terlepas, kemudian terdakwa mencoba mengambil senjata tersebut. Setelah senjata sudah terdakwa pegang kembali dari arah depan kiri, terdakwa melihat anggota polisi menggunakan kaos warna hitam, yaitu Bribda Galip Suryaganta membawa senjata api laras panjang yang mengeluarkan tembakan ke arah terdakwa, sehingga sambil posisi jongkok, terdakwa langsung membalas tembakan ke arah Bribda Galip Suryaganta sebanyak 3 kali dan tepat mengenai rongga mulutnya yang membuat Bribda Galip Suryaganta jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa langsung berdiri dan berlari ke arah kanan. Pada saat itu terdakwa melihat saksi satu juga berlari menyelamatkan diri, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi satu, "Bang, sini bang, ikut saya." Tetapi saksi satu tidak mendengar, kemudian terdakwa terus berlari melewati kebun singkong menuju hutan. terdakwa yang akhirnya membuat 7. terdakwa Bahwa terpleset benar dan sebelumnya terjatuh. terdakwa tidak mengetahui Sehingga siapa yang menjadi panjang korban terdakwa penembakan pegang terdakwa pada kemudian saat terdakwa mencoba mengambil senjata tersebut. Setelah senjata sudah terdakwa pegang kembali dari arah depan kiri, terdakwa melihat anggota polisi menggunakan kaos warna hitam, yaitu Bribda Galip Suryaganta membawa senjata api laras panjang yang mengeluarkan tembakan ke arah terdakwa, sehingga sambil posisi jongkok, terdakwa langsung membalas tembakan ke arah Bribda Galip Suryaganta sebanyak 3 kali dan tepat mengenai rongga mulutnya yang membuat Bribda Galip Suryaganta jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa langsung berdiri dan berlari ke arah kanan. Pada saat itu terdakwa melihat saksi satu juga berlari menyelamatkan diri, kemudian terdakwa berteriak kepada saksi satu, "Bang, sini bang, ikut saya." Tetapi saksi satu tidak mendengar, kemudian terdakwa terus berlari melewati kebun singkong menuju hutan. menembak korban kedua 7. Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban penembakan terdakwa pada saat penggerebekan judi terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal Tetapi sebelumnya. setelah perkara ini diproses, terdakwa baru mengetahui bahwa 3 korban tersebut adalah Jarak terdakwa dengan korban pertama sekira 20 meter, sedangkan jarak terdakwa dengan korban kedua dan korban ketiga sekira 25 anggota yang meter. menggunakan seragam 10. polisi yang Bahwa benar terdakwa pada tembak awalnya kedua terdakwa adalah tidak Ibtu mempunyai niat Lusianto untuk membunuh atau ketiga korban. Kapolsek Negara Terdakwa Batin. melakukan penembakan C. kepada Anggota ketiga yang korban menggunakan adalah kaos secara hitam membawa random senjata laras dan panjang tidak terdakwa menargetkan tembak secara ketiga langsung adalah kepada Bribda Ibtu Galip Lusianto, Suryaganta. Bribka Petrus Aprianto 8. dan Bribka Galip Suryaganta. Bahwa benar terdakwa 11. sebelumnya Bahwa belum benar pernah terdakwa bertemu pada saat langsung dengan menembak Ibtu ketiga korban Lusianto, tersebut tetapi dengan terdakwa tembakan mengetahui terarah bahwa bukan Ibtu terbidik Lusianto karena adalah posisi Kapolsek senjata Negara pada saat Batin. menembak berada Dan di pada saat depan terdakwa dada menembak korban terdakwa. kedua pada saat 12. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak ada informasi jika pada saat itu akan terjadi penggerbekan judi sabung ayam milik terdakwa karena sebelumnya sudah dikoordinasikan oleh saksi satu dengan pihak Polsek Negara Batin, dan selama terdakwa membuka gelanggang judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin baru pada tanggal 17 Maret 2005 tersebut digerebek. 13. Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata di lokasi judi sabung ayam pada saat itu adalah untuk menakut-nakuti warga karena selama terdakwa membuka gelanggang judi sabung ayam sering terjadi keributan. Bahkan saksi satu sendiri pernah akan dibaca oleh pemain, dan selain itu juga karena ada beberapa warga yang datang juga sambil membawa senjata api rakitan. Dan 14. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli psikologi forensik atas nama Reza Indragiri Amril mengatakan bahwa suatu kejahatan bisa dikatakan berencana manakala dalam proses berpikir pelaku terdapat 4 parameter atau elemen, yaitu A. Target, yang berarti terdakwa sudah menentukan sasaran yang akan menjadi korban. B. Insentif, yang berarti ada manfaat yang akan diperoleh pelaku dan harus lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. C. Sumber daya, yang berarti untuk menghabisi korban pelaku harus menentukan instrumen apa waktu yang dialokasikan dan tempat. D. Resiko, yang berarti pelaku memiliki jalan atau cara untuk keluar dari pertanggungjawaban pidana. Jika berlakunya lebih dari satu, maka diperlukan satu elemen lain, yaitu sinkronisasi, di mana keempat unsur tersebut harus ada sebelum pelaku bereaksi dan harus bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi maka tidak termasuk dalam kategori tindakan berencana. Atas nama Reza Indragiri Amril Menimbang bahwa dari mengatakan uraian bahwa fakta suatu hukum kejahatan tersebut bisa terungkap dikatakan jika berencana dilihat dari manakala cara, dalam proses alat dan berpikir waktu pelaku terdakwa terdapat melakukan 4 penembakan parameter kepada atau korban elemen, adalah yaitu secara spontan target, dan seketika. yang berarti terdakwa sudah Terdakwa tidak menentukan dalam sasaran suatu yang waktu akan yang menjadi cukup korban. untuk memikirkan B. dan menimbang-nimbang Insentif, yang dalam berarti ada menentukan manfaat yang akan diperoleh tempat pelaku dan dan harus alat-alat lebih yang tinggi akan dari biaya yang digunakan untuk dikeluarkan. pembunuhan tersebut. C. Sumber daya, yang Sehingga berarti untuk timbulnya niat menghabisi dengan korban pelaksanaan pelaku harus perbuatan menentukan terdakwa instrumen apa tidak waktu yang terdapat cukup dialokasikan dan waktu tempat. bagi terdakwa untuk D. berpikir Resiko, yang dengan berarti tenang pelaku tentang memiliki bagaimana jalan atau cara untuk keluar atau dari rangkaian pertanggungjawaban perbuatan yang pidana. akan dilakukannya Jika untuk berlakunya lebih pelaksanaan dari dari satu, niat yang maka menghilangkan diperlukan nyawa satu elemen korban. lain,
yaitu sinkronisasi di mana dalam keempat rangkaian unsur perbuatan tersebut terdakwa harus ada tidak sebelum terdapat pelaku bereaksi tindakan-tindakan dan persiapan harus untuk bersifat melakukan kumulatif, perbuatan sehingga pembunuhan. satu Hal unsur ini saja terlihat tidak dari terpenuhi terdakwa maka yang tidak tidak termasuk dalam mengetahui jika kategori pada hari tindakan itu akan berencana. terjadi penggerebekan di lokasi judi milik terdakwa. Menimbang bahwa dari Sedangkan uraian fakta mengenai hukum keberadaan tersebut senjata yang terungkap dibawa jika terdakwa dilihat di dari lokasi cara, judi tidak alat dan waktu menunjukkan bahwa terdakwa itu sebagai melakukan alat atau penembakan tidak kepada korban tindakan adalah secara persiapan untuk melakukan spontan dan pembunuhan. seketika. Karena senjata Terdakwa tersebut tidak selalu dalam terdakwa suatu waktu bawa yang untuk cukup pengamanan untuk di lokasi memikirkan judi. dan menimbang-nimbang Selain dalam itu, jika menentukan dilihat waktu, dari elemen tempat target dan berdasarkan alat-alat teori yang dari akan ahli digunakan forensik, untuk pembunuhan tersebut, ahli sehingga timbulnya psikologi niat dengan forensik, pelaksanaan terdakwa perbuatan sebelumnya sama terdakwa sekali tidak tidak menemukan terdapat cukup sasaran yang waktu akan bagi menjadi korban, terdakwa untuk sehingga berpikir perbuatan dengan terdakwa tenang yang tentang mengakibatkan bagaimana meninggalnya cara korban bukan atau kategori rangkaian tindakan perbuatan yang akan berencana. dilakukannya Dengan untuk demikian, pelaksanaan majelis dari hakim niat yang berpendapat menghilangkan bahwa nyawa unsur korban. kedua dengan sengaja dan dengan rencana Dalam terlebih rangkaian dahulu perbuatan tidak terdakwa terpenuhi. tidak terdapat Menimbang tindakan-tindakan bahwa oleh persiapan karenanya untuk majelis melakukan hakim menilai perbuatan pembunuhan. terbuktian unsur Hal ini kedua ini terlihat dari sepanjang pada terdakwa yang kausa tidak dengan mengetahui rencana jika terlebih pada hari dahulu itu akan dan terjadi dengan penggerebekan gugurnya di salah lokasi satu judi unsur milik tersebut terdakwa. mengandung konsekuensi Sedangkan bahwa pada mengenai dakwaan keberadaan primer senjata ini yang majelis dibawa hakim terdakwa di berpendapat lokasi judi harus tidak menunjukkan dikesampingkan. bahwa itu sebagai alat atau tidak Menimbang bahwa oleh tindakan karena persiapan dakwaan untuk primer melakukan tidak pembunuhan, terbukti secara sah karena dan senjata meyakinkan, tersebut majelis selalu hakim terdakwa berpendapat bawa untuk untuk pengamanan di lokasi judi. untuk membebaskan Selain itu, terdakwa dari jika dilihat dakwaan dari primer elemen ini dan target selanjutnya berdasarkan akan teori dari membuktikan ahli dakwaan forensik, subsidiarnya. terdakwa Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan terdakwa membuktikan sebelumnya dakwaan sama sekali subsidiar tidak menentukan auditor sasaran yang militer akan menjadi yaitu pasal korban, sehingga 338 perbuatan KUHP terdakwa yang mengandung mengakibatkan unsur-unsur meninggalnya berikut. korban bukan kategori 1. tindakan Unsur ke-1 berencana. barang siapa. Dengan demikian 2. majelis hakim Unsur kedua berpendapat dengan bahwa sengaja unsur kedua merampas nyawa dengan orang lain. sengaja dan dengan rencana Menimbang bahwa terlebih terhadap dahulu unsur-unsur tidak tersebut terpenuhi. majelis hakim mengemukakan Menimbang pendapat bahwa oleh sebagai karenanya berikut. majelis hakim menilai 1. Unsur keterbuktian ke-1 barang unsur kedua siapa. ini sepanjang pada klausa Bahwa oleh dengan karena rencana secara terlebih kualitas dahulu unsur ke-1 dan barang dengan siapa gugurnya dalam salah satu dakwaan unsur primer tersebut sama dengan mengandung unsur ke-1 konsekuensi barang bahwa siapa pada dalam dakwaan dakwaan primer ini subsidiar, majelis hakim maka berpendapat majelis hakim tidak harus perlu membuktikannya dikesampingkan. lagi. Dengan demikian Menimbang majelis bahwa hakim oleh karena berpendapat dakwaan bahwa unsur primer ke-1 tidak barang terbukti siapa secara telah sah dan terpenuhi. meyakinkan, majelis hakim 2. berpendapat Unsur untuk kedua membebaskan dengan sengaja untuk merampas membebaskan nyawa terdakwa orang lain. dari dakwaan primer ini dan selanjutnya A. akan Bahwa menurut membuktikan memori dakwaan funduliting subsidiarnya. yang dimaksud dengan Menimbang sengaja atau bahwa selanjutnya kesengajaan majelis adalah hakim akan menghendaki membuktikan dan dakwaan menginisiasi subsidiar terjadinya auditor suatu militer tindakan yaitu serta pasal akibatnya. 338 Dengan KUHP kata yang lain, si mengandung pelaku yang unsur-unsur melakukan sebagai suatu berikut. tindakan dengan 1. sengaja adalah Unsur ke-1 menghendaki barang terjadinya siapa. perbuatan tersebut 2. dan Unsur kedua menginisiasi dengan tindakan sengaja serta merampas akibatnya yang akan nyawa terjadi orang dari lain. tindakannya itu. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis B. hakim Bahwa secara mengemukakan umum pendapat para ahli sebagai hukum berikut. pidana menyebutkan 1. ada Unsur 3 ke-1 macam barang bentuk siapa. kesengajaan atau offset, Bahwa yaitu oleh karena secara 1. kualitas kesengajaan unsur sebagai ke-1 barang maksud, siapa dalam yaitu dakwaan perbuatan primer yang sama dilakukan dengan oleh si unsur pelaku ke-1 atau barang siapa terjadinya dalam suatu dakwaan akibat subsidiar, perbuatan si pelaku maka adalah majelis memang hakim menjadi tidak perlu tujuannya. membuktikannya lagi. 2. Dengan Kesengajaan demikian dengan majelis hakim kesadaran pasti, berpendapat bahwa yaitu unsur apabila si ke-1 barang pelaku dengan siapa telah perbuatannya tidak terpenuhi. bertujuan untuk 2. mencapai Unsur akibat kedua yang menjadi dasar dengan dari perbuatan sengaja pidana, merampas nyawa orang lain. tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu A. pasti Bahwa akan menurut mengikuti memori perbuatannya funduliting yang tersebut. dimaksud Maka dengan dari itu, sengaja atau sebelum kesengajaan sungguh-sungguh adalah terjadi menghendaki akibat perbuatannya, dan si menginisiasi pelaku hanya dapat terjadinya suatu mengerti atau tindakan dapat beserta menduga akibatnya. bagaimana akibat Dengan kata perbuatannya lain, si nanti, pelaku yang atau melakukan suatu apa-apa yang tindakan akan dengan turut sengaja mengaruhi adalah terjadinya menghendaki akibat terjadinya perbuatan perbuatan itu. tersebut Dalam bentuk dan ini, menginisiasi perbuatan pelaku tindakan mempunyai beserta dua akibatnya akibat. yang akan Yang terjadi pertama, dari akibat yang tindakannya memang itu. setuju si pelaku yang dapat merupakan delik B. tersendiri Bahwa secara umum atau para ahli bukan. hukum Dan yang pidana kedua, menyebutkan akibat yang ada tidak 3 diinginkan macam tapi bentuk merupakan suatu kesengajaan atau keharusan offset, untuk yaitu tujuan dalam akibat 1. pertama. Kesengajaan sebagai 3. maksud, Kesengajaan dengan yaitu kesadaran perbuatan yang kemungkinan, dilakukan oleh yaitu si apabila pelaku dengan atau dilakukannya terjadinya suatu perbuatan akibat perbuatan si atau pelaku adalah terjadinya memang suatu menjadi akibat yang tujuannya. dituju itu, maka 2. disadari bahwa Kesengajaan dengan adanya kesadaran kemungkinan pasti, akan timbul yaitu akibat apabila si lain. pelaku dengan Yang menjadi perbuatannya tidak sandaran ialah bertujuan sejauh untuk mana mencapai akibat pengetahuan yang atau menjadi dasar kesadaran si dari pelaku perbuatan tentang pidana, tindakan atau akibat tetapi ia terlarang tahu yang benar mungkin bahwa terjadi. akibat itu pasti Termasuk akan pula mengikuti kesadaran perbuatannya pelaku tersebut. mengenai Maka dari kemungkinan itu, terjadinya suatu sebelum tindakan sungguh-sungguh terjadi dan akibat akibat setelah perbuatannya, melalui si beberapa pelaku hanya syarat dapat tertentu di mengerti mana atau resiko dapat kemungkinan menduga dari bagaimana akibat akibat perbuatannya perbuatannya nanti tidak dikehendaki. atau apa-apa yang akan Walaupun turut
ia sadar mempengaruhi akan terjadinya kemungkinan akibat ini, perbuatan si itu. pelaku tersebut Dalam tidak bentuk ini, menghentikan perbuatan pelaku tindakannya. mempunyai dua akibat. Yang pertama, C. akibat yang Bahwa memang mengenai setuju unsur si merampas pelaku nyawa yang dapat orang lain dalam merupakan diri kejahatan ini tersendiri tidak dirumuskan atau bukan. perbuatannya, Dan yang tetapi kedua, hanya akibat yang tidak akibatnya, diinginkan yaitu tapi matinya merupakan orang lain. suatu keharusan Oleh sebab untuk itu, tujuan dalam pembunuhan ini akibat termasuk pertama. delik material. 3. Kesengajaan Bahwa dengan merampas kesadaran nyawa orang lain, kemungkinan, yaitu yaitu semua apabila dengan perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan perbuatan matinya orang lain atau dengan terjadinya disengaja, suatu akibat atau yang bahwa dituju apapun itu, yang maka dilakukan suatu disadari bahwa perbuatan adanya yang mengakibatkan kemungkinan akan matinya timbul orang lain akibat lain. merupakan suatu Yang menjadi kesengajaan dalam sandaran kasus ialah pembunuhan. sejauh mana Atau pengetahuan dalam atau pengertian kesadaran lain, si setiap pelaku perbuatan tentang ataupun yang tindakan dapat atau akibat mengakibatkan terlarang matinya yang orang mungkin lain seperti terjadi, memukul, termasuk pula mencekik, kesadaran menusuk, pelaku menembak, dan mengenai sebagainya yang kemungkinan dilakukan terjadinya dengan suatu sengaja tindakan merupakan pembunuhan. dan akibat setelah melalui beberapa syarat Bahwa yang tertentu dimaksud di mana dengan resiko mati adalah kemungkinan dari hilangnya akibat nyawa atau perbuatannya lepasnya jiwa seorang tidak dari tubuh atau dikehendaki. jasadnya. Walaupun ia Keadaan sadar tersebut akan kemungkinan ditandai ini, dengan si tidak pelaku tersebut berfungsinya tubuh tidak seperti menghentikan tidak berdenyut tindakannya. jantung, tidak bernafas yang matinya C. seorang Bahwa dinyatakan mengenai oleh unsur seorang ahli, merampas nyawa orang lain dalam yaitu kejahatan dokter ini melalui tidak keterangan dirumuskan medis atau perbuatannya, visum et tetapi repertum. hanya akibatnya, Menimbang yaitu bahwa matinya terhadap orang lain. unsur kedua Oleh tersebut sebab telah itu, ditemukan pembunuhan fakta ini hukum termasuk sebagai delik berikut. material. D. Bahwa Tidak merampas akan nyawa orang dibacakan, lain telah yaitu semua dibacakan perbuatan dalam yang fakta hukum. mengakibatkan matinya orang Langsung lain dengan dibacakan sengaja, pada atau bahwa kesimpulannya. apapun yang dilakukan suatu perbuatan yang Menimbang mengakibatkan bahwa matinya dari orang lain uraian fakta merupakan hukum suatu tersebut, kesengajaan perbuatan dalam kasus terdakwa pembunuhan, merupakan sebuah atau dalam kesengajaan pengertian dengan lain kesadaran setiap pasti, perbuatan ataupun di yang mana dapat mengakibatkan terdakwa matinya menyadari orang dan lain seperti mengisapi memukul, perbuatan yang dilakukan mencekik, terdakwa menusuk, dengan menembak dan menembakkan sebagainya yang senjata kepada dilakukan dengan ketiga sengaja korban secara merupakan terarah. pembunuhan.
dengan posisi senjata bahwa berada yang di depan dimaksud dada dengan terdakwa. mati adalah Dan hilangnya terdakwa nyawa atau menyadari lepasnya bahwa di jiwa dalam seorang dari magazen tubuh senjata atau tersebut jasadnya. telah terisi Keadaan munisi tersebut tajam sebanyak ditandai 30 dengan butir, tidak berfungsinya tubuh serta seperti terdakwa tidak juga berfungsinya jantung, menginsafi tidak apabila bernafas, dan senjata matinya seorang tersebut dinyatakan oleh ditembakkan ke seorang arah ahli, orang dengan jarak yaitu 20 dokter sampai melalui 25 keterangan meter medis atau visum akan et mengakibatkan repertum. kematian. Menimbang bahwa Hal ini terhadap unsur menunjukkan kedua bahwa tersebut terdakwa telah sengaja ditentukan menembakkan fakta hukum senjata sebagai ke arah berikut. ketiga korban yang Tidak akan mengakibatkan dibacakan kematian. karena dibacakan Kemudian dari dalam fakta rangkaian hukum perbuatan terdakwa yang langsung dibacakan mengakibatkan ketiga pada korban meninggal kesimpulannya. tersebut diperkuat dengan adanya visum et repertum Menimbang dari ahli bahwa bedah dari forensik uraian fakta hukum yang tersebut menyatakan bahwa perbuatan ketiga terdakwa korban meninggal merupakan sebuah akibat terkena kesengajaan tembakan dengan senjata sadar api dengan pasti, ditepungannya di mana terdakwa dengan menyadari dan ditemukannya menginsafkan sekian anak peluru perbuatan yang dalam dilakukan jenazah terdakwa ketiga dengan korban. menembakkan senjata kepada Selanjutnya, ketiga serpian korban anak secara peluru terarah tersebut berdasarkan dengan berita posisi acara senjata pemeriksaan berada di laboratoris depan dada kriminalistik terdakwa, barang bukti dan merupakan terdakwa serpian menyadari anak bahwa peluru di dalam magazen kaliber senjata tersebut 5,56 telah terisi munisi yang tajam bersesuaian sebanyak dengan berita 30 acara butir, uji balistik forensik serta senjata terdakwa laras juga panjang yang dikeluarkan menginsafi oleh PT apabila Pindad, senjata yang mana tersebut diperoleh ditembakkan kesimpulan ke bahwa arah senjata orang yang dengan digunakan jarak terdakwa 20 merupakan sampai senjata 25 campuran atau meter pengibalan antara akan senjata mengakibatkan AS1 kematian. Pindad dengan senjata Hal ini FNJ menunjukkan dengan bahwa munisi terdakwa kaliber sengaja 5,56 menembakkan senjata ke arah 5,56 ketiga korban mm yang dan mengakibatkan senjata kematian. tersebut masih berfungsi Kemudian dengan dari baik. rangkaian perbuatan Yang menjadi terdakwa sandaran yang ialah mengakibatkan sejauh mana ketiga korban pengetahuan meninggal atau tersebut kesadaran diperkuat terdakwa dengan tentang adanya tindakan visum atau et akibat repertum terlarang dari yang ahli mungkin bedah terjadi. forensik Walaupun yang ia menyatakan sadar bahwa akan ketiga kemungkinan itu, korban terdakwa meninggal akibat tersebut terkena tembakan tiada senjata api menghentikan dengan ditepungannya tindakannya. Bahwa dengan rangkaian ditemukannya perbuatan serpian terdakwa anak tersebut peluru di secara dalam nyata jenazah dan ketiga medis korban. membuat nyawa ketiga Selanjutnya, korban melayang. serpian anak peluru Di mana tersebut bila berdasarkan dihubungkan berita dengan acara rangkaian pemeriksaan perbuatan laboratoris terdakwa yang dilakukan kriminalistik kepada barang para bukti korban merupakan serpian anak bersesuaian peluru dengan akibat yang kaliber timbul darinya 5,56 sebagaimana hasil yang visum di atas bersesuaian dengan sekaligus berita acara menegaskan uji balistik bahwa forensik terdakwa senjata telah laras merampas panjang yang nyawa para dikeluarkan oleh korban PT secara Pindad, paksa dengan yang mana menembaknya diperoleh yang kesimpulan berakibat bahwa mati. senjata yang digunakan Dengan terdakwa demikian, merupakan majelis senjata hakim campuran berpendapat atau bahwa unsur pengibalan antara kedua senjata dengan AS1 sengaja Pindad dengan senjata merampas FNJ nyawa orang dengan lain munisi telah kaliber terpenuhi. 5,56 Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dan dakwaan senjata subsidiar tersebut telah masih terpenuhi, berfungsi maka dengan dakwaan baik. subsidiar auditor Yang menjadi militer sandaran telah ialah terbukti sejauh secara mana sah dan pengetahuan atau meyakinkan. kesadaran terdakwa tentang tindakan atau Menimbang bahwa akibat terlarang selanjutnya yang mungkin majelis hakim terjadi. akan membuktikan Walaupun ia dakwaan sadar kedua akan auditor kemungkinan itu, militer, terdakwa yaitu pasal tersebut 1 ayat tiada 1 menghentikan Undang-Undang tindakannya, Darurat Nomor bahwa 12 rangkaian tahun perbuatan terdakwa 1951 tersebut tentang secara senjata nyata api, dan medis munisi membuat dan nyawa bahan ketiga peledak yang korban mengandung melayang. unsur-unsur sebagai Di mana berikut. bila dihubungkan dengan Unsur rangkaian ke-1, perbuatan barang siapa? terdakwa yang dilakukan Unsur kepada para kedua, korban tanpa hak bersesuaian dengan memasukkan ke akibat yang Indonesia, timbul darinya membuat, sebagaimana hasil menerima, visum di atas mencoba sekaligus memperoleh, menegaskan menyerahkan bahwa atau terdakwa mencoba telah menyerahkan, merampas nyawa para korban menguasai, secara paksa membawa, dengan menembaknya mempunyai yang persediaan berakibat mati. padanya, atau Dengan mempunyai demikian, dalam majelis hakim miliknya, berpendapat menyimpan, bahwa unsur mengangkut, kedua menyembunyikan, dengan sengaja mempergunakan merampas atau nyawa mengeluarkan orang dari lain telah Indonesia suatu terpenuhi. senjata api, munisi Menimbang atau bahwa suatu oleh bahan karena peledak. semua unsur dakwaan Menimbang subsidiar bahwa telah terhadap terpenuhi, maka unsur-unsur dakwaan tersebut majelis subsidiar hakim auditor militer telah mengemukakan terbukti secara pendapat sah sebagai dan berikut. meyakinkan. Menimbang bahwa Unsur selanjutnya ke-1, majelis hakim barang akan siapa membuktikan bahwa oleh dakwaan karena kedua secara auditor kualitas militer, unsur ke-1 barang yaitu siapa pasal dalam 1 dakwaan ayat ke-1 1 Undang-Undang sama dengan Darurat unsur Nomor ke-1 barang 12 siapa tahun dalam dakwaan kedua 1951 ini, tentang maka senjata majelis hakim api, tidak perlu munisi membuktikannya dan lagi. bahan peledak yang Dengan mengandung demikian, majelis unsur-unsur hakim sebagai berikut. berpendapat bahwa unsur ke-1 Unsur barang ke-1 siapa barang siapa telah terpenuhi. Unsur kedua, Unsur tanpa kedua, hak memasukkan tanpa ke hak Indonesia, membuat, memasukkan menerima, ke Indonesia, mencoba membuat, memperoleh, menerima, mencoba menyerahkan, memperoleh, atau menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, atau mempunyai menyimpan, dalam mengangkut, miliknya, menyembunyikan, menyimpan, mempergunakan, mengangkut, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata mempergunakan, api, atau munisi, atau mengeluarkan suatu dari bahan Indonesia peledak. suatu senjata api, munisi, atau suatu Langsung bahan kami peledak. bacakan kesimpulan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut. Unsur ke-1 barang siapa bahwa oleh karena secara kualitas unsur ke-1 barang siapa dalam dakwaan ke-1 Menimbang sama bahwa dengan unsur berdasarkan ke-1 uraian barang fakta siapa hukum dalam tersebut dakwaan kedua ini, terungkap maka bahwa majelis hakim terdakwa tidak pada perlu tahun membuktikannya lagi. 2018 Dengan telah demikian, menerima majelis hakim senjata api berpendapat campuran bahwa atau unsur ke-1 karbibalan barang antara siapa senjata telah AS1 terpenuhi. Pindad dengan senjata Unsur FNJ kedua, yang tidak tanpa hak berseri dan munisi tajam kaliber memasukkan ke Indonesia, 5,56 membuat, menerima, mm mencoba sebanyak
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak. Kemudian senjata dan munisi tersebut selalu Langsung kami terdakwa bacakan bahwa kesimpulan. setiap membuka gelaran judi sabung ayam dengan alasan untuk pengamanan, dan senjata dan munisi tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan di plafon kamar rumah terdakwa. Kemudian senjata dan munisi tersebut beberapa kali pernah digunakan terdakwa untuk berburu monyet dan rusa, Menimbang bahwa dan terakhir berdasarkan uraian digunakan fakta pada hukum tanggal tersebut 17 Maret terungkap 2025 bahwa pada saat terdakwa terjadi pada tahun penggerbekan judi 2018 di daerah telah Umbul Naga, menerima senjata Karangmanit, api Kecamatan campuran Negara atau Kapet, karnibalan Negara antara Batin, senjata Kabupaten S1 Waikanan pindad dengan cara digunakan dengan terdakwa senjata FNC untuk yang tidak melakukan berseri penembakan dan terhadap munisi aparat tajam kepolisian kaliber yang 5,56 mengakibatkan 3 mm orang anggota sebanyak polisi 20 meninggal butir dunia. dengan cara meminjam Dengan dari demikian Kopda majelis Seni hakim Irwanta. berpendapat Dan sejak itu bahwa terdakwa unsur tidak kedua, pernah mengembalikan tanpa hak senjata dan menerima, munisi tersebut kepada menguasai, Kopda Seni membawa, Irwanta menyimpan, karena yang bersangkutan menyembunyikan, telah dan meninggal dunia. mempergunakan sesuatu Kemudian senjata senjata api dan dan munisi munisi tersebut telah terpenuhi. selalu terdakwa bahwa Menimbang setiap bahwa membuka oleh gelaran karena judi semua sabung unsur ayam dakwaan kedua dengan telah alasan terpenuhi, untuk pengamanan majelis hakim dan berpendapat senjata dan dakwaan munisi kedua tersebut auditor terdakwa militer simpan telah dan terbukti sembunyikan secara di sah plafon dan kamar rumah meyakinkan. terdakwa. Kemudian senjata dan Menimbang bahwa munisi tersebut selanjutnya majelis beberapa hakim kali akan pernah digunakan membuktikan terdakwa dakwaan untuk ketiga berburu auditor monyet dan militer rusa yaitu pasal dan terakhir 303 digunakan ayat pada 1 ke tanggal 1 17 Maret junto pasal 2025 pada 55 saat ayat terjadi 1 ke penggerbekan 1 judi KUHP di yang daerah mengandung Umbul unsur-unsur Naga, sebagai Karangmanit, berikut. Kecamatan Negara Unsur Kapet, ke-1, Negara
Negara barang Batin siapa. Kabupaten Waikanan Unsur dengan kedua, cara tanpa digunakan mendapat terdakwa izin. untuk melakukan Unsur ketiga, penembakan terhadap dengan aparat sengaja kepolisian yang menawarkan atau memberikan mengakibatkan kesempatan 3 orang untuk anggota permainan polisi judi meninggal dunia. dan menjadikannya Dengan sebagai demikian, pencarian Majelis Hakim atau dengan sengaja turut berpendapat serta dalam bahwa suatu unsur perusahaan kedua untuk itu tanpa yang hak dilakukan menerima, secara bersama-sama. menguasai, Menimbang bahwa membawa, terhadap menyimpan, unsur-unsur tersebut, menyembunyikan Majelis dan Hakim mempergunakan menentukan pendapat sesuatu sebagai senjata berikut. api dan munisi telah terpenuhi. Unsur ke-1 Menimbang barang bahwa oleh siapa, karena bahwa semua oleh unsur karena secara dakwaan kedua kualitas telah unsur terpenuhi, ke-1 barang siapa Majelis dalam Hakim dakwaan berpendapat ke-1 dakwaan sama kedua dengan unsur auditor ke-1 militer barang telah siapa dalam terbukti dakwaan secara sah ketiga dan ini, meyakinkan. maka Majelis Hakim tidak perlu Menimbang bahwa membuktikannya selanjutnya lagi. Majelis Hakim Dengan akan demikian, membuktikan Majelis Hakim dakwaan berpendapat ketiga bahwa auditor unsur militer ke-1 yaitu barang pasal siapa telah 303 terpenuhi. ayat 1 ke 1 Menimbang. junto pasal Ulangi. 55 ayat Unsur 1 kedua, ke 1 tanpa mendapat KUHP izin. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Langsung Unsur kami ke-1 bacakan barang siapa, kesimpulan. unsur Menimbang kedua bahwa tanpa berdasarkan uraian mendapat fakta izin, hukum tersebut, unsur ketiga terungkap dengan terdakwa sengaja sebagai seorang menawarkan prajurit atau TNI memberikan tidak kesempatan mempunyai untuk izin permainan judi atau hak untuk dan menjadikannya kewenangan sebagai pencarian atau kewenangan atau dengan untuk sengaja membuka turut perjudian serta di dalam daerah suatu Umbul Naga, perusahaan untuk Karangmalik, itu yang Rekis dilakukan 44, secara Kecamatan bersama-sama. Negara Batin, Kabupaten Menimbang Waikanan bahwa sejak terhadap pertengahan tahun unsur-unsur tersebut 2023. Majelis Hakim Karena mengemukakan kegiatan pendapat sebagai perjudian berikut. adalah sesuatu hal yang dilarang baik dalam Unsur peraturan ke-1 atau barang hukum siapa, positif di bahwa oleh Indonesia karena maupun secara dalam tubuh kualitas TNI. unsur ke-1 Sedangkan barang siapa perizinan dalam yang dakwaan diterbitkan ke-1 oleh sama Kapolsek dengan Negara unsur Batin ke-1 hanya barang bersifat siapa dalam koordinasi dakwaan atau ketiga izin di ini, bawah tangan yang maka tetap Majelis melanggar Hakim peraturan. tidak perlu Dengan membuktikannya demikian, lagi. Majelis Hakim Dengan berpendapat demikian, bahwa Majelis unsur Hakim kedua berpendapat bahwa tanpa unsur mendapat ke-1 izin barang siapa telah terpenuhi. 3. Unsur Menimbang. ketiga dengan Ulangi. sengaja Unsur menawarkan kedua, atau tanpa memberikan mendapat kesempatan izin. untuk permainan judi dan Langsung menjadikannya kami sebagai bacakan pencarian kesimpulan. atau dengan sengaja Menimbang bahwa turut serta berdasarkan dalam uraian suatu fakta hukum perusahaan tersebut, untuk itu yang terungkap dilakukan secara terdakwa sebagai bersama-sama. seorang prajurit TNI tidak mempunyai izin atau hak untuk kewenangan untuk membuka perjudian di daerah Umbul Naga, Karangmalik, Rekis 44, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan sejak Menimbang pertengahan bahwa tahun berdasarkan uraian 2023. fakta hukum Karena tersebut, kegiatan perjudian adalah terungkap sesuatu jika hal yang terdakwa dilarang adalah baik seorang dalam peraturan prajurit atau TNI hukum yang positif menjabat di sebagai Indonesia maupun babinsa, dalam tubuh TNI. tentunya sangat Sedangkan menyadari dan perizinan yang mengetahui bahwa dilebihkan oleh membuka Kapolsek perjudian Negara Batin adalah hal hanya yang bersifat dilarang dan koordinasi melanggar atau hukum. izin di bawah tangan Tetapi yang tetap terdakwa melanggar tetap membuka peraturan. perjudian Dengan sejak demikian, pertengahan tahun Majelis Hakim berpendapat bahwa 2023 unsur sampai kedua dengan terjadinya tanpa mendapat izin telah penggerbekan tersebut terpenuhi. dengan tujuan untuk 3. menambah Unsur ketiga penghasilan atau untuk dengan memperoleh sengaja keuntungan. menawarkan Dan atau memberikan kegiatan membuka kesempatan perjudian untuk tersebut permainan terdakwa judi lakukan bersama dan dengan saksi menjadikannya satu, sebagai di mana pencarian terdakwa atau sebagai dengan sengaja turut serta koordinator dalam judi suatu satu ayam perusahaan untuk itu yang dan dilakukan sebagai secara pengamanan, bersama-sama. sedangkan saksi satu sebagai koordinator judi Dadu Koprok dan sebagai orang yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak aparat setempat. Serta perjudian tersebut sengaja terdakwa iklankan atau tawarkan kepada halayak Menimbang ramai bahwa melalui berdasarkan undangan uraian via chat, fakta hukum tersebut, WA pribadi terungkap maupun grup, jika terdakwa status adalah WA seorang maupun melalui prajurit rekaman TNI yang video menjabat dibuat sebagai oleh terdakwa babinsa, agar banyak tentunya sangat pengunjung yang datang menyadari dan dan terbukti mengetahui bahwa para membuka pengunjung yang perjudian datang tidak adalah hal hanya yang warga dilarang sekitar, dan melanggar hukum. tetapi justru Tetapi lebih terdakwa banyak tetap pengunjung membuka yang perjudian berasal sejak dari luar pertengahan tahun Provinsi Lampung. 2023 Dengan sampai demikian, dengan Majelis terjadinya Hakim berpendapat bahwa penggerbekan unsur tersebut ketiga dengan tujuan untuk dengan mendapat sengaja penghasilan atau menawarkan untuk dan memperoleh memberikan keuntungan. kesempatan Dan untuk kegiatan permainan membuka judi perjudian dan tersebut terdakwa menjadikannya lakukan sebagai bersama dengan pencarian yang saksi satu, dilakukan secara di mana bersama-sama terdakwa telah sebagai terpenuhi. koordinator judi Menimbang satu bahwa ayam oleh karena semua unsur dan dalam sebagai dakwaan pengamanan, ketiga sedangkan telah saksi terpenuhi, satu sebagai Majelis koordinator Hakim judi berpendapat Dadu dakwaan Koprok dan ketiga sebagai auditor orang yang militer bertugas telah untuk terbukti secara sah berkoordinasi dan dengan pihak meyakinkan. aparat setempat. Serta Menimbang perjudian bahwa tersebut terhadap sengaja tuntutan terdakwa auditor militer, iklankan Majelis atau Hakim tawarkan mengemukakan kepada pendapat sebagai berikut. halayak ramai melalui 1. undangan Bahwa via chat, terhadap tuntutan auditor WA militer pribadi mengenai maupun grup, keterbuktian unsur status tindak WA pidana maupun melalui sebagaimana rekaman yang video diuraikan yang dalam dibuat oleh tuntutannya, terdakwa, Majelis agar Hakim banyak tidak pengunjung yang sependapat datang dan sebatas pada terbukti. keterbuktian Para unsur pengunjung yang kedua datang pasal tidak hanya warga 340 sekitar, KUHP dalam tetapi dakwaan justru lebih primer yang banyak telah pengunjung dibuktikan oleh yang auditor berasal militer. dari luar Provinsi Karena Lampung. berdasarkan fakta hukum Dengan yang terungkap demikian, di Majelis persidangan, Hakim perbuatan berpendapat terdakwa bahwa lebih unsur mengarah pada ketiga pasal dengan 338 sengaja KUHP dalam menawarkan dan dakwaan memberikan subsidiar, kesempatan untuk sebagaimana yang telah permainan Majelis judi Hakim dan uraikan dan menjadikannya buktikan serta sebagai pertimbangan pencarian dalam yang dilakukan pembuktian unsur secara di atas. bersama-sama telah 2. Bahwa terpenuhi. terhadap pidana yang akan Menimbang bahwa dijatuhkan oleh karena terhadap semua unsur terdakwa dalam dakwaan dan ketiga telah hal-hal lain terpenuhi, yang akan Majelis Hakim dimohonkan auditor berpendapat militer dakwaan dalam ketiga tuntutannya, auditor militer Majelis telah Hakim akan terbukti secara mempertimbangkan sah dan sendiri lebih meyakinkan. lanjut di akhir putusan ini. Menimbang Setelah bahwa memperhatikan terhadap fakta
fakta hukum yang terungkap di persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidana pada diri terdakwa. sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat Menimbang sebatas bahwa pada selanjutnya keterbuktian Majelis unsur Hakim kedua akan pasal sekaligus 340 mempertimbangkan KUHP nota pembelaan dalam atau dakwaan pledoi primer dan yang telah duplik yang dibuktikan oleh diajukan auditor oleh militer. penasihat hukum, Karena karena secara berdasarkan fakta substansi hukum yang terungkap di isi dari persidangan, duplik perbuatan terdakwa sama atau lebih mengarah bersifat pada pasal pengulangan dari isi 338 pledoi dengan KUHP dalam mengemukakan dakwaan pendapat subsidiar, sebagai berikut. sebagaimana yang 1. telah Majelis Hakim Mengenai uraikan dan buktikan tanggapan serta penasihat pertimbangan hukum dalam terhadap pembuktian keterangan unsur para di atas. saksi fakta, di mana 2. tidak ada Bahwa terhadap satupun yang pidana yang akan mengetahui dan dijatuhkan melihat secara terhadap diri langsung terdakwa terdakwa melakukan dan penembakan terhadap hal lain ketiga yang korban. dimohonkan Majelis Hakim auditor militer berpendapat dalam bahwa tuntutannya, alat bukti Majelis dalam Hakim akan pembuktian perkara mempertimbangkan sendiri pidana lebih tidak lanjut di hanya akhir terbatas putusan pada ini keterangan saksi, setelah memperhatikan tetapi masih fakta ada hukum yang keterangan terungkap ahli, di persidangan, keterangan terdakwa, surat dan motivasi dan petunjuk, akibat dari dan perbuatan hakim bisa terdakwa menyatakan serta terdakwa bersalah keadaan-keadaan yang jika memberatkan terpenuhi maupun minimal yang 2 alat meringankan bukti pidana ditambah pada dengan diri keyakinan terdakwa. hakim.
dan hal tersebut sudah majelis hakim uraikan dalam pertimbangan alat bukti di atas. Menimbang sebelum bahwa selanjutnya menemukan majelis fakta hakim hukum yang akan terungkap di sekaligus persidangan. mempertimbangkan nota Dua, pembelaan atau mengenai pledoi dan tanggapan duplik penasihat yang hukum diajukan terhadap oleh keterangan penasihat ahli hukum, balistik karena secara AKP substansi Vidya isi Rina dari Wulandari, duplik di mana sama saksi atau ahli bersifat mulai dari pengulangan tingkat dari isi penyidikan pledoi dengan telah mengemukakan salah pendapat prosedur sebagai berikut. dan dihadirkan bukan berdasarkan Mengenai permohonan dari tanggapan penyidik penasihat Denpom hukum terhadap 23 keterangan Lampung, para saksi fakta, namun di mana dihadirkan tidak ada berdasarkan surat satupun yang permohonan mengetahui dari dan melihat secara Ditreskrim langsung Polda terdakwa Lampung nomor melakukan B penembakan terhadap ketiga korban. 638 Majelis hakim berpendapat bahwa alat 2025 bukti dalam pembuktian perkara Ditreskrim pidana tanggal tidak 19 hanya Maret terbatas pada 2025. keterangan saksi, Dalam tetapi hal ini, masih ada majelis keterangan hakim ahli, harus melihat keterangan secara terdakwa, komprehensif surat dan dan petunjuk, tidak memandang dan dari hakim sudut bisa sempit menyatakan semata, terdakwa bersalah di jika mana untuk terpenuhi minimal pembuktian dalam dua alat perkara bukti pidana ditambah dengan adalah keyakinan pembuktian hakim. secara materi. Dan hal tersebut sudah Dalam majelis perkara hakim ini uraikan sangat dalam jelas dan pertimbangan terang, alat bukti hanya di atas terdakwa yang sebelum membawa majelis hakim senjata menemukan sehingga fakta dapat hukum yang dipastikan terungkap di terdakwa yang persidangan. melakukan penembakan terhadap Dua, ketiga korban. mengenai tanggapan Kecuali penasihat bila hukum ada terhadap alternatif keterangan lain, ahli balistik maka perlu untuk AKP dibuktikan lagi Vidya peluru Rina dari Wulandari, senjata siapa di yang mana telah saksi menewaskan ahli ketiga mulai dari korban. tingkat Bahwa penyidikan mengenai uji telah balistik salah senjata dan prosedur amunisi, dan meskipun dihadirkan tidak bukan disasarkan berdasarkan atas permohonan dari Denpom penyidik Denpom 23 Bandar 23 Lampung, tidak namun bisa dihadirkan serta-merta berdasarkan dianggap surat menggugurkan permohonan hasil dari uji tersebut. Ditreskrim Polda Karena Lampung pada nomor substansinya telah ada pelimpahan dari 638 Polda Lampung ke Denpom 23 Bandar 2025, Lampung sebagaimana tertuang tanggal dalam surat 19 Maret Ditreskrim 2025. Polda Lampung nomor Dalam hal ini, majelis hakim harus melihat secara 2025 komprehensif dan tanggal tidak 27 memandang dari Maret sudut sempit 2025, semata, di sehingga mana untuk dianggap pembuktian proses dalam pro perkara justisia pidana telah adalah terpenuhi, pembuktian secara serta material. hasil uji tersebut Dalam perkara dikuatkan ini dengan sangat keterangan jelas dan ahli terang, dalam hanya persidangan. terdakwa yang Maka membawa dalam hal senjata ini sehingga argumen dapat penasihat dipastikan hukum dalam terdakwa yang melakukan penembakan dalam terhadap dalilnya, ketiga korban. dalam pledoi Kecuali dan bila duplik ada harus alternatif lain, dikesampingkan. maka perlu untuk dibuktikan Tiga, lagi mengenai peluru dari tanggapan senjata penasihat siapa hukum yang telah terhadap menewaskan keterangan ketiga ahli korban. psikologi forensik Bahwa yang mengenai uji menyatakan balistik senjata dan bahwa amunisi, parameter melakukan meskipun pembunuhan tidak berencana ada disasarkan atas 4, yaitu permintaan dari target, Denpom 23 manfaat, Bandar sumber Lampung, daya, tidak resiko, bisa dan serta-merta berdasarkan dianggap 4 menggugurkan parameter hasil tersebut uji sama tersebut. sekali tidak ada Karena pada pada diri substansinya terdakwa. telah ada Majelis pelimpahan hakim dari telah Polda uraikan hal Lampung ke tersebut dalam Denpom pertimbangan 23 pembuktian Bandar unsur Lampung dakwaan di atas sebagaimana dan tertuang dalam kesimpulan surat majelis hakim bahwa Ditreskrim perbuatan Polda Lampung terdakwa nomor tidak B memenuhi unsur 301 pembunuhan secara berencana. 2025 Sehingga dalam hal ini tanggal majelis hakim 27 Maret berpendapat bahwa dalil penasihat hukum sehingga mengenai tidak dianggap proses terbuktinya pro unsur justisia telah perencanaan terpenuhi dapat diterima. serta hasil uji 4, tersebut mengenai dikuatkan dengan tanggapan keterangan penasihat ahli hukum dalam persidangan. terhadap Maka dalam analisis hal ini yuridis argumen penasihat unsur-unsur hukum pasal yang dalam dalil didakwakan kepada diri dalam terdakwa. dalilnya Dalam hal ini dalam majelis pledoi hakim dan telah duplik uraikan harus dalam dikesampingkan. pertimbangan pembuktian unsur dakwaan di atas 3. sehingga Mengenai majelis hakim tanggapan tidak penasihat perlu hukum terhadap mempertimbangkan lebih keterangan lanjut. ahli psikologi 5. forensik Mengenai yang menyatakan tanggapan penasihat hukum bahwa terhadap parameter tuntutan melakukan auditor militer pembunuhan berencana berkenaan ada dengan 4, pidana yaitu pokok. target, Majelis hakim manfaat, akan menguraikan sumber sendiri daya, lebih lanjut resiko, dalam pertimbangan dan pidana berdasarkan yang 4 akan parameter dikenakan kepada tersebut diri sama sekali terdakwa di tidak akhir ada pada putusan diri ini. terdakwa. Setelah Majelis menilai hakim seluruh telah fakta uraikan hukum hal yang tersebut terungkap di dalam pertimbangan persidangan, pembuktian unsur motivasi dan dakwaan di akibat atas dari perbuatan dan kesimpulan terdakwa, majelis hakim serta bahwa perbuatan keadaan-keadaan yang terdakwa tidak memberatkan memenuhi maupun unsur yang pembunuhan meringankan secara berencana. pidana pada diri Sehingga dalam hal terdakwa. ini majelis hakim berpendapat bahwa Menimbang dalil bahwa penasihat terhadap hukum replik mengenai yang tidak disampaikan oleh terbuktinya unsur auditor militer, perencanaan majelis dapat hakim diterima. mengemukakan pendapat 4. sebagai berikut. Mengenai tanggapan 1. penasihat hukum Mengenai tanggapan terhadap auditor militer analisis terhadap yuridis argumentasi unsur-unsur penasihat pasal hukum yang untuk didakwakan kepada menyimpulkan diri tidak terdakwa. terbuktinya unsur-unsur Dalam hal pasal ini majelis hakim 340 telah KUHP. uraikan dalam Auditor pertimbangan militer pembuktian mengangkat unsur contoh dakwaan di kasus atas pada sehingga peristiwa majelis bom hakim Bali tidak 1 perlu tahun mempertimbangkan 2002 lebih lanjut. dan bom Bali 5. 2 Mengenai tahun tanggapan 2005 penasihat hukum dan terhadap peristiwa tuntutan serangan auditor militer Menara berkenaan WTC dengan di pidana Amerika pokok. tanggal 11 Majelis September hakim akan 2001. menguraikan sendiri lebih lanjut dalam Peristiwa pertimbangan tersebut pidana yang akan dikenakan kepada diri terdakwa di akhir putusan ini termasuk setelah dalam menilai kategori seluruh fakta perencanaan hukum yang yang terungkap matang, di maka persidangan, ditemukan motivasi antitesis dan daripada akibat dari tesis ahli perbuatan yang mana terdakwa dalam serta peristiwa-peristiwa tersebut keadaan-keadaan yang target memberatkan tidak maupun mesti yang ditentukan meringankan secara spesifik, pidana pada namun diri terdakwa. dapat ditentukan dengan acak. Menimbang Hal demikian bahwa jika terhadap replik yang dikomparasikan dengan disampaikan oleh perkara auditor terdakwa, militer, maka ada majelis hakim kesamaan dalam mengemukakan hal ini pendapat sebagai terdakwa berikut. menemukan target 1. acak dengan Mengenai melawan tanggapan siapa auditor saja yang militer merintangi terhadap kegiatan argumentasi pencucian penasihat menggunakan hukum untuk instrumen alat menyimpulkan tidak yang terbuktinya dipersiapkan unsur-unsur
sebelumnya. pasal 340 Kemudian KUHP. tentang resiko atau Auditor militer peristiwanya mengangkat ada contoh kesamaan kasus dengan pada perkara peristiwa terdakwa bom yang Bali 1 peristiwanya tahun terjadi di tempat 2002 umum dan atau bom di Bali depan 2 khalayak tahun ramai. 2005 dan peristiwa Dalam hal serangan ini, Majelis Hakim Menara berpendapat WTC di Amerika bahwa tanggal pemahaman 11 auditor September militer dalam memandang 2001, teori yang diajukan oleh ahli psikolog forensik yang berkaitan dengan syarat tidak pidana termasuk dikatakan dalam berencana kategori harus memenuhi perencanaan 4 yang hal, matang, maka yaitu ditemukan target, manfaat, antitesis sumber daya, daripada resiko, tesis ahli yang mana dalam bom Bali peristiwa tersebut target tidak mesti ditentukan secara spesifik, namun dapat ditentukan dengan acak. targetnya random, Hal demikian sehingga jika sama dikomparasikan pada dengan peristiwa perkara terdakwa, maka ada kesamaan dalam hal ini terdakwa menemukan target akan melawan acak siapa dengan saja yang melawan siapa merintangi saja yang merintangi kegiatan Hal perjudian tersebut menggunakan tentunya sangat instrumen berbeda. alat yang Ucapan dipersiapkan terdakwa sebelumnya. melawan siapa saja Kemudian sangat tentang belum tentu resiko bermaksud atau membunuh. peristiwanya ada Sedangkan kesamaan dengan pada perkara peristiwa terdakwa bom yang Bali dan peristiwanya peristiwa terjadi di tempat umum atau di depan khalayak memang ramai. sengaja untuk membunuh. Dalam hal Kemudian ini, pada Majelis peristiwa Hakim bom Bali dan berpendapat peristiwa bahwa WTC pemahaman auditor terdapat militer dalam perencanaan memandang yang teori yang matang dan diajukan oleh dilakukan ahli dalam waktu psikolog yang sangat forensik cukup yang berkaitan tentang target, dengan manfaat, syarat sumber tidak daya, dan pidana resiko. dikatakan Sedangkan berencana harus pada memenuhi 4 peristiwa hal, terdakwa yaitu tidak ada target, manfaat, perencanaan yang sumber daya, matang dan resiko waktu yang cukup dalam untuk peristiwa memiliki bom Bali. pembuktian tentang target, manfaat, sumber daya, dan resiko tersebut. Hal ini bisa terlihat dari beberapa fakta hukum
yang telah random, terungkap di persidangan sehingga bahwa sama terdakwa pada yang saksi peristiwa satu tidak mengetahui sama sekali jika hari itu akan ada penggerbekan. akan Dan melawan setelah siapa kejadian saja hari yang itu juga merintangi terdakwa menyerahkan diri dengan cara Hal melaporkan tersebut kepada tentunya asisten sangat terdakwa. berbeda. Dilihat Ucapan dari elemen terdakwa instrumen melawan dan siapa resiko, saja hal tersebut sangat tidak belum tentu masuk, bermaksud sedangkan menurut membunuh. ahli psikologi Sedangkan forensik sendiri pada peristiwa yang bom Bali menawarkan dan teori peristiwa tersebut bahwa syarat lain yang harus dipenuhi adalah memang bahwa sengaja keempat elemen untuk tersebut membunuh. harus bersifat Kemudian kumulatif pada peristiwa dan bom Bali dilakukan dan dalam peristiwa waktu yang WTC cukup, sehingga terdapat majelis hakim perencanaan berpendapat yang matang replik dan auditor dilakukan militer dalam waktu sebatas yang pada sangat cukup keterbuktian tentang target, unsur-unsur dalam pasal manfaat, 340 sumber KUHP daya dan perlu resiko. dikesampingkan. Sedangkan pada peristiwa terdakwa Dua, mengenai tidak tanggapan ada auditor perencanaan militer yang terhadap matang dan argumentasi waktu yang penasihat cukup hukum untuk memikirkan menyimpulkan tentang tidak target, terbuktinya unsur-unsur manfaat, pasal sumber daya dan resiko 1 tersebut. ayat 1 Hal ini bisa Undang-Undang terlihat Darurat dari Nomor beberapa 12 tahun fakta hukum yang telah 1951 terungkap di dan persidangan bahwa unsur-unsur pasal terdakwa dan saksi 303 ayat 1 satu junto tidak pasal mengetahui 55 sama ayat 1 sekali jika KUHP hari itu dalam hal akan ini ada majelis hakim penggerbekan. sependapat Dan dengan setelah auditor kejadian militer hari itu juga dan telah terdakwa diuraikan menyerahkan dalam diri dengan cara pertimbangan melaporkan pembuktian unsur di kepada atas asisten terdakwa. serta tidak ada Dilihat hal-hal yang dari bersifat elemen menonjol instrumen dan sehingga majelis resiko, hal hakim tersebut tidak akan tidak masuk. mempertimbangkan lebih Sedangkan lanjut. menurut ahli psikologi Menimbang forensik sendiri yang bahwa menawarkan teori berdasarkan tersebut bahwa syarat lain yang harus diuraikan dipenuhi adalah tersebut bahwa yang merupakan keempat elemen pembuktian tersebut yang harus diperoleh bersifat dalam kumulatif persidangan, dan majelis dilakukan hakim dalam waktu berpendapat yang cukup, terdapat sehingga cukup majelis hakim bukti berpendapat untuk menyatakan kesalahan replik auditor terdakwa militer melakukan tindak sebatas pada pidana. keterbuktian Satu, unsur-unsur dalam pasal subsidiar. 340 Barang KUHP siapa perlu dengan sengaja dikesampingkan. merampas nyawa orang lain Dua, sebagaimana mengenai diatur dan tanggapan diancam auditor dengan militer pidana terhadap menurut pasal argumentasi penasihat hukum 338 untuk KUHP. menyimpulkan tidak Dan terbuktinya kedua, unsur-unsur barang pasal siapa tanpa hak 1 ayat menerima, 1 Undang-Undang Darurat menguasai, Nomor 12 tahun membawa, 1951 menyimpan, dan menyembunyikan unsur-unsur dan pasal 303 mempergunakan ayat 1 sesuatu junto senjata pasal api dan 55 munisi ayat 1 KUHP. sebagaimana Dalam hal ini diatur majelis dan hakim diancam dengan sependapat pidana dengan menurut auditor pasal militer 1 ayat dan 1 telah diuraikan Undang-Undang dalam Darurat pertimbangan Nomor pembuktian unsur 12 di tahun atas serta 1951 tidak ada tentang hal-hal yang senjata bersifat api, menonjol munisi dan sehingga bahan majelis peledak. hakim tidak akan Dan mempertimbangkan lebih ketiga, lanjut. barang siapa Menimbang tanpa mendapat izin bahwa dengan sengaja berdasarkan menawarkan dan hal yang memberikan diuraikan kesempatan tersebut yang untuk merupakan permainan judi pembuktian yang diperoleh dan dalam menjadikannya persidangan, sebagai majelis pencarian hakim yang dilakukan berpendapat secara terdapat bersama-sama cukup bukti untuk sebagaimana menyatakan diatur dan kesalahan diancam terdakwa dengan pidana melakukan tindak menurut pasal pidana. 303 ayat 1 ke 1 Subsidiar. junto pasal Barang 55 siapa ayat dengan 1 ke sengaja 1 merampas KUHP. nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 338 Menimbang KUHP. bahwa selama Dan pemeriksaan kedua, di persidangan barang siapa majelis hakim tanpa hak tidak menerima, menemukan adanya hal-hal yang menguasai, dapat dijadikan sebagai membawa, alasan pemaaf menyimpan, maupun menyembunyikan alasan pembenar dan pada diri mempergunakan terdakwa yang sesuatu dapat senjata api dan meniadakan atau munisi melepaskan terdakwa sebagaimana diatur dari dan diancam dengan pertanggungjawaban pidana menurut pasal Oleh 1 karenanya, ayat 1 perbuatan yang Undang-Undang dilakukan Darurat terdakwa haruslah Nomor 12 dipertanggungjawabkan tahun kepadanya. 1951 tentang Menimbang senjata bahwa api, dalam munisi memeriksa dan dan bahan mengadili peledak. perkara terdakwa Dan ini secara ketiga, umum barang tujuan siapa majelis hakim tanpa adalah mendapat untuk izin menjaga dengan keseimbangan antara sengaja kepentingan menawarkan hukum, dan memberikan kepentingan umum dan kesempatan kepentingan untuk militer, permainan menjaga judi kepentingan hukum dan dalam arti menjadikannya menjaga sebagai tetap tegaknya pencarian hukum yang dan dilakukan keadilan secara dalam masyarakat, bersama-sama menjaga sebagaimana kepentingan umum diatur dalam dan arti diancam melindungi dengan pidana masyarakat, menurut pasal harkat dan 303 ayat 1 martabatnya ke sebagai 1 manusia dari junto tindakan pasal 55 semena-mena, ayat 1 ke menjaga 1 kepentingan KUHP. militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Menimbang agar bahwa prajurit tetap selama mematuhi dan pemeriksaan di menjunjung persidangan ketentuan hukum yang majelis berlaku hakim dalam tidak keadaan menemukan bagian adanya bagaimana hal-hal yang dapat sulitnya. dijadikan sebagai alasan pemaaf Menimbang bahwa maupun sebelum alasan sampai pada pembenar pada pertimbangan diri terakhir terdakwa dalam yang dapat mengadili perkara meniadakan ini, atau majelis melepaskan hakim terdakwa akan menilai dari motivasi dan pertanggungjawaban akibat dari pidana. perbuatan Oleh terdakwa karenanya sebagai berikut. perbuatan yang dilakukan 1. terdakwa haruslah Bahwa motivasi dipertanggungjawabkan terdakwa kepadanya. melakukan tindak pidana Menimbang yaitu bahwa dalam memeriksa dan penembakan mengadili terhadap perkara ketiga terdakwa korban, ini secara umum yaitu tujuan majelis Bribka hakim adalah Petrus untuk menjaga Aprianto, keseimbangan Ibtu antara Lusianto, kepentingan dan hukum, Bribda Galip kepentingan umum Suryaganta dan kepentingan karena militer, terdakwa menjaga marah kepentingan akibat hukum lokasi dalam arti perjudian menjaga yang tetap terdakwa tegaknya digerebek, hukum dan ulangi keadilan dalam digerebek masyarakat, atau dibubarkan menjaga oleh kepentingan aparat umum dalam kepolisian, arti melindungi padahal masyarakat, sebelumnya sudah harkat dan terdakwa martabatnya koordinasikan sebagai melalui manusia saksi dari satu tindakan dengan pihak sewenang-wenang, kepolisian setempat, menjaga kepentingan dan militer juga dalam karena arti terdakwa menjaga agar panik dan kepentingan merasa militer terancam tidak pada saat dirugikan terjadi dan sekaligus penggerbekan. mendorong B. agar Memiliki prajurit senjata tetap api dan mematuhi dan munisi menjunjung untuk ketentuan hukum menakut-nakuti yang warga berlaku dan dalam pengamanan keadaan pada saat terdakwa bagaimanapun menyelenggarakan sulitnya. perjudian. C. Menimbang bahwa Menyelenggarakan sebelum perjudian sampai pada untuk pertimbangan mendapatkan terakhir dalam keuntungan mengadili yang perkara bersifat ini, materi dan majelis untuk hakim menambah akan penghasilan. menilai motivasi dan Dua, akibat dari akibat perbuatan dari perbuatan terdakwa sebagai terdakwa. berikut. 1. A. Bahwa motivasi Hilangnya terdakwa melakukan nyawa tindak tidak
tiga pidana orang yaitu anggota kepolisian yang penembakan merupakan terhadap aparatur ketiga negara, korban, yaitu Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Ibtu Bribka Galip Lusianto, dan Suryaganta. Bribka Galip B. Suryaganta Meninggalkan trauma dan karena penderitaan terdakwa yang marah mendalam akibat bagi lokasi ketiga perjudian keluarga korban terdakwa yang ditinggalkan. ulangi C. digerebek Merusak nama atau baik dibubarkan citra dan oleh aparat wibawa kepolisian, institusi TNI di padahal mata sebelumnya sudah masyarakat. terdakwa D. koordinasikan Merusak melalui hubungan saksi sinergitas satu dengan antara pihak TNI, kepolisian setempat, Polri dan dan masyarakat juga sehingga karena terdakwa mengganggu panik dan stabilitas merasa keamanan terancam negara. pada saat terjadi penggerebekan. B. Menimbang Memiliki bahwa senjata api tujuan dan majelis munisi hakim untuk tidaklah semata-mata menakut-nakuti hanya warga dan memidana orang yang pengamanan pada bersalah saat melakukan terdakwa tindak pidana, menyelenggarakan tapi juga perjudian. mempunyai tujuan C. Menyelenggarakan mendidik agar perjudian menjadi untuk efek mendapatkan jerah dan keuntungan pembelajaran bagi yang prajurit bersifat lainnya. materi dan Oleh untuk karena menambah itu, penghasilan. sebelum majelis hakim menjatuhkan Dua, pidana akibat atas dari diri perbuatan terdakwa terdakwa. dalam perkara ini, perlu A. lebih dahulu Hilangnya memperhatikan nyawa keadaan tiga yang orang dapat anggota memberatkan dan kepolisian yang meringankan merupakan aparatur pidananya, negara, yaitu Ibtu Lusianto, keadaan-keadaan yang Bribka memberatkan. Petrus Aprianto, 1. dan Bribka Aspek Galip kepentingan militer. Suryaganta.
A. B. Meninggalkan Bahwa trauma TNI dan adalah penderitaan yang lembaga mendalam terhormat bagi yang ketiga memiliki keluarga tugas korban yang berat ditinggalkan. menjaga C. kedaulatan Merusak dan nama keutuhan baik, NKRI. citra dan wibawa Haruslah institusi diawaki TNI oleh di prajurit-prajurit mata yang masyarakat. handal dan D. profesional Merusak serta taat hubungan hukum. sinergitas antara Peradilan militer TNI, sebagai Polri lembaga dan penegakan masyarakat hukum bagi sehingga lingkungan TNI mengganggu haruslah mampu stabilitas menjadi keamanan instrumen yang negara. mampu menjaga marwah TNI untuk memberikan rasa Menimbang keadilan bahwa dan tujuan menindak majelis secara hakim tegas tidaklah bagi setiap semata-mata hanya pelanggarnya. memidana orang yang B. bersalah melakukan Bahwa tindak pidana, terdakwa tapi selaku juga seorang mempunyai prajurit tujuan TNI telah untuk dididik, mendidik agar menjadi dilatih, efek dan jerah dan dipersiapkan oleh pembelajaran bagi negara prajurit untuk lainnya. mengemban tugas Oleh mulia, karena itu, yaitu sebelum majelis mempertahankan hakim dan menjaga menjatuhkan pidana kedaulatan atas diri NKRI. terdakwa dalam Namun perkara ini, terdakwa justru perlu terlebih mengkhianati dahulu tugas mulia memperhatikan tersebut keadaan dengan yang dapat menyelenggarakan memberatkan perjudian, dan meringankan menyalahgunakan pidananya, senjata yaitu api dan munisi yang berujung pada keadaan-keadaan hilangnya yang 3 memberatkan. nyawa anggota 1. Polri. Aspek kepentingan C. militer. Bahwa perbuatan A. terdakwa menjadi Bahwa viral di TNI media adalah sosial lembaga sehingga terhormat menjadi yang atensi memiliki pimpinan tugas TNI berat dan menjadi menjaga perhatian kedaulatan publik dan yang bersifat keutuhan negatif. NKRI. Hal Haruslah tersebut sangat diawaki oleh merusak citra prajurit-prajurit TNI yang yang handal dan notabene sebagai profesional lembaga serta yang taat terpercaya hukum. dengan survei Peradilan tertinggi. militer sebagai D. lembaga Bahwa penegakan perbuatan hukum bagi terdakwa lingkungan TNI bertentangan haruslah dengan mampu kepentingan menjadi militer instrumen yang yang mampu merusak menjaga marwah sinergitas TNI untuk dan memberikan rasa soliditas keadilan antara institusi dan TNI menindak dan secara Polri tegas serta bagi setiap masyarakat. pelanggarnya. B. 2. Dari Bahwa aspek terdakwa pelaku selaku atau seorang subjektif. prajurit TNI telah A. dididik, Bahwa penembakan dilatih, yang dan dilakukan oleh dipersiapkan terdakwa oleh terhadap negara ketiga untuk korban mengemban tugas dilakukan mulia, dengan sengaja yaitu dan dalam keadaan mempertahankan dan sadar menjaga kedaulatan serta dalam NKRI. kondisi di mana Namun terdakwa terdakwa sedang justru menyelenggarakan mengkhianati perjudian tugas yang mulia merupakan tersebut perbuatan yang dengan salah dan menyelenggarakan melanggar hukum. perjudian, B. menyalahgunakan Bahwa kegiatan senjata api dan perjudian yang munisi yang dilakukan oleh berujung pada terdakwa di hilangnya Kecamatan 3 Negara nyawa Batin anggota tersebut Polri. dilaksanakan C. pada jam Bahwa dinas, perbuatan di mana pada terdakwa jam menjadi tersebut viral di seharusnya media digunakan sosial oleh sehingga terdakwa menjadi atensi untuk pimpinan melaksanakan TNI tugas pokok. dan menjadi perhatian C. Bahwa publik yang terdakwa bersifat selaku negatif. Babinsa yang Hal seharusnya tersebut sangat membina merusak warga dan citra menjadi TNI teladan yang di lingkungan notabene masyarakat, sebagai lembaga yang justru terpercaya terdakwa dengan survei berperan tertinggi. aktif dalam D. menyuburkan Bahwa perjudian perbuatan di tengah terdakwa masyarakat yang bertentangan dilakukan dengan secara kepentingan terang-terangan militer yang dengan merusak cara sinergitas memviralkan melalui dan media sosial soliditas dan antara para pemain institusi judi TNI memberi dan merasa Polri aman serta masyarakat. dengan keberadaan terdakwa yang merupakan 2. Dari anggota aspek TNI. pelaku atau subjektif. A. D. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ketiga korban dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta dalam kondisi di mana terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian yang merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum. 104 Palembang. B. Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa di Kecamatan Negara Batin tersebut dilaksanakan pada jam dinas, di mana pada jam tersebut seharusnya digunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan tugas pokok. C. Bahwa terdakwa selaku babinsa yang seharusnya membina warga dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat, justru terdakwa berperan aktif dalam menyuburkan perjudian di tengah masyarakat yang dilakukan secara terang-terangan dengan cara memviralkan melalui media sosial dan para pemain judi menjadi merasa aman dengan keberadaan terdakwa yang merupakan anggota TNI. B. Bahwa munisi tajam yang dimiliki terdakwa selain berasal dari Kopda Seni Irwanta juga diperoleh terdakwa dengan cara ilegal, yaitu mengambil munisi latihan pada saat selesai latihan menembak di satuan. dan telah C. dijatuhi Bahwa pidana oleh terdakwa juga Pengadilan menyimpan Militer munisi tajam 104 lainnya di Palembang. rumah terdakwa E. yang Bahwa pidana ditemukan yang pada telah saat dijatuhkan penggeledahan kepada oleh penyidik terdakwa Denpom sebelumnya 23 Bener tidak Lampung, menimbulkan yaitu efek jerah bagi satu buah terdakwa, munisi tajam tetapi kaliber justru 9 terdakwa mm, kembali memiliki senjata api 2 ilegal buah munisi dan hampa secara kaliber terang-terangan terdakwa 5,56 mempublikasikannya melalui mm, video 1 yang buah dibuat munisi oleh karet terdakwa. kaliber 5,56 Tiga, mm, aspek perbuatan 4 atau buah objektif. pelongsong munisi A. kaliber Bahwa 9 senjata mm api yang dan 3 buah dikuasai pelongsong terdakwa munisi adalah senjata kaliber api ilegal dan 5,56 bukan mm. senjata api yang bersifat D. Bahwa rakitan, senjata tetapi api yang senjata selalu api dibawa campuran oleh atau terdakwa kanibalan dari di lokasi senjata perjudian SS1 membuat pindad dan terdakwa senjata menjadi lebih FNJ yang percaya tidak diri berseri. dan B. menyebabkan Bahwa hilang munisi kontrol tajam sehingga yang dimiliki memicu secara terdakwa impulsif selain berasal terdakwa dari untuk Kopda mengeluarkan Seni tembakan Irwanta ke arah aparat juga kepolisian diperoleh terdakwa yang dengan cara melakukan ilegal, pengerebekan. yaitu mengambil E. munisi Bahwa latihan pada saat peraturan selesai latihan menembak perundang-undangan di tindak kesatuan. pidana yang C. penyalahgunaan Bahwa senjata api dan terdakwa juga munisi menyimpan munisi memiliki tajam ancaman lainnya hukuman di rumah maksimum pidana terdakwa mati. yang ditemukan pada saat 4. penggeledahan oleh Dari penyidik aspek Denpom akibat 23 tindak Bener pidana. Lampung, yaitu A. Bahwa 1 perbuatan buah munisi terdakwa tajam bertentangan kaliber dengan 9 nilai-nilai mm, Pancasila dan 2 norma-norma yang buah berlaku munisi di hampa lingkungan kaliber masyarakat 5,56 Indonesia. B. B. Bahwa perbuatan 5,56 terdakwa mm, telah 1 merusak buah munisi ketertiban dan karet keamanan kaliber dalam masyarakat yang 5,56 selama ini mm, telah dijaga 4 dan buah dibina dengan pelongsong baik. munisi kaliber C. 9 mm Bahwa dan 3 perbuatan buah terdakwa pelongsong telah munisi meninggalkan kaliber trauma dan 5,56 penderitaan yang mm. mendalam bagi D. ketiga Bahwa keluarga senjata korban api yang yang selalu ditinggalkan, dibawa oleh terdakwa yaitu di Bribka lokasi Petrus Aprianto perjudian yang meninggalkan satu membuat anak yang terdakwa masih menjadi berumur lebih 6 percaya bulan diri dan dan istri yang tidak menyebabkan hilang bekerja. kontrol sehingga Ibtu memicu Lucianto secara yang impulsif meninggalkan satu terdakwa
anak perempuan yang masih kuliah dan istri yang tidak bekerja, dan Bribda Galib Suraganta yang meninggalkan seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dunia. Penyalahgunaan senjata api dan munisi memiliki 5. ancaman Bahwa hukuman penembakan maksimum yang pidana dilakukan mati. oleh terdakwa terhadap Bimka 4. Petrus Dari Aprianto aspek yang mengenai akibat kelopak tindak mata, pidana. Ibtu Bahwa Lucianto perbuatan yang mengenai terdakwa dada sebelah bertentangan kanan, dengan nilai-nilai dan Pancasila Bribda Galib yang dan mengenai rongga norma-norma mulut yang menimbulkan berlaku di rasa lingkungan miris bagi masyarakat orang yang Indonesia. melihatnya. B. 6. Bahwa Bahwa perbuatan sampai terdakwa saat telah ini merusak ketiga ketertiban keluarga dan korban, keamanan dalam yaitu masyarakat yang saksi selama ini 33, telah dijaga dan dibina dengan Saudari baik. Sasniatun C. selaku istri Ibtu Bahwa perbuatan Lucianto, terdakwa saksi telah 34 meninggalkan Saudari trauma Hilda dan Diani penderitaan yang selaku mendalam istri bagi BK ketiga Petrus keluarga Aprianto, korban yang dan ditinggalkan, saksi 35 yaitu Saudari Bribka Suryalina Petrus selaku Aprianto yang ibu meninggalkan Bribda Galib satu anak yang Suraganta masih berumur belum 6 bulan memaafkan kesalahan dan istri terdakwa yang tidak dan bekerja. berharap agar Ibtu terdakwa Lucianto yang dihukum meninggalkan satu seberat-beratnya, anak yaitu perempuan yang jatuhi masih pidana kuliah mati. dan istri yang tidak bekerja, Keadaan-keadaan yang dan meringankan Bribda Galib bahwa Suraganta yang bahwa meninggalkan dihadapkan seorang ibu pada yang sifat, suaminya sudah hakikat, meninggal dunia. motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa
terdakwa, 5. majelis Bahwa hakim menilai penembakan yang tidak dilakukan ada oleh terdakwa keadaan-keadaan yang terhadap dapat Bribka meringankan Petrus dalam Aprianto penjatuhan yang mengenai pidana pada kelopak diri mata, terdakwa. Ibtu Lusianto yang mengenai dada sebelah kanan, Ya, dan Mas Bribka Galib yang mengenai rongga mulut menimbulkan Mas rasa miris bagi cukup orang berdiri. yang melihatnya. 6. Bahwa sampai saat ini ketiga keluarga korban, Cukup berdiri 5 yaitu kali. saksi 33 Saudari Sasniatun selaku istri Ibtu Lusianto, saksi 34 Saudari Milda Duyani selaku istri BK Petrus Aprianto, dan saksi 35 Saudari Suryalina selaku ibu Ya, duduk Bribka 1 Galib menit. Suryaganta belum memaafkan Silakan kesalahan duduk 1 terdakwa dan berharap agar terdakwa dihukum seberat-beratnya, yaitu dijatuhi pidana mati. Keadaan-keadaan yang meringankan, bahwa dihadapkan pada sifat, hakikat, motivasi, dan akibat dari perbuatan terdakwa, majelis hakim menilai tidak ada keadaan-keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana pada diri terdakwa. Ya, masker 261. Masker. Cukup berdiri. Cukup berdiri 5 kali. Ya, silakan berdiri. Ya, duduk 1 menit. Silakan duduk 1 menit. Duduk. Bisa lanjutkan. Sini ya. Menimbang bahwa majelis hakim dalam hal ini meyakini telah terjadi kesalahan SOP dari pihak Polres yang melakukan operasi penegakan hukum. Dalam hal ini telah terjadi koordinasi ilegal antara Kapolsek dan terdakwa. Namun, terlepas dari itu semua, tidak bisa serta-merta menjadi hal yang meringankan bagi terdakwa, maupun alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa dalam dakwaan aku. Terlebih, terdakwa telah menyuburkan praktik judi di masyarakat. Terdakwa telah menyalahgunakan senjata api secara ilegal dengan terang-terangan. Terdakwa telah merenggut nyawa 3 orang anggota Polri sehingga mati sia-sia. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim menilai sepatutnya terdakwa masih bisa menghindari tindakan over responsif dengan meminta telah terjadi kesalahan senjata SOP dari dengan pihak tidak meminta Polres senjata yang dan melakukan membalas operasi tembakan penegakan ke hukum. arah aparat Dalam kepolisian. hal ini telah Bila mana terjadi terdakwa pada koordinasi saat ilegal itu antara berpikir Kapolsek dan terdakwa. secara lebih tenang Namun, lagi bahwa yang terlepas dari itu dihadapannya semua, adalah aparat tidak bisa kepolisian serta-merta yang menjadi hal notabene yang bukan meringankan musuh bagi negara terdakwa, maupun lawan maupun terdakwa, alasan yang sehingga membenarkan terdakwa dapat perbuatan mengambil terdakwa dalam tindakan dakwaan persuasif, aku. yaitu dengan tidak Terlebih, melakukan perlawanan. terdakwa telah Tentunya menyuburkan praktik peristiwa judi di sebagaimana masyarakat. dakwaan Utin Terdakwa Militer telah tidak menyalahgunakan dapat senjata api secara dihindari. ilegal dengan Dalam hal ini terang-terangan. terdakwa bertindak terlalu Terdakwa berlebihan telah dengan merenggut merespon nyawa tembakan 3 orang peringatan anggota dari Polri aparat sehingga kepolisian dengan mati tembakan sia-sia. terarah terutama Dengan kepada demikian, majelis hakim Bribka berpendapat Petrus bahwa terdakwa Aprianto harus mendapat yang hukuman pada yang saat itu setimpal tidak membawa dengan senjata yang perbuatannya. berujung dengan hilangnya Menimbang 3 bahwa nyawa dalam hal ini aparat majelis hakim kepolisian. menilai sepatutnya terdakwa masih Bahwa bisa terdakwa menghindari sebagai seorang tindakan prajurit yang over sebelumnya responsif berdinasti dengan Satuan meminta Tempur Infanteri senjata tentunya dengan memiliki tidak meminta kemampuan senjata militer yang dan membalas seharusnya tembakan digunakan ke untuk arah melindungi aparat masyarakat. kepolisian. Namun dalam Bila hal ini mana terdakwa terdakwa telah pada saat itu menyalahgunakan ilmu berpikir dan keterampilannya secara tersebut lebih untuk tenang menghilangkan lagi nyawa bahwa yang orang. dihadapannya adalah Lebih, aparat kepolisian yang orang notabene lain bukan terlebih musuh terdakwa negara berdiri maupun di lawan atas sesuatu terdakwa, yang salah sehingga dan terdakwa melanggar dapat hukum, mengambil yaitu tindakan kegiatan persuasif, yaitu dengan perjudian. tidak melakukan perlawanan. Bahwa Tentunya perbuatan peristiwa terdakwa merupakan sebagaimana perbuatan dakwaan yang Utin sangat Militer tidak beradab dapat dan tidak dihindari. berkebarimmanusiaan. Dalam hal ini terdakwa Kejahatan yang bertindak terlalu mengancam berlebihan dan dengan membahayakan merespon masyarakat tembakan bertentangan peringatan dengan dari norma aparat hukum, kepolisian dengan norma tembakan yang hidup terarah, dalam masyarakat terutama dan kepada norma Bribka agama. Petrus Selain itu Aprianto perbuatan dan yang cara pada saat terdakwa itu tidak menghabisi membawa nyawa senjata orang yang dilakukan dengan berujung cara yang dengan hilangnya brutal 3 nyawa sehingga aparat sangat bertentangan kepolisian. dengan hak asasi manusia. Bahwa terdakwa Sikap dan sebagai perilaku seorang terdakwa prajurit yang menganggap sebelumnya remeh dan berdinasti tidak Satuan Tempur menghargai hak asasi Infanteri manusia tentunya dapat memiliki membahayakan kemampuan orang militer lain. yang seharusnya Dalam digunakan hal ini untuk perbuatan melindungi terdakwa masyarakat. sangat Namun jauh dalam hal dari ini jati terdakwa diri telah sebagai seorang menyalahgunakan prajurit ilmu dan TNI keterampilannya tersebut sehingga untuk layak untuk menghilangkan dijatuhi nyawa pidana orang. maksimal. Lebih Bahwa terdakwa sebelum orang pernah lain terlebih terdakwa bahwa berdiri sebelumnya di pernah atas sesuatu dipidana yang dengan salah perkara dan senjata melanggar api. hukum, Namun yaitu hal ini tidak kegiatan membuat terdakwa perjudian. jerah. Bahkan lebih dari itu, terdakwa Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa dakwaan merupakan telah perbuatan menyimpan, yang sangat menguasai tidak senjata beradab serta menggunakan dan senjata tidak api ilegal tersebut secara berkebarimmanusiaan. terang-terangan. Kejahatan yang mengancam Bahkan dan membahayakan menggunakan untuk masyarakat tujuan menakuti bertentangan dengan masyarakat. norma hukum, Terdakwa sebagai norma seorang yang hidup TNI dalam seharusnya masyarakat paham dan norma mengenai aturan agama. dan larangan Selain keras itu, atas perbuatan kepemilikan dan senjata cara api. terdakwa menghabisi Dalam hal nyawa ini orang terdakwa dilakukan dengan juga cara yang brutal, mencuri sehingga sangat bertentangan mengisi dengan hak latihan yang asasi terdakwa manusia. sadari bahwa Sikap hal itu dan menjadi perilaku hal yang terdakwa yang dilarang menganggap keras oleh remeh dan TNI. tidak menghargai hak asasi manusia Hal ini paling dapat disayangkan, membahayakan orang hal lain. yang paling disayangkan Dalam hal ini senjata dan perbuatan musisi terdakwa terdakwa sangat jauh menggunakan dari untuk jati menghabisi diri nyawa sebagai orang seorang lain. Bukan prajurit satu TNI, sehingga orang, layak tetapi untuk 3 dijatuhi orang pidana sekaligus maksimal. yang semuanya anggota Bahwa Polri yang terdakwa sedang sebelum melaksanakan pernah tugas. bahwa sebelumnya Menimbang pernah bahwa perbuatan dipidana terdakwa dengan tersebut perkara harus senjata dijadikan api. evaluasi Namun hal dan ini untuk tidak memberikan membuat terdakwa pembelajaran jerah. kepada prajurit Bahkan lain lebih agar dari itu, tidak terdakwa mengikuti sebagaimana dakwaan perbuatan aku terdakwa. telah menyimpan, Maka menguasai hal ini senjata harus serta menjadi menggunakan peringatan yang senjata api keras ilegal tersebut secara sehingga harus terang-terangan, diberikan hukuman bahkan maksimal. menggunakan untuk Menimbang tujuan bahwa menakuti selanjutnya masyarakat.
hakim akan Terdakwa sebagai seorang mempertimbangkan TNI seharusnya pidana paham pokok mengenai yang aturan dan dimohonkan larangan tim keras militer dan atas tuntutannya kepemilikan dengan senjata api. pendapatnya sebagai berikut. Dalam hal 1. ini terdakwa
juga bahwa dalam mencuri pemeriksaan mengenai perkara ini majelis munisi hakim akan latihan yang menilai seluruh terdakwa fakta sadari secara bahwa hal objektif itu dengan menjadi hal memperhatikan yang aspek dilarang keadilan, keras oleh kemanfaatan dan TNI. kepastian secara berimbang. Hal ini Agar paling penegakan hukum disayangkan, dapat diterima oleh hal yang semua paling pihak, disayangkan dan senjata setelah dan musisi mempertimbangkan motivasi terdakwa dan gunakan akibat dari untuk perbuatan menghabisi nyawa terdakwa, orang lain. keadaan Bukan yang satu memberatkan dan yang meringankan orang, sebagaimana tetapi pertimbangan di 3 atas. orang sekaligus Hukuman yang yang semuanya akan anggota dijatuhkan Polri kepada yang sedang terdakwa haruslah melaksanakan tugas. memberikan manfaat dari tujuan Menimbang bahwa pembinaan itu perbuatan sendiri, terdakwa yaitu tersebut memberikan harus rasa dijadikan keadilan kepada evaluasi semua dan pihak. untuk memberikan pembelajaran Dua, bahwa kepada tujuan prajurit ajaran lain agar tidak mengikuti tujuan perbuatan ajaran terdakwa. gabungan beberapa Maka tindak pidana atau hal ini law harus menjadi dalam peringatan yang sel-sel keras pembinaan sehingga konstitusionalis harus adalah diberikan menemukan hukuman maksimal. ancaman pidana Menimbang tertinggi bahwa yang selanjutnya dapat majelis hakim dijatuhkan akan terhadap seorang yang mempertimbangkan telah mengenai melakukan lebih pidana dari pokok satu tindak yang pidana. dimohonkan Udin Militer dan Adapun tuntutannya dengan bentuk-bentuk mengungkap gabungan pendapatnya sebagai berikut. dari 1. beberapa tindak pidana summon law menurut Bahwa dalam stelsel pemeriksaan mengenai pembinaan perkara ini majelis hakim sistem akan hukum menilai pidana seluruh fakta Indonesia, secara objektif salah dengan satunya memperhatikan adalah aspek gabungan dalam keadilan, beberapa kemanfaatan dan perbuatan, kepastian secara berimbang yaitu hal agar seorang penegakan melakukan hukum dapat beberapa diterima perbuatan oleh dan semua pihak tiap-tiap perbuatan dan setelah merupakan mempertimbangkan tindak motivasi pidana dan yang akibat dari berdiri perbuatan sendiri, terdakwa, sehingga merupakan keadaan-keadaan yang gabungan memberatkan beberapa dan yang meringankan kejahatan yang sebagaimana diancam dengan pertimbangan di pidana atas. pokok yang Hukuman sejenis, yang dan akan terhadap dijatuhkan perbuatan kepada terdakwa tersebut haruslah diadili memberikan manfaat sekaligus, dari maka tujuan pidana pembinaan yang itu dijatuhkan sendiri, adalah yaitu memberikan ancaman rasa ketentuan keadilan pidana yang kepada terberat semua pihak. ditambah 2. Bahwa tujuan sepertiga ajaran sistem ini tujuan dikenal ajaran dengan gabungan stelsel beberapa tindak absorpsi pidana yang atau summon law diperberat. dalam sel-sel pembinaan konstitusionalis adalah 3. menemukan Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh ancaman terdakwa pidana dalam perkara tertinggi ini yang termasuk dapat dalam ketentuan dijatuhkan pasal terhadap 65 seorang yang telah KUHP yang melakukan dikenal lebih dengan dari satu tindak konstitusionalis yang pidana. menyebutkan Adapun ayat 1 bentuk-bentuk dalam hal gabungan memperkarakan dari beberapa beberapa perbuatan tindak yang harus pidana summon dipandang law sebagai menurut perbuatan yang stelsel berdiri sendiri pembinaan sehingga merupakan sistem hukum pidana Indonesia, merupakan beberapa salah satunya kejahatan adalah gabungan yang dalam diancam beberapa dengan pidana perbuatan, pokok sejenis, maka yaitu jatuhnya hanya hal satu seorang pidana. melakukan beberapa Ayat 2, perbuatan dan maksimum tiap-tiap pidana yang perbuatan dijatuhkan ialah berupa jumlah tindak maksimum pidana yang pidana berdiri yang sendiri diancam sehingga terhadap merupakan perbuatan gabungan itu, beberapa tapi boleh kejahatan lebih yang dari diancam maksimum dengan pidana pidana yang pokok yang terberat sejenis ditambah dan terhadap sepertiga. perbuatan tersebut Dalam hal ini majelis diadili hakim telah sekaligus, maka membuktikan pidana yang dijatuhkan terdakwa adalah bersalah ancaman melakukan ketentuan tindak pidana yang sebagaimana terberat diatur dalam pasal ditambah 38 KUHP sepertiga. yang Sistem memiliki ini ancaman hukuman pidana dikenal penjara dengan maksimal stelsel 15 absorpsi tahun yang dan tindak diperberat. pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 3. Bahwa tindak pidana yang 1351 dilakukan yang oleh memiliki terdakwa ancaman dalam hukuman perkara ini termasuk dalam maksimal ketentuan pidana pasal mati 65 KUHP dengan dan tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 dalam junto hal pasal memperkarakan beberapa 55 perbuatan ayat yang 1 harus dipandang KUHP sebagai yang memiliki perbuatan yang ancaman berdiri hukuman sendiri pidana sehingga merupakan penjara perbuatan maksimum 10 merupakan tahun. beberapa 4. Bahwa kejahatan setelah majelis yang hakim diancam dengan pidana mempertimbangkan pokok fakta sejenis hukum maka yang jatuh hanya terungkap di satu persidangan, pidana. motivasi Ayat 2. dan Maksimum pidana akibat yang yang dijatuhkan ialah ditimbulkan dari jumlah perbuatan maksimum terdakwa pidana setelah yang keadaan yang diancam memberatkan terhadap maupun yang memberikan perbuatan pada itu, tapi terdakwa boleh lebih dari maksimum yang pidana telah yang majelis terberat uraikan di ditambah atas. Majelis hakim sepertiga. Dalam hal ini sependapat majelis dengan hakim Udin telah Militer mengenai membuktikan pidana terdakwa sehingga bersalah melakukan tindak pidana pidana pokoknya sebagaimana sehingga diatur dalam pembangunan pasal keringanan 38 hukuman yang terdalam KUHP dalam yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1251 yang memiliki ancaman hukuman maksimal pidana mati bahwa mengenai pidana dan tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara di mana dalam maksimum 10 peraturan tahun. perundang-undangan masih 4. Bahwa setelah mencantumkan majelis hakim ancaman pidana mati mempertimbangkan dalam rumah fakta hukum yang hal ini menyebutkan terungkap di persidangan, motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan menimbang maupun bahwa yang memberikan perbuatan pada terdakwa terdakwa bertentangan dengan semangat dan yang telah upaya majelis TNI untuk uraikan di memulihkan atas. citra dan Majelis hakim eksistensi dalam sependapat dengan NKRI. Udin Militer mengenai Selain pidana itu perbuatan dan sehingga cara terdakwa pidana menghabisi pokoknya sehingga menghabisi pembangunan nyawa keringanan orang hukuman yang tertuang dalam dilakukan periode dengan duplik cara kejam penasihat hukum dengan terdakwa sangat tidak bertentangan dapat dengan hak terima asasi sehingga manusia. dapat dikesampingkan. Sikap dan kepribadian terdakwa Menimbang bahwa yang tuntutan Udin menganggap Militer remeh memohon dan agar tidak terdakwa menghargai dijatuhi asasi pidana manusia mati dapat dalam membahayakan majelis orang hakim lain. sependapat Oleh dengan karena pendapat itu, Udin guna Militer memberikan efek jerak kepada bahwa mengenai prajurit lain pidana dan masyarakat hukuman luas, mati majelis masih hakim dapat memandang diterapkan di Indonesia perlu untuk terlepas memberikan hukuman dengan keras dan kontroversi tegas pidana kepada mati terdakwa. masih dianut dalam hukum Menimbang positif bahwa dalam Indonesia ajaran agama di Islam mana dalam sangat peraturan menghargai dan perundang-undangan menghormati masih nyawa seseorang mencantumkan ancaman sebagaimana pidana mati tertuang dalam Al-Quran rumusan surat berikutnya. Al-Maidah Hal ini ayat menunjukkan 32 bahwa menyebutkan peraturan siapa yang membunuh seorang menunjukkan bahwa bukan penjatuhan karena pidana orang mati yang masih dibunuh itu dapat telah membunuh diterapkan. orang lain Menimbang atau bahwa telah perbuatan berbuat terdakwa kerusakan di bumi, bertentangan dengan maka semangat dan seakan-akan upaya dia telah TNI untuk membunuh memulihkan semua citra dan manusia. eksistensi Sebaliknya, dalam siapa yang
memelihara NKRI. kehidupan seorang manusia, Selain itu dia akan perbuatan dan telah cara terdakwa menghabisi dia nyawa, seakan-akan menghabisi telah nyawa memelihara orang kehidupan semua dilakukan dengan manusia. cara kejam, dengan Menimbang sangat bahwa bertentangan perbuatan dengan hak terdakwa asasi bertentangan manusia. dengan semua Sikap norma dan yang hidup kepribadian dalam terdakwa masyarakat yang berakibat menganggap remeh mengganggunya dan tidak sinergitas menghargai dan asasi stabilitas manusia keamanan dapat negara, membahayakan orang maka lain. terhadap Oleh terdakwa karena harus itu, jatuh guna pidana memberikan efek terberat. jerah kepada prajurit Menimbang bahwa lain dan berdasarkan masyarakat uraian luas, tersebut, majelis hakim perbuatan memandang terdakwa di atas perlu untuk dilihat dari memberikan aspek hukuman keras subjektif, dan tegas objektif, kepada dan akibat terdakwa. dan keadaan-keadaan yang Menimbang memberatkan bahwa serta dalam penerapan ajaran pidana agama pokok Islam yang sangat akan menghargai dan dijatuhkan pada menghormati diri nyawa terdakwa seseorang, majelis hakim sebagaimana berpendapat bahwa tertuang dalam terdakwa Al-Quran dipandang surat tidak layak Al-Maidah dan ayat tidak 32 pantas lagi menyebutkan sebagai prajurit siapa yang membunuh TNI. seorang bukan Menimbang bahwa karena setelah orang meneliti yang dan dibunuh itu mempertimbangkan telah keadaan membunuh tersebut, orang lain majelis hakim berpendapat atau bahwa karena pidana telah sebagaimana berbuat tercantum kerusakan di dalam bumi tuntutan maka putusan seakan-akan ini dia adalah telah adil seimbang membunuh dengan semua kesalahan manusia. terdakwa. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia Menimbang dia bahwa akan barang-barang telah
dalam perkara Dia barang bukti seakan-akan dalam telah perkara ini memelihara berupa kehidupan barang-barang semua satu buah manusia. senjata laras panjang Menimbang bahwa hitam perbuatan atau terdakwa kanibal bertentangan milik dengan Kopda semua Basarsa. norma yang hidup dalam B. masyarakat Satu buah berakibat magasin terganggunya hitam sinergitas dan berlapis karet stabilitas silikon keamanan coklat, negara, dan maka C. terhadap terdakwa harus 20 jatuh butir munisi pidana kaliber terberat. 5,56 Menimbang bahwa berdasarkan mm uraian sisa tersebut, dalam magasin perbuatan bahwa terdakwa barang di atas bukti A sampai dengan dilihat Z dari telah aspek selesai subjektif, diperiksa dan objektif, berkaitan dan dengan akibat, perkara dan terdakwa barang keadaan-keadaan yang tersebut merupakan memberatkan senjata serta api dan penerapan munisi pidana yang pokok diperoleh yang terdakwa akan secara dijatuhkan ilegal pada dan diri berdasarkan terdakwa hasil masih uji balistik berpendapat bahwa terdakwa forensik dipandang senjata tidak api layak laras dan panjang tidak dan pantas munisi yang lagi dilakukan oleh sebagai PT Pindad prajurit dengan TNI. Menimbang bahwa satu setelah meneliti dan mempertimbangkan dengan keadaan pembuktian tersebut, satu majelis butir berpendapat bahwa munisi yang pidana diambil dari sebagaimana barang tercantum bukti dalam pada jarak petitum 25 meter putusan ini dengan hasil adalah adil penembakan seimbang dengan kesalahan menembus terdakwa. target plastisin dan Menimbang multipack. bahwa Hal ini barang-barang menunjukkan bahwa dalam senjata perkara- api barang bukti dalam laras perkara panjang ini dan berupa musisi masih dapat barang-barang berfungsi dengan satu baik. buah Namun senjata laras demikian panjang senjata api laras panjang rakitan tersebut tidak atau kanibal bernomor milik seri Kopda tetapi Basarsa. hanya mendapatkan logo B. Satu buah FN magasin Hairstyle dengan hitam tulisan berlapis karet FNC silikon coklat, dan 5.56 C. sehingga bukan 20 merupakan butir senjata munisi organik kaliber kesatuan. 5,56 Dengan demikian majelis hakim mm menentukan sisa dalam statusnya magasin dirampas bahwa barang bukti dan A untuk sampai dengan dirusak C telah sampai selesai tidak dapat diperiksa dan berkaitan dipergunakan dengan lagi. perkara terdakwa Dan barang tersebut pelaksanaannya merupakan dilakukan senjata oleh api dan Dinas munisi yang Peralatan diperoleh atas permohonan terdakwa auditor secara militer ilegal dan sebagai berdasarkan eksekutor. hasil uji balistik D. forensik Satu senjata buah api selongsong laras munisi panjang dan tajam munisi yang dilakukan 5,56 oleh PT sisa Pindad 7 tembak dengan PT Pindad. satu E. 8 buah dengan selongsong pembuktian munisi satu kaliber butir munisi yang 5,56 diambil dari barang bukti pada mm jarak 25 penemuan di meter TKP. dengan hasil penembakan F. 3 buah menembus selongsong kaliber target 7,62 mm plastisin penemuan di dan TKP. multipack. G. Hal ini menunjukkan 2 bahwa buah senjata selongsong api munisi kaliber laras panjang dan munisi 9 tersebut masih dapat berfungsi dengan baik. Namun Bahwa barang demikian bukti senjata api huruf laras D panjang tersebut sampai tidak huruf bernomor seri G tetapi hanya telah mendapatkan selesai logo diperiksa dan FN berkaitan Hairstyle dengan dengan perkara tulisan terdakwa serta FNC perlukan lagi untuk 5.56 pembuktian sehingga perkara bukan lain. merupakan Barang bukti senjata tersebut organik merupakan kesatuan. selongsong munisi yang sudah tidak Dengan dapat demikian digunakan majelis lagi hakim menentukan berdasarkan SEMA statusnya dirampas nomor dan 3 tahun untuk 2012 dirusak majelis hakim sampai tidak menentukan dapat statusnya dipergunakan lagi. Dan statusnya pelaksanaannya dirampas dilakukan untuk oleh Dinas dirusak sampai Peralatan tidak dapat setempat atas dipergunakan permohonan lagi. auditor militer Yang sebagai pelaksanaan dilakukan eksekutor. oleh Dinas Peralatan TNI D. Satu setempat buah atas selongsong munisi permohonan tajam auditor militer sebagai 5,56 eksekutor. sisa 7 tembak H. PT Pindad. Satu buah munisi E. tajam kaliber 8 9 buah mm selongsong penemuan di munisi rumah kaliber Kopda Basarsa. 5,56 I. 2 buah mm munisi hampa penemuan di kaliber TKP. 5,56 F. penemuan di 3 rumah buah Kopda selongsong Basarsa. kaliber C. 7,62 Satu buah mm munisi kaliber penemuan di TKP. 5,56 mm penemuan di 2 Kopda buah Basarsa. selongsong munisi kaliber 9 K. 4 buah mm selongsong penemuan di munisi TKP. kaliber 9 mm Bahwa barang penemuan di bukti rumah huruf D Kopda Basarsa. sampai huruf L. G 3 buah selongsong munisi telah kaliber selesai diperiksa 5,56 dan mm berkaitan penemuan erat di dengan perkara terdakwa rumah serta Kopda Basarsa. diperlukan lagi untuk Barang membuktikan bukti perkara huruf lain. H Barang bukti sampai tersebut dengan merupakan huruf selongsong L munisi yang sudah telah tidak dapat selesai digunakan diperiksa lagi dan berkaitan berdasarkan erat SEMA dengan perkara terdakwa nomor serta 3 tahun diperlukan lagi 2012 untuk majelis hakim pembuktian menentukan perkara lain. statusnya Barang bukti tersebut merupakan munisi aktif statusnya bukan dirampas milik kesatuan dirusak sampai tidak dapat tetapi dipergunakan diperoleh lagi. terdakwa secara Yang ilegal pelaksanaan dilakukan berdasarkan oleh SEMA Dinas nomor Peralatan 10 TNI tahun setempat 2020. atas permohonan audit militer Majelis hakim sebagai eksekutor. menentukan statusnya dirampas H. untuk dirusakkan Satu buah sampai tidak munisi dapat tajam kaliber dipergunakan 9 lagi mm untuk penemuan pelaksanaannya di rumah dilakukan oleh Kopda Dinas Basarsa. Peralatan TNI I. setempat dengan 2 buah permohonan munisi hampa kaliber auditor militer 5,56 sebagai penemuan di eksekutor. rumah Kopda Basarsa. C. 1 buah 5. munisi kaliber 5,56 mm Satu penemuan di unit Kopda mobil Basarsa. Toyota K. Hilux 4 warna buah hitam selongsong BE munisi kaliber 13 9 mm penemuan di AS rumah milik Kopda Kopda Basarsa. Basarsa. Bahwa barang tersebut L. telah 3 selesai buah diperiksa selongsong berkaitan munisi erat kaliber dengan perkara 5,56 terdakwa. mm Hal penemuan tersebut di disita penyidik rumah Kopda dari tangan Basarsa. terdakwa dengan Barang dan bukti huruf merupakan H mobil milik sampai dengan terdakwa huruf yang L masih memiliki telah nilai selesai ekonomis diperiksa dan dan berkaitan bukan erat merupakan dengan hasil perkara dari terdakwa tindak serta pidana dalam diperlukan lagi dakwaan untuk aku pembuktian sehingga perkara majelis lain. hakim perlu menentukan Barang statusnya bukti untuk tersebut dikembalikan merupakan munisi kepada aktif yang bukan milik kesatuan yaitu terdakwa. tetapi diperoleh terdakwa N. secara Satu buah ilegal kaos berdasarkan hitam SEMA bertuliskan nomor Yamaha. 10 tahun 2020. O. Satu buah celana Majelis hakim Levi's menentukan warna statusnya biru. dirampas untuk dirusakkan B. sampai Satu tidak dapat buah dipergunakan ikat lagi untuk pinggang pelaksanaannya dilakukan oleh warna Dinas hijau. Peralatan TNI T. setempat Satu dengan buah permohonan satu pasang auditor militer sebagai sepatu warna eksekutor. biru. R. Satu buah kaos 5. 1 buah hitam. unit S. 1 Satu unit mobil pasang sepatu Toyota hitam. Hilux T. warna hitam Satu BE buah celana 13 dalam. AS milik Satu Kopda buah Basarsa. celana. Bahwa barang tersebut telah Satu selesai buah diperiksa ikat berkaitan
perkara dengan perkara terdakwa V, boleh disebut satu buah disita celana penyidik Levi's warna dari tangan biru. terdakwa W, satu dan buah merupakan mobil milik terdakwa yang masih baju memiliki dinas. nilai ekonomis dan Polri, bukan merupakan hasil dengan dari panjang. tindak pidana dalam dakwaan aku, Milik sehingga Ibtu majelis hakim Lusianto, perlu menentukan statusnya untuk X, satu dikembalikan buah kepada yang kaos berhak, dinas Polri, yaitu lengan pendek terdakwa. milik Ibtu N, Lusianto. satu buah kaos Y, satu hitam buah bertuliskan celana Yamaha. Satu buah celana Dinas Levi's Polri warna biru. panjang milik Ibtu T, Lusianto. satu buah Z, satu ikat buah pinggang ikat pinggang warna tribata hijau. milik Q, satu Ibtu buah Lusianto. satu pasang AA, satu buah sepatu sepatu warna dinas biru. Polri dan kaos R, kaki satu milik buah Ibtu kaos Lusianto. BB, satu buah hitam. celana dalam S, satu warna pasang abu-abu milik sepatu Ibtu hitam. Lusianto. CC, T, satu buah celana dua dalam. buah U, masker satu buah hitam celana. milik Ibtu Lusianto. Satu buah DD, ikat pinggang. satu buah V, sarung pistol satu milik buah Ibtu celana Lusianto. Levi's warna biru. Satu W, buah satu pena buah milik Ibtu Lusianto. FF, baju satu dinas buah celana Levi's Polri warna abu-abu dengan milik panjang Bribda Galip Suryaganta. milik Ibtu GG, Lusianto. satu buah X, kaos satu warna buah hitam milik kaos dinas Bribda Polri Galip lengan pendek Suryaganta. milik HH, Ibtu satu buah Lusianto. celana dalam Y, satu buah milik celana Bribda Galip Suryaganta. II, Dinas satu buah Polri sandal selop panjang warna milik krem Ibtu milik Lusianto. Bribda Z, Suryaganta. satu buah ikat JJ, satu buah pinggang aksesoris tripata kalung milik silver milik Bribda Ibtu Galip. Lusianto. KK, AA, dua satu buah buah sepatu dinas aksesoris Polri gelang dan milik kaos kaki Bribda milik Galip. Ibtu Lusianto. LL, BB, satu satu buah buah celana tasbih dalam
warna abu-abu milik MM Ibtu 1 buah rokok Lusianto, dan korek, CC NN 1 1 buah buah jam tangan, pegangi 2 Quick buah, Silver, OO masker 1 buah aksesoris, hitam milik Ibtu Lusianto, 2 DD buah aksesoris gelang, 1 buah Kiki sarung pistol milik Ibtu 1 Lusianto, buah aksesoris cincin batu, 1 buah pena milik RR Ibtu 2 Lusianto, buah golok, FF SS 1 buah celana 2 buah Levi's topi, warna abu-abu TT milik Bribda 1 buah Galip swab Suryakanta, baju, GG 1 buah atas kiri milik kaos Bib- warna hitam milik K. Bribda Petrus Galip Aprianto, Suryakanta, HH 1 UU buah 1 celana buah dalam swab kelopak milik mata kiri Bribda milik Galip Bribda Suryakanta, Petrus Suprianto, II VV 1 buah 1 sandal buah swab swab dada warna kanan krem milik milik Bribda Ibtu Suryakanta, Lusianto, JJ WW 1 buah aksesoris swab kalung baju silver milik luar Bribda milik Ibtu Galip, Lusianto, KK XX 2 buah 1 buah swab aksesoris kemeja gelang dalam milik milik Ibtu Bribda Galip, Lusianto, YY LL 1 buah swab tasbih, kemeja depan bagian MM luar 1 milik buah Ibtu rokok dan korek, Lusianto, NN 1 buah jam 1 tangan buah Quick swab Silver, OO 1 buah kemeja aksesoris, atas belakang milik Ibtu PP Lusianto, 2 buah aksesoris gelang, AAA 1 Kiki buah sampel darah, 1 BBB buah 1 buah aksesoris swab cincin batu, peluru RR bersarang 2 di buah milik golok, Galip SS 2 Suryakanta, buah topi, CCC 1 TT buah swab 1 baju buah milik swab baju Bribda Galip, atas kiri milik DDD 1 buah swab K. residu Petrus Aprianto, milik Bribda Galip, UU 1 EE buah 1 buah swab tabung isi kelopak serpian mata anak peluru kiri yang milik bersarang di Bribda tubuh Petrus Suprianto, K. Petrus, VV FF 1 buah swab dada tabung kanan milik serpian anak peluru yang Ibtu bersarang di Lusianto, tubuh Ibtu Lusianto, WW 1 buah GGG swab 1 baju buah luar tabung milik isi Ibtu serpian anak Lusianto, peluru yang bersarang di tubuh XX Bribda 1 buah Galip, swab kemeja HH dalam 1 milik buah Ibtu tabung Lusianto, isi benda asing yang berada YY di tubuh 1 buah swab kemeja Bribda Galip, depan bagian luar milik Ibtu Suryakanta, Lusianto, II 1 ZZ buah 1 tabung buah isi benda swab asing bahwa barang bukti kemeja N sampai atas dengan belakang milik Ibtu II Lusianto, telah selesai diperiksa dan AAA berkaitan 1 dengan buah sampel perkara darah, terdakwa serta BBB tidak 1 diperlukan lagi buah untuk swab pembuktian perkara lain. peluru Namun di persidangan bersarang di milik ketiga keluarga Galip korban mengajukan permohonan Suryakanta, agar barang bukti tersebut CCC 1 buah dikembalikan swab kepada baju ahli milik waris korban Bribda sehingga Galip, majelis hakim menentukan DDD statusnya 1 buah dikembalikan swab kepada yang residu berhak yaitu ahli milik waris Bribda Galip, atas nama EE 1 buah almarhum tabung isi serpian Ibtu anak peluru yang Lusianto, bersarang di tubuh almarhum K. Bribda Petrus, Petrus FFF Aprianto 1 dan buah almarhum tabung serpian anak peluru yang bersarang di Galip tubuh Ibtu Suryakanta. Lusianto, GGG 1 buah Dua, tabung isi surat-surat serpian anak peluru yang bersarang di A. tubuh 1 bendel Bribda berita Galip, acara pemeriksaan HH laboratorium 1 forensik, buah 1 tabung isi benda asing yang berada di 1 tubuh bendel berita acara Bribda pemeriksaan Galip, laboratorium forensik, C Suryakanta, II 5 1 lembar buah hasil tabung isi surat benda visum asing et repertum bahwa barang bukti N nomor sampai dengan 13, D II 5 telah lembar selesai hasil diperiksa visum dan et berkaitan repertum dengan nomor perkara 14 terdakwa serta dan tidak E diperlukan 4 lagi lembar untuk hasil pembuktian visum et perkara lain. repertum nomor Namun di 15, persidangan ketiga F keluarga 7 korban lembar mengajukan berita permohonan acara uji agar balistik barang bukti forensik tersebut senjata laras panjang dikembalikan kepada ahli yang waris menyerupai korban sehingga FNC majelis hakim yang menentukan dikeluarkan oleh PT statusnya Pindad. dikembalikan G. kepada yang berhak 3 yaitu lembar ahli surat waris penetapan sita atas nama dari Pengadilan Negeri almarhum Blambangan Umpu. Ibtu Lusianto, H. almarhum 6 lembar Bribka foto Petrus Aprianto dokumentasi dan barang almarhum bukti judi Bribda dari Galip Polda Lampung. Suryakanta. Barang bukti Dua, surat-surat barang bukti A. 1 bendel berupa berita acara surat tersebut pemeriksaan telah laboratorium selesai forensik, diperiksa dan 1 tidak diperlukan lagi B. untuk pembuktian 1 bendel perkara berita acara lainnya. pemeriksaan laboratorium forensik, Keseluruhan surat C. tersebut berhubungan dengan tindak 5 pidana yang lembar dilakukan oleh hasil terdakwa surat dan visum sudah et tidak repertum yang nomor 13, D. sejak awal melekat 5 dalam lembar hasil satu visum et kesatuan repertum sebagai nomor kelengkapan dari 14 berkas dan perkara E. sehingga majelis 4 hakim lembar menentukan hasil visum statusnya et tetap repertum nomor dilekatkan dalam 15, berkas perkara. F. 7 lembar Menimbang berita bahwa oleh acara karena uji balistik terdakwa dalam hal forensik ini senjata berada laras tahanan, panjang maka majelis yang hakim menyerupai berpendapat terdakwa FNC tetap yang ditahan dikeluarkan sikap oleh PT sempurna. Pindad. G. 3 lembar surat Menimbang penetapan bahwa mengenai sita ketentuan dari biaya perkara Pengadilan yang Negeri Blambangan akan Umpu. dijatuhkan pada diri H. terdakwa sebagaimana 6 SEMA lembar 1 2017 foto maka biaya dokumentasi perkara barang bukti dibebankan judi kepada dari negara. Polda Lampung. Mengingat pasal 338 Barang KUHP bukti- junto pasal 1 barang bukti ayat 1 Undang-Undang Darurat 12 berupa surat-surat tahun tersebut telah selesai 1951 tentang diperiksa senjata dan api, tidak diperlukan lagi untuk munisi pembuktian dan bahan perkara peledak. lainnya. Junto pasal Keseluruhan surat-surat tersebut berhubungan dengan 303 tindak pidana junto pasal dilakukan oleh terdakwa 5511 dan KUHP sudah junto tidak pasal 26 yang sudah- KUHPN dan sudah sejak awal melekat junto dan pasal satu 190 ayat 1 kesatuan junto sebagai ayat kelengkapan dari 3 berkas perkara Undang-Undang sehingga majelis Nomor hakim menentukan 397 statusnya tentang tetap peradilan dilekatkan militer dalam berkas dan perkara. ketentuan peraturan perundang-undangan lain Menimbang yang bahwa oleh bersangkutan. karena terdakwa dalam hal ini berada dalam tahanan, Mengadili. maka majelis hakim berpendapat 1. terdakwa tetap Menyatakan ditahan terdakwa bersikap tersebut sempurna. yaitu Basar Sah Kopral 2 Menimbang bahwa NRP mengenai ketentuan biaya perkara yang akan 31 dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana SEMA 1 2017 maka biaya perkara tidak dibebankan terbukti secara kepada sah dan negara. meyakinkan bersalah Mengingat melakukan tindak pasal pidana pembunuhan 338 berencana. KUHP junto
junto pasal sebagaimana 1 didakwakan dalam ayat 1 dakwaan Undang-Undang primer. Darurat 12 2. tahun 1951 Membebaskan tentang terdakwa oleh senjata karena api, itu munisi dari dan dakwaan bahan peledak. primer. Junto 3. pasal Menyatakan terdakwa 303 tersebut junto yaitu pasal 551 Kopral 2 KUHP, junto NRP pasal 26 KUHPN, 3106 junto pasal 190 ayat 1 junto ayat 3 terbukti Undang-Undang salah Nomor salah dan 3197 meyakinkan tentang bersalah peradilan melakukan tindak militer pidana. Kesatu, dan ketentuan peraturan subsidiar perundang-undangan lain yang pembunuhan. bersangkutan. Dan kedua, barang Mengadili. siapa tanpa hak 1. menerima, menguasai, Menyatakan membawa, terdakwa tersebut menyimpan, yaitu menyembunyikan Pasar dan Kopral 2 mempergunakan NRP suatu senjata api 31 dan munisi. 06 Dan 00 ketiga, 73 barang siapa 1184 tanpa tidak mendapatkan terbukti izin secara sah dengan dan sengaja meyakinkan menawarkan bersalah melakukan dan tindak pidana memberikan pembunuhan kesempatan berencana untuk permainan sebagaimana judi dan didakwakan menjadikan dalam sebagai dakwaan pencarian yang primer. dilakukan secara 2. bersama-sama. Membebaskan 4. terdakwa oleh Memidana karena itu terdakwa oleh karena dari itu dengan dakwaan primer.
A. 3. Pidana pokok, Menyatakan pidana terdakwa tersebut mati. yaitu Basar Sah, Opral B. 2, Pidana NFP tambahan. 3106 Dipecat dari dinas militer. 007382 terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 subsidiar pembunuhan, dan kedua, barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, 5. menyembunyikan dan Menetapkan barang-barang mempergunakan bukti suatu berupa senjata api barang-barang. dan munisi. Dan ketiga, satu buah senjata api, barang siapa tanpa 2 buah magasin, mendapatkan izin dengan dan sengaja 20 menawarkan munisi senjata dan munisi memberikan tajam kesempatan dirampas untuk permainan dirusakan judi sampai dan tidak dapat dijadikan sebagai dipergunakan pencarian lagi. yang dilakukan secara bersama-sama. 4. 1 Pemidana buah terdakwa selongsong munisi oleh karena tajam, itu dengan 5,56. A. Pidana pokok, 5. pidana 8 buah mati. selongsong munisi kaliber 5,56. B. Pidana tambahan 3 buah selongsong munisi kaliber 762. Dipecat 2 dari buah dinas selongsong militer. munisi kaliber 9 mm. 1 buah munisi tajam 9 mm. 2 buah munisi hampa kaliber 5,56. 1 buah munisi karet 5,56. 4 buah selongsong kaliber 9 mm. 3 buah 5. selongsong munisi kaliber 5,56. menetapkan barang-barang bukti berupa Seluruhnya barang-barang dirampas untuk dirusakkan 1 sampai buah tidak dapat satu buah dipergunakan senjata kembali. api, 2 buah 13. 1 magasin buah mobil dan 20 Toyota munisi Hilux senjata nomor BE munisi 13 tajam AS dirampas milik untuk Kopda dirusakkan Basarsa sampai tidak dapat dikembalikan dipergunakan kepada lagi. terdakwa. 14. 4. 1 buah 1 kaos buah hitam selongsong munisi tajam Yamaha 1 buah 5,56. Levi's warna 5. celana Levi's 8 warna buah biru, selongsong munisi kaliber ikat pinggang warna 5,56. hijau, sepatu warna 3 buah selongsong biru, munisi kaliber 762. 1 buah 2 buah selongsong munisi kaliber kaos 9 warna mm. hitam, 1 buah munisi sepatu tajam 9 mm. hitam, 2 dan buah munisi celana hampa kaliber 5,56. dalam. 1 buah munisi karet Ulangi. 5,56. 4 buah selongsong kaliber 9 Celana mm. dalam milik 3 buah selongsong munisi Bribka kaliber Petrus Aprianto, 5,56. ikat pinggang celana Levi's, Seluruhnya dirampas baju dinas untuk dirusakkan Polri, sampai kaos tidak dinas dapat Polri, dipergunakan kembali. celana dinas 13. 1 buah Polri, mobil ikat pinggang Tribrata, Toyota Hilux sepatu dinas nomor Polri, BE celana dalam 13 warna AS milik abu-abu, Kopda Basarsa kemudian dikembalikan masker, kepada sarung pistol, terdakwa. pena milik Ibtu 14. Lucianto, 1 buah celana kaos Levi's, hitam kaos Yamaha warna hitam sampai 1 buah dengan Levi's poin celana Levi's warna biru, 62 dikembalikan ikat pinggang warna kepada yang hijau, berhak yaitu sepatu ahli waris warna dari Ibtu Lucianto, biru, almarhum 1 buah Bribka Petrus Aprianto dan kaos almarhum warna Bribka hitam, Galip Suryaganta. sepatu Surat-surat hitam, poin 1 dan sampai celana dengan poin 8 seluruhnya tetap dilekatkan dalam dalam. berkas perkara. 6 memberikan Ulangi. terdakwa tetap ditahan. 7 membebankan Celana biaya perkara dalam milik kepada negara. Bribka Demikian Petrus diputus Aprianto, dalam ikat musyawarah pinggang, majelis celana hakim pengadilan Levi's, militer 104 Palembang baju pada dinas hari ini Polri, Senin kaos dinas 11 Polri, Agustus 2025 celana dinas oleh Kolonel Polri, Jaga ikat Freddy pinggang Ferdian Tribrata, Isnarto SMH sepatu dinas selaku Polri, hakim ketua celana dalam serta warna Mayor abu-abu, Jaga Kuat kemudian Dr. Endah 2 masker, Wulandari SMH sarung pistol, serta pena Mayor milik Jaga Ibtu Lucianto, Arif celana Levi's, Dwi Prasetyo SH kaos warna masing-masing sebagai hitam hakim anggota sampai dan dengan ucapan dalam poin sidang terbuka untuk umum pada hari 62 dan tanggal dikembalikan yang sama kepada yang berhak dan oleh yaitu hakim ahli ketua waris dan dari oleh para Ibtu hakim anggota Lucianto, tersebut Auditor almarhum Militer Bribka Petrus Kolonel Kum Aprianto Eni dan almarhum Sulis Bribka Diawati Galip Suryaganta. Letkol CHK Surat-surat Zaka poin CSH, 1 sampai dengan Mayor poin 8 Letkol CHK seluruhnya tetap Darwin dilekatkan dalam Putar berkas SMH. perkara. 6 memberikan terdakwa tetap Diadili oleh ditahan. penasihat hukum 7 Kolonel membebankan biaya CHK perkara kepada Amir Welong. negara. Demikian diputus Mayor dalam musyawarah CHK majelis hakim Agung pengadilan militer Bisa 104 Gunawan, Palembang pada hari Kapten ini Jaga Senin Fadli 11 Yahri Agustus Sitorus, 2025 Letu Jak oleh Kolonel Jaga Freddy Ulangi. Ferdian Isnarto Dan SMH dihadiri oleh selaku panitia hakim pengganti ketua, Letnan serta Mayor 1 Jaga Jaga Kuat Dr. Zulkarnain Endah Wulandari sebagai hadapan SMH umum dan serta terdakwa. Mayor Jaga Selesai. Arif Dwi Prasetyo SH masing-masing sebagai hakim anggota dan ucapan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dan oleh hakim ketua dan dari oleh para hakim anggota tersebut Auditor Militer Kolonel Kum Baik, Eni terdakwa sudah Sulis selesai Diawati, pembacaan putusan dari Letkol CHK Majelis Hakim. Zaka Majelis Hakim CSH, sudah bermusyawarah Mayor Letkol berdasarkan CHK fakta hukum Darwin di Putar persidangan Putar dan SMH, kemudian alat bukti yang ada dalam persidangan jadi oleh Majelis penasihat Hakim telah hukum memutuskan Kolonel CHK sebagaimana amar Amir putusan Welong, yang hakim ketua tadi Mayor CHK sampaikan. Agung Risa Gunawan, Ya. Kapten CHK Saudara dalam hal Fadli Yahri ini Sitorus, masih mempunyai Letu Jak hak yaitu Ulangi. atas putusan Dan majelis dihadiri hakim oleh ini panitia pengganti akan mengajukan Letnan upaya 1 hukum CHK atau Zulkarnain menerima serta di putusan hadapan umum dan atau mungkin terdakwa. menerima kemudian Selesai. mengajukan gerasi. Paham? Itu menjadi hak saudara. Perkara ini belum ingkrah sampai dengan 7 hari ke depan. Karena saudara masih punya hak, kemudian saudara didamping oleh penasihat hukum, silahkan konsultasi Baik, dengan terdakwa penasihat sudah hukum, selesai koordinasi pembacaan putusan hak dari apa yang akan saudara Majelis ambil Hakim. Majelis untuk Hakim sudah bermusyawarah menanggapi terhadap berdasarkan putusan fakta majelis hukum hakim di ini. persidangan Saya dan beri pada waktu sekitar alat 2 bukti menit yang ada untuk dalam konsultasi persidangan. dengan PH. Majelis Hakim Silakan telah memutuskan sebagaimana amar putusan yang hakim ketua tadi sampaikan. Ya, saudara dalam hal ini masih mempunyai hak yaitu atas putusan majelis hakim ini akan mengajukan upaya hukum. Itu yang Untuk pilihan KB yang tepat juga kesehatan ibu dan bayi dan siap jadi andalan.
Siap, terima kasih Yang Mulia. Karena kami susun dakwaan ini secara kumulatif. Siap, terima kasih Yang Mulia. Karena kami susun dakwaan ini secara kumulatif dan kami menerima hasil putusan ini. Demikian. Dari penasihat hukum atau dari pihak terdakwa menyatakan melakukan upaya hukum, kemudian dari auditor militer menerima, namun putusan ini belum berkekuatan hukum tetap sampai dengan 17